karena di sini ada Matius ganteng, dan karena lagi latihan, jadi saya tahu orang ganteng dan tahu ganteng saya ini. Matius adalah. Oke, boleh saya jelaskan ya, Abang ya, terkait Konfusius. Sebentar Pak Leslie, sebentar. Spirit monitor Islam Kristen. Spirit Kristen dong. Kristen. Oke. Aku diturunkan nggak apa-apa Bang Blender nyimak di bawah biar ada slot kosong. Suara saya. Nggak apa-apa Ustaz, tanya dulu Ustaz, nggak apa-apa. Lanjut. Oke, Pak Leslie, sebelum bicara itu jenis apa, Labrador kah? Saya Protestan. Blender Ya. itu, kalau seperti blender itu jenisnya tuh herder. Bentar ini si Matius ini aku Suaranya lagi- Pak Leslie itu Labrador kah? Saya Protestan. Habis. Bukan Saya- piaraannya jenis apa itu rasnya Labrador? Tunggu, sabar, sebentar saja. Saya lagi diskusi sama abang gue di sebelah ya. Oke. ya Pak Leslie. Ya, oke, begini abangku ya. Saya berpikir, saya pernah dengan diskusi dengan orang Buddha ya. Orang Buddha, dan orang ya artinya Cindo juga ya, keturunan Cina ya. Dia katakan memang Konfusius itu bukan agama ya. Saya nggak tahu, abang menempatkan Konfusius sebagai agama ya. Itu saya nggak masalah, terserah. Tapi kalau ketika dengan abangku yang satu itu dia Buddha ya, Siddhartha Gautama sebagai nabinya yang mencari jalan selamatnya kemana? Kepada Sang Hyang ya. Itu Buddha ya. Jadi disebutkan bahwa Konfusius itu sebagai agama terkait dengan penjelasan abangku yang tadi Cina ya, Cina Indonesia ya. Dia bilang bukan, sebenarnya itu bukan agama lah, tradisi dalam orang Cina ya. Itu yang poin pertama situ. Terus kalau itu bukan agama, tapi abang sudah sebut abang juga dari Kristen kan? Benar ya? Protestan toh? Saya nggak tahu ya, dia nomornya apa? Apakah di gereja Betel, Pentakosta, atau warna Protestan ya? Oke, nggak masalah lah. Berarti abang Tritunggal juga ya? Tritung. Tritunggal ya, oke, nggak masalah. Jadi ini saya tidak dalam posisi menjas ketika abang mualaf dan pindah ke sebelah, nggak masalah. Itu urusan keimanan ya. Bagaimanapun abang mau surga kan nggak mungkin abang ajak aku ya. Karena ini diskusi keimanan ya. Nah, secara Protestan jaminan keselamatan abang tahu nggak? Ya, Pak. Abang nggak tahu. Sebentar. Oke. Nanti saya jawab Pak. Kalau Cindo itu bilang Konghucu bukan agama, salah Pak. Karena menurut kami itu Bukan agama. agama. Kita punya Tuhan namanya Tien. Iya, Tien. Pak Dewi, kita punya Dewi Kuan Im yang cantik Pak. Jadi yang bilang itu dia Konghucu bukan agama, berarti dia Cindo yang sudah masuk ke Buddha. Loh, jadi dia tidak dulu masuk ke Konghucu. Artinya bapaknya dia sudah Buddha. Tapi kalau saya itu dari leluhur Konghucu, Pak. Dan sekarang sudah diakui, Pak, sebagai agama gitu loh. Dan di situ ada aturannya. Kalau dibilang Siddhartha Gautama, dia Buddha bukan Konghucu gitu. Beda itu, Pak. Benar. Itu beda, Pak. Nah, dia salah menjelaskan tentang Konghucu. Dia tidak paham bahwasannya Konghucu itu bukan cuman tradisi leluhur. Memang di agama Konghucu itu ada tradisi, Pak. Tetapi di sana ada aturan agama, Pak. Walaupun sekarang saya tidak memakai itu semua, saya sudah memakai Islam. Kalau dalam Protestan, keselamatan yang saya tahu, ini saya jawab pertanyaan Bapak. Keselamatan yang saya tahu, Pak, intinya Pak, penggenapan Yesus Kristus datang ke dunia adalah mengampuni dosa manusia. Tidak ada dulu bilang itu dosa orang domba-domba yang menerima Kristus saja, tidak ada, Pak. Tetapi dulu yang ditanamkan umum, mengampuni dosa manusia. Artinya, Kristus datang menggenapkan untuk mengampuni dosa manusia. Itu dulu, selesai. Kalau sekarang baru ada embel-embelnya. Oke, Bapak. Oke, jadi sebenarnya saya juga bertanya, jaminan kesempatan Abang tidak menjelaskan ya, jadi minta maaf ya.
Iya, Kristen abang keselamatan Yesus disalib, Bapak. sabar loh. Ketika abang menyerahkan aku diam loh. Ah, Jadi jaminan keselamatan abang tidak menjelaskan. Jadi minta maaf. Memang batasan keimanan abang seperti itu. Maka abang jadi mualaf ya. Minta maaf. Tapi saya menghargai. Tidak masalah loh. Ya itu ya. Tapi terkait dengan tadi Konfusius, dia menyebut aliran ya. Kalau abang bilang itu agama, sekarang saya tanya, abang kan latar belakang dari situ juga Konfusius ya. Saya tanya ya, bagaimana berimannya abang menurut Konfusius itu terkait dengan siapa pemilik hidup abang dan siapa jaminan keselamatan dalam Konfusius? Boleh dijawab? Makasih. ya. Saya jawab Bapak. Bapak tadi dari 2 pertanyaan Bapak, saya sudah jawab semua itu Pak. Pertama, sebentar Bapak, sebentar. Saya pelan-pelan deh ngomong. Sebab udah saya jawab dua-dua. Yang di bawah boleh typing. Saya sudah jawab atau belum? Konsep keselamatan dalam Protestan yang saya tahu. Saya tanya Konfusius loh. Sebentar Pak, sebentar Pak. Abang sudah. Jawab satu kali ya. Apa yang abang jawab tentang kesempatan tidak ada jawabannya ya. Minta maaf ya. Sekarang Bapak aja nggak dengar. Konfusiusnya gimana? Jawab itu. Sudah dijawab sama saya. Sebentar, aku tanya Konfusius. Gak jawab Kristen. Abang sudah mualaf loh. Gak usah tanya Konfusius apa? Jawab itu. Jawab secara Konfusius dari mana? Jaminan keselamatannya seperti apa begitu ya? Hidup kita ini bersiara. Sebentar, sabar. Bersiara hidup kita di dunia ini cuma sebentar aja. Tetapi kehidupan yang kekal di akhirat itu seperti apa dan abang harus menjelaskan sesuai keimanan abang. Abang awalnya sabar. Sebentar, satu-satu. Oke, abang gue yang jawab. Boleh, silakan. Sudah saya jawab semua Bapak. Dalam Konghucu, ini saya jawab kalau dalam keimanan saya, sekarang Muslim saya Pak, bukan Konghucu. Dalam Konghucu itu ada Tien sebagai Tuhan. Bapak nanya siapa Tuhannya, itu Tien. Tien itu Tuhan Bapak. Itu dia membawahi semua dewa-dewi termasuk Dewi Kuan Im tuh. Nah, keselamatan yang saya dalam Konghucu adalah mematuhi perintah Tien, tidak melakukan kejahatan, berlaku jujur. Hampir sama Pak dengan Ten Commanders. Hampir sama dengan Ten Commanders. Ini udah saya jawab ya. Tuh, 1. 2. Keselamatan dalam Protestan yang saya tahu adalah penggenapan tugas Yesus terjun ke dunia. Apa itu penyaliban? Apa tujuannya? Adalah mengampuni semua dosa manusia. Komplit Pak, saya jawab. Pakai plus. Abang hanya beropini, tidak bawa dalil. Abang menjelaskan menurut apa yang abang pikir. Oke, sekarang kalau saya nggak bawa dalil, saya tanya Bapak. Sekarang bebas saja kau. Kau cuma sekarang bebas saja. Gak bawa dalil juga, hanya omong doang. Gak pakai loh. Pijakan dalilnya. Ada Bapak aja kagak ngerti. Gak bawa dalil. Gak bawa dalil. Saya bertanya jaminan kesempatan seperti apa. Bawa dalil untuk menjelaskan ya. Gitulah. Iya, saya Jadi abang gak ada ilmu lah. Tapi saya menghargai mualaf juga gak masalah. Itu urusan keimanan abang. Saya menghargai. Oke. Penggenapan Yesus turun ke dunia sebagai apa? Apa tugas? Silakan Konfusius juga abang tidak menjelaskan keimanan kita. Abang tidak bawa dalil. Jangan beropini. Pakai dalil untuk menjelaskan. Pakai dalil gitu, untuk menjelaskan. Leslie. Mengerti gak? Kau tidak dengar atau tidak Gak ada adil? dalil. Dia udah jawab tadi. Udah jawab. Mengikuti perintah menjauhilah dengan Tien. Kau tua tuli ternyata kau. Budak kupingmu. Budak kupingmu. Udah dijelaskan itu. Katanya berulang-ulang. Orang Sudah jelaskan tidak pakai dalil, hanya cuma opini. mematuhi perintah Orang bisa menjelaskan Tien seperti itu. sebagai raja dari semua Saya lagi dewa-dewi diskusi sama yang termasuk iya, tapi kau tuli udah dijelaskan 3 kali, kau ngakunya tidak dijelaskan. Tuli 3 kali dijelaskan. Jelaskan tuh pakai dalil, bukan opini pendapat. Matius, buka mic sama ini, sama apa itu? Matius, pergi sama apa Leslie? Matius, Matius nih, Matius. Aku lagi cari dia punya pacar tuh. Aku buka mute itu, Matius tuh. Iya, sama Matius. Buka mic Matius. Aku lagi mau cari sama dia. Dia kan belum nikah tuh. Aku mau cari istrinya, calon istrinya tuh. Bawa ke Matius, buka mute-mu. Matius.
Ntar salah dengar Bang Matius, bukan cariin istri Bang Matius. Bang Matius ganteng. Matius mana tuh? Aku lagi Matius. cari dia tuh. Matius. Matius ganteng. Kalau aku mau bawa pulang daripada percaya Mana kepada Matius? Matius. Sama Matius saja Pak Leslie. Entah tuli tak apa Pak Leslie, nggak ngerti Takut aku. dia. Oh, Dia takut sama Matius. lah. Matius. Dia takut Matius. dia istrinya direbut nanti tuh. Sudah dijawab Matius. semua, jadi sudah lengkap, dia nggak bisa nanya lagi tuh Bang Blen. Jadi pura-pura nggak ngerti Bang Blen. Iya, memang begitulah kalau udah hutan gitulah. Ya gitu. Matius. Begini Biasa kita itu. cerita nih, diskusinya jangan menjadi diskusi liar. Setiap penjelasan Nah, ada itu. poin-poin Matius. tentang keimanan kan bawa dalilnya. Begitu. Kalau Itu ada sama Pak poin- Leslie. Biasanya kita diskusi liar. Ngapain diskusi liar? Sama Pak Leslie diskusi Matius. Silakan Matius. Matius silakan. Lebar diskusi sama Abang Matius. Saya ini Orang gila Bapak tapi tadi saya ilmunya tinggi. Leslie, Oi, masa Matius. ingat pas saya ini? Masa Saya lagi ingat? cari ya. Kemarin saya sampai di Palu cari-cari. Lagi sekali. So kamu ini masih ingat saya? Ini Matius punya ilmu loh. Hah? Saya masih ingat pas saya. Kemarin aku cari Saya bininya, ini. calon bininya, tapi dia sembunyi. Bagaimana ini kamu ini? Aku bantah dengan saya lalu sama itu Ustadz yang banyak buat. Matius, oh, sumpah aja. Aku lagi Bagaimana cari- kamu ini? Aku lagi Bantah dengan cari saya calon lalu. bininya kan dia sembunyian. Kalau sudah aku sudah bawa pulang ke kota Kupang loh. Tidak ada. Satu akasnya, sopel. baru pegang tangan aja apa sih bilang Ada jadi istri kan bukan. satu Kemarin kamu ini, sembunyi. satu Satu itu tak sempat cewek. Aku mau pulang. Satu akasnya. Nah, Satu bentar ini. Matius ini ada cuma pegang, Ini karena sopegi. Karena ada cuma sopegi. pegang tangan aja nggak apa. Balaner. Demi karena sopegi. Jangan urusan Saya bicara ini sudah debat, pakai. diskusi kok cewek pula lagi. Ini ada hotel. Karena sudah Diskusi ada. tanya. Iya, nggak usah memikirkan. Ini Sudah debat, bawa- debat. sudah bawa. Debat sama ini Kristen. Di logika lalu. Iya, udah ngomong debat langsung. Masih Tuhan Yesus ini. Tuhan Nah, tanya. siapa Yesus Tuhan? Ya, aku mau cari kau punya mai tua itu. Aku mau bawa pulang ke Kupang ini. Bagaimana aku bantah dengan mai tua terus ini? Bentar kau jawab itu dulu. Kenapa kau Bagaimana sembunyi? aku debat ini Balander? Mau mai tua terus cewek satu peot ini. Aku mau bawa pulang. Satu ini. Aku mau bawa pulang. Satu kamu ini. Satu. Nah, itu aku buat dengan cewek. Daripada Ini aku Matius, debat dulu, nggak aku ada debat kuatnya. dulu. Udah punya pacar hanya cuma pegang tangan aja enggak? Bagaimana punya calon itu cuma pegang tangan aja? Enggak, aku bawa pulang ke NTT aja. Bawa di Kupang NTT. Kapan Untuk mau bayar ini? si Matius Kapan kan semua dia sadar begini ini? aja. Lah sini, Enggak. kapan mau sadar? Saya bertobat, saya sadar. Saya tidak Enggak. Tuhan Yesus lagi. Sama manusia Kau itu nggak tidak ada. pernah injak gereja. Tuhan kita itu nggak ada pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Maha Kau Cipta punya langit bi- bumi. kau punya Itu bilang Tuhan. Hari lo. Bukan yang babera bak kencing. Ya Tuhan Yesus. Saya ini sobat tobat saya semua 2025. Mantap kan? Dea. Matius nih. 2025 bat tobat. Tobat. Adi Tiger. Adi. Monitor. Shalom. Hah? Islam bang? Shalom. Oh, Adi. Oh, apa kabar Wak? Sehat? Baik sih, baik. Oh, baik Cik. Oh, udah lama nggak besuh Cik. Kemana aja? Iya, Ah, Cik tak terlihat. di sini aja aku Cik nih. Kemana aja Cik nggak pernah apa-apa. Oke Cik. Jadi ini aku perkenalkan nih Matius ini dulu dia 2 bulan yang lalu dia mualaf. Udah dia dulu putri tunggal. Sekarang alhamdulillah udah syahadat dia. Coba tanya Matius kenapa kau mualaf? Kenapa nih Bang Matius? Matius, kau jangan jauh-jauh Matius.
Kenapa kau mualaf? Kau jangan jauh-jauh. Kenapa kau mualaf? Apa beli? Boleh ini bahas. Bukannya lah. Hah? Dia belum bisa on cam. Bakok dapat. Jelaskan. Udah diam dulu Pak Leslie, dia nggak bisa on cam, dia nggak bisa on cam. Pak Leslie diam dulu lah, biar Matius bicara. Ya. Silakan Matius. Siap, tidak hormat ya. Siap, silakan. Udah Matius, jelaskan. Kenapa kau mualaf? Mualaf itu so sadar, tobat, so tidak ada. Yesus itu bukan Tuhan, dia manusia biasa. Karena yang memakan, meminum itu manusia. Tidak ada Tuhan makan. Itu pikir. Di mana? Matius sesuai. Kamu bilang Tuhan memakan itu tidak ada. Manusia itu makan. Manusia itu sama dengan Yesus makan, minum, berak, kencing begitu. Begitu. Sedangkan Yesus batolak. Yesus itu menolak kalau dia bilang Tuhan. Berkemu paksa dia bilang Tuhan. Di mana itu? Tidak ada. Kau tuh Saya datang sebagai utusan. Utusan Bapak Esa, Tuhan Esa. Satu. Di situ. Bapak itu Esa. Siapa Bapak itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kasih cipta yang bumi, langit, semua ini. Begitu. Leslie mengerti tidak? Kau Kita uji sekarang. Enggak, Matius. Sebentar, Pak Leslie. Kita uji sebentar aja Matius ya. Matius, kau kalau satu hari ngumpul uang 10.000 sebulan berapa Matius? Saya bilang berapa kali? Mau Ya, lupa. 10.000 satu hari. Nah, sebulan berapa? Tabung, cadangan ayam-ayam, tabungan. Semua satu hari 10.000. Satu Sebulan? bulan semua 5 juta. Begitu. 5 juta. Tahun jadi berapa duitnya? Tahun jadi berapa? Tahun dah 100. 100. 2 tahun jadi berapa? 25. Salah itu Matius. Matius itu salah Matius. Salah lo. Kamu yang salah. Tengok. Nah, Adi begini. Adi dengar ya. Tengok, aku disalahkan ya. Adi. Ya sebentar, Adi, Leslie. Jadi beginilah dia punya keterbelakangan diciptakan Allah, tetapi dalam hal iman, tengok. Tengok. Dalam hal iman keren. Dalam hal iman, wah masya Allah, keren. Ya artinya apa? Artinya dia masuk Islam itu karena dilihatnya Tuhan ada di Google banyak, dan dia pun mengatakan suatu saat aku akan malu punya Tuhan. Ketika dia nanti meminta, dia nggak kebayangkan Tuhannya berak, Tuhannya kencing. Karena suatu saat dia akan bersujud dan meminta kepada Tuhannya. Dia punya keterbelakangan tapi memiliki iman keren. Bang Blender ya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum Bang Andi. Iya, aku sebentar Leslie, sebentar aku udah nunggu nih. Aku terkagum-kagum loh ya sama Matius Ganteng ketika dia bilang kita ini makan, minum, buang air dan sebagainya. Yesus pun demikian. Mana ada Tuhan makan dan minum. Ini kelihatannya sepele loh. Tetapi di Al-Quran juga ditunjukkan Yesus dan maminya itu makan dan minum. Apa maknanya makan dan minum? Ketergantungan. Ciptaan itu selalu bergantung untuk hidup, dia makan. Jadi ini kelihatannya sepele tapi luar biasa. Dalam buku Logika Keimanan, Tuhan itu tidak tergantung. Jadi kalau makan karena lapar, berarti ada ketergantungan. Luar biasa itu Matius. Lanjut Bang Blender, standby. Begini ini sambilan. Di situ itu, semalu itu Kristen harus memalu. Kompat Tuhan makan mau minum, pikir membalang Tuhan ini. Itu otak mau pakai, pikiran mau pakai. Manusia ini mau makan. Sama dengan manusia itu orang ini, manusia mau makan, minum, berak. Tuhan ini menangis dan meminta tolong. Oke, sudah cukup ya. Tuhan itu kalau dia itu benar-benar dia kuat begini. Tuhan itu kalau dia betul-betul dia Tuhan itu tidak usah makan dia itu sekuat dia. Apa boleh izin ya? Sebentar saya jawab. Tidak usah makan bilang manusia, DPK manusia. Itu cuma bukan Yesus yang bilang.
Orang Kristen bakal Oke. cerita itu. Kemudian dulu. Oke, Matius, gantian, udah biar dibantah. Ya silakan Pak Leslie. Yang pertama latar belakang si Matius, dia sendiri menjelaskan dia itu kerja di bengkel, tidak pernah pakai baju ya, di bengkelnya punyanya orang Muslim, tidak pernah ke gereja. Oke, betulkah Matius? Kamu sendiri yang jawab kepada saya ketika itu. Jawab itu. Kenapa ke fisik larinya? Sebentar, bukan dia sendiri yang bilang. Saya sekarang Kenapa tanya ke ulang fisik? kembali. Sebentar, abang Blender, izin ya. Saya pernah diskusinya ulang balik loh. Ini si Matius ini. Kau jawab itu. Kau kerja di bengkel kan? Pakai baju nggak pernah. Ke gereja juga nggak pernah. Bengkelnya punyanya orang Muslim ya. Segalanya diurus ya. Udah jadi keputusan keimanan kau nggak masalah. Tidak ada yang salah. Saya nggak masalah. Lu mau pergi ke agama mana urusan kau, urusan keimanan kau. Jadi kau jangan pergi ke seberang terus kau menjudge orang lain. Gereja saja nggak pernah. Kau sendiri Begini. Begini gereja. Jelaskan. manusia ini analogi, manusia ini pakai akal, pikiran. Apa dalil ngomong kosong gak isi kau? Mbak pikir sendiri. Saya mau cari Tidak ada kau punya pikiran calon pakai mertua akal, dulu. tidak Ya. pikir. Saya tetap mau cari kita punya calon mertua. So, bawa datang ETT. Kau gak ada apa-apa tuh, gak ada ilmu apa-apa. Sebentar, izin. Sebentar. Asli, saya mbak tanya apa kamu ini? Kau Kamu gak ada ini isi kasih akal sama apa-apa. Tuhan. Cuman pekerja di bengkel aja, tidak Lu kok pernah nyerang pakai pribadi? baju. Ya kasih akal, mau sumbang pikir sehat. Apa sih ini? Apa itu? Kau kiri kau. Pikir sehat Kau gak ada total. isi apa-apa. Hah? Sebentar, Nus. Udah kasih otak ini terambah Kau gak ada pikir. isi apa-apa. Gereja Saya tahu ya, saya semua kau orang jelaskan kerja keimanan. Tuhan. Kau Paksa ada saya Tuhan. berasumsi, tidak power. Ayo kamu ini Ngomong kosong bagaimana kau. melarang Otak itu? kau sendiri kau. Suruh gantian bicara itu. Sebentar, Pak Leslie. Sebentar. Leslie, kau nggak boleh menghina orang. Pak Leslie nggak boleh. Sebentar, Pak Leslie. Kau Pak Leslie, Boleh sebentar. bilang nggak punya otak. Pak Leslie nggak Kau boleh, yang nggak boleh punya gitu otak, lah. Tuhan kok butuh Iya. makan. Itu lebih cerdas otaknya Matius. Kok loh. Bang Blender, Bang Andi itu disambut dulu Bang Blender. Ya, Yesus bilang Enggak, tunggu dulu Pak Leslie. Bodoh karena Nggak keras boleh terus. nyerang pribadi lah, nggak boleh nyerang pribadi. Dia kan menjelaskan, bantah aja pernyataannya. Iya dibantah. Sekarang gini, oke sebentar, Pak Leslie. Oke, sebentar. Iya, kok latar belakang dinilai dari agama. Cuman hanya keimanan kok latar belakang. Dia sendiri yang Ya jangan menjelaskan dipandang dong. lah. Dia sendiri yang menjelaskan dong. terus saya emosi sama pingsan apa banyak kamu. Oh, sebentar. Oke. Sini kalau depan Gantian. Sebentar. Matius. Sebentar. Matius. Waktu Matius dulu masih Kristen, ya. Matius sering ke gereja, tinggal di gereja atau tidak? Ngomong. Ada bekas bersih gereja, Gereja, bersih gereja. bersih sapu. Siapa nama pendetanya? Siapa nama pendetanya? Pak Lukas. Udah. Matius. Istri Bu Mai. Istri Bu Mei. Udah. Matius sering tinggal sama pendeta. Ayo Sering tinggal di situ. Bersih, Ah. sapu. Kok di gereja dia membersihkan gereja lagi? Apanya Pak Leslie kok nyerang pribadi? Mau dia mau di bengkel, mau di mana itu enggak urusan. Kenapa lari mau di bengkel terus kok panas? Bang Blender, dia sendiri yang menjelaskan semua penjaga bengkel tidak pakai baju. Ya, apa urusannya? Apa urusannya? Sambat apa kamu ini? Tidak pernah. Sebentar, abangku. Abang Ayam dulu, pada ribut, Sebentar, saya bukan ketemu orang ini, baru ini sudah belasan kali ketemu sama dia ini. Jadi dia putar balik lagi. Munafik kau. Enggak, ya, dibantah aja narasi dia. Siapa Saya munafik? menjelaskan kembali apa yang kau Bilang jelaskan. munafik ini. Kau putar balik kau. Sorry, satu saya. Kau gak ada ilmu ya. Kau gak bawa dalil bahwa kau beropini bebas dilihat di sini. Sembar aja kau. Bawa dalil buat diskusi. Otak ini mau kasih mbak pikir sehat. Kau kerja di bengkel tuh. Kamu Tidak bodoh karena baju. keras. Kok jadi personal sih, woi? Kok jadi personal? Itu. Kau. Satu ada ini, itu asal aku pantai dan dia sama pingsan kemarin istri marah-marah. Kau buka. Peksan, Kau bawa buka. sana, ketidur, bawa. Pasal ini kau buka. Dasar manusia putar balik. Loh, kenapa Jadi kok masalah pribadi? Enggak, Pak Leslie kenapa ke pribadi? Dia jelaskan loh, Abang Blender. Dia yang jelaskan. Saya kerja di bengkel. Baju Terus kenapa? punya, telanjang. Terus kenapa? Terus Terus apa jelaskan. Begini, saya ini Kau kerja di putar bengkel balik. ini.
So masuk Islam, gitu. Masuk Islam so dipanggil masuk. Kau yang jelaskan kau yang putar balik kau omong kosong aja. Gambar aja kau. Loh, kenapa kalau dia kerja di bengkel? Apa masalahnya? Dia yang jelaskan. Iya, kalau dia dijelaskan kerja di bengkel apa masalahnya? Kan nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Kok dia mau menjelaskan apa? Gereja saya nggak pernah. Siapa bilang dia tadi tinggal gereja? Iya, Bikin gereja dia. jelaskan. Bukan saya jelaskan dong. Tadi barusan dijelaskan. Dia Oh, tuli, omong Bang Blender kosong, tuli. putar balik. Masa jelaskan? Hah? Perkataan itu Enggak. orang saja munafik. Putar balik itu kau. Enggak, sebentar. Tadi Putar alasannya balik, apa beda? sebentar Saya- Pak Leslie, begini. Kita orang konsisten. Begini. Oke, saya sudah Leslie. ketemu dia 15 kali loh. Ya, oke. Baik. Dia Oke, dulu baik, aku Kristen. sudah lewat. Pak Leslie itu nggak ada Oke. remnya. Kalau ngomong nggak ada remnya dia. Ya, dulu dia Kristen, sering berdebat sama saya, Matius ini. Udah, sering berdebat dan benar-benar dia membela Tritunggal. Tetapi dia dapat hidayah. Ketika dia dapat hidayahnya, kami hanya nunjukkan Yesus pakai sepatu roda. Foto Yesus banyak di Google. Itu Yesus makan, cuman itu aja dalilnya, nggak ada yang lain. Dia membaca nggak bisa, menulis nggak bisa, bahkan uang saja pun nggak ngerti. Uang semua dianggapnya warna biru, menghitung pun nggak ngerti. Anak ini benar-benar polos, tinggal di bengkel, kerja isi angin. Tetapi ketika kami tunjukkan itu, dia punya bilang, aku tidak mau punya Tuhan berak, tidak mau punya Tuhan kencing, tidak mau punya Tuhan di Google. Dan dia pun membawa bapak orang tuanya, mudah saja untuk memualafkannya. Kedua hari pun mamanya mualaf. Keren kok, kalian kok marah masalah pribadi, bos. Itu hidayahnya. Kenapa mesti marah, dia mau di bengkel, mau di mana, urusan dia gitu loh. Kenapa urusan pribadi? Kenapa? Ya artinya kecerdasan kalian yang profesor, dokter, tapi dia yang keterbelakangan cerdas. Urusan dengan dia jadi mualaf. Ya iya, itulah kecerdasan dia. Abang Orang yang gereja keterbelakangan. sebentar, sama dulu. Saya kan nggak bilang salah. Tapi penjelasan tentang keimanan itu kan menjadi persoalan bagi saya. Kok dia kagak badalin, hanya ngarang bebas saja. Ngarang bebas, bebas itu kan orang di mana saya bisa ngarang bebas loh. Abang Blender, sabar. Abang Blender, hormat, abangku sayang. Kayak gini si Matius ini, dia sendirian ceritain loh. Kerja di bengkel itu tidak pakai baju, diurus sama itu pemilik bengkelnya, saudaraku dari Muslim. Tidak apa-apa, tidak masalah. Dia jadi mualaf, nggak Terus apa masalah. masalahnya? Kenapa ini sih Kenapa urusannya? dia menganggap? Tidak masalah. Masalahnya begini, dia lagi bawa opini pendapat tanpa didukung dengan dalil. Apa masalah? Terus Ngapain dia beropini bebas? Dalil salah pula. Sebentar, bawa dalil baru kalau nggak biasa nggak pakai. Minta maaf ya. Tegas bicara ya. Saya apa kamu? Bawa dalil, omong dan menjelaskan sudah, seperti ditanya itu. pendapat Jangan dia. dilawan, biarin Bebas biarin saja. dulu. Hah? Oh ini orang gila, kelainan jiwa. Kita jadi gila banget ya. Udah kembali ke topik aja deh, Pak Blender Gila ya? Kembali ke topik. Gila banget. Apaan Udah. sih? Gila Lanjut. sama-sama ya. Udah, Pak Leslie, sebentar. Udah. Siap, Enggak Pak Blender, begini, Pak Leslie. Orang ketika dia udah mau mualaf, mau murtad, itu semua datang hidayah. Dan kenapa dia alasannya seperti itu? Kenapa Pak Leslie marah? Itu alasan dia. Kenapa dia mau mualaf? Kenapa Pak Leslie tersinggung gitu loh? Abang Blender, saya bilang itu haknya ya. Iya, Keputusan aku bagaimana gak ada urusan. Saya gak ada urusan. Saya kan bilang tegas tadi. Kamu Ya. salah loh. Itu keimanan dia. Tapi saya begini ya, dia menjelaskan tentang latar belakang dia kan tidak konsisten loh. Saya sudah ketemu dia di Medan sekali loh. Tanya sama dia, dia punya itu pacarnya. Udah selesai udah. Pak Leslie, Tanya. Pak Leslie aku mau nanya, Pak Leslie itu topi beli di mana, Ada Pak? urusan, saya tidak menjudge orang loh. Minta maaf ya. Iya, udah. Pak Leslie itu topi beli di mana, Pak? Gak ada masalah, oke? Pak Tapi Leslie. begini ya. Maksudnya begini, apa sabar. Kalau ngomong aja nggak ada remnya. Begini ya. Belum dia. Dia harus menjelaskan dengan membawa dalil, bukan beropini Oke, dia. baik, sebentar. Baik, sebentar. Pak Leslie, dengar. Pak Leslie diam. Kita dengar penjelasan dia ya. Matius, silakan Matius. Kau jelaskan apa yang gila. Hah? Hai, tak bilang saya gila. Balas dia bilang. Silakan. Saya bilang apa kamu? Yang gila itu makan tai. Di mana Udah, ajaran jangan makan tai? kasar-kasar ngomongnya. Di mana ajaran minum racun dan makan tai? Kau orang gila. Ya kalau gitu siapa Matius. tanya ini?
di mana Matius, ada begini. tunggu Belandar, bang, aku Belandar ini. Aduh, Mak. Di mana Pak ajar Udah, makan tai jangan di biarin Matius ngomong lah. Bode Kristen. Matius. Sebentar. Bilang saya ini gila. Enggak. Leslie bilang saya gila. Di mana Mbak ajar minum racun? Minum racun sekarang kalau bukti. Minum racun. Leslie minum racun kamu. Hah? Kasih bukti itu? Kalau Yesus bisa mau tolong ke kamu. Bisa. Siapa yang gila? Kau punya Saya tidak makan tai. Orang gila itu makan tai. Itu. Kau jangan terlibat. Begitu. Udah Saya tahu tidak ya? minum racun. Sebentar, Mana kau Mbak itu ajar juga aku akan sama bawa saya pulang begini? TTT, ya. Di Kristen Mbak ajar minum racun. Kita bukan gila itu minum racun, Abang mati. Leader hormat ya, ini dah kita bersendagura aja ya, hormat ya. Ayo kamu bilang saya tanda gila. Udah dulu, Matius. Udah Dulu Kamu bilang saya gila. Udah enggak, Gila itu minum racun. Iya, udah, kamu udah, Matius. itu Sama-sama, nggak ada bilang remnya Yesus. ini. Minum racun Matius. sekarang. Udah. Kasih bukti Jadi kamu begini, tidak mati. Matius, saya mau nanya. Udah, Matius. Dulu waktu Matius di gereja, Matius disuruh ngapain aja sama pendeta? Mbak sapu. Terus? Jangan kasih doa bos sadiki. Oh. Terus Matius pernah disuruh beli apa? Pernah disuruh beli apa dulu ke apa Mat? Tisu magic. Tisu magic. Siapa yang nyuruh? Itu. Siapa yang nyuruh? Apa lokas menurut tisu? Beli tisu magic. Halo, Untuk apa? Untuk apa? Saya jangkal Belandar, dah bilang gila saya ini, dah Leslie bilang gila. Enggak. Kamu yang kena Leslie. Enggak. Jadi Matius orang mana sih? Orang mana dia? Orang Palu. Oh, di Palu mana? Ngana, Matius. Saya ini dia sudah setengah di Luk Mengkai. Ya, orang juga di Palu ngana ini, Palu Barat. Palu mana ngana? Ini saya di Luk Mengkai, di pulau, di kecamatan, di Pulau Peling, Kabupaten. Oh. Ya udah, sudah loh. Nanti Pak Leslie marah lagi nanti. Pak Leslie ini cemburuan orangnya. Aku mau ambil itu Matius punya pacar itu, ya. Kemarin aku pergi, Matius itu kan palang-palang aku ya, tapi aku lagi cari cara lain untuk aku bawa calon bayi tuanya, bawa ke kota Kupang ke SSC. Satu kamu sepat, Aku cari. Ketemu lagi, udah mulai lagi deh. Nggak ada gerak-geriknya dia. Tidak di rumah. Ambil orang pecah malam. Kau ini cuma pegang tangan aja, gak pakai lo. Aku bawa pulang. Satu kamu ini, satu aso peot. Aku cari, bawa pulang. Matius, Kamu udah jadi muslim. pacar cewek. Perbaiki sikap. Ayo Matius, Ya. udah menjadi muslim. Perbaiki sikap, perbaiki bahasa Matius. Udah. Bawa pulang ke SSC. Udah. Udah jadi muslim ya. Apa itu? Assalamualaikum Pak Dance. Assalamualaikum Pak Dance. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Jadi mohon Pak Leslie, mohonlah kalau orang yang punya keterbelakangan, mohon maaf, dia aja membaca pun nggak bisa. Jadi Pak Leslie harus inilah, nggak usah dia kan menyampaikan, dia orangnya polos. Waktu pertama kali dia masuk ke dia masuk ke TikTok ini, nama dia dibuat bom monyet. Dia masuk bom bernama bom, benar. Dia nggak tahu. Tapi tetap kita bersaudara, Abang Bledek. Iya, bersaudara. Artinya harap maklum lah. Dia punya Kita bersaudara, kita bersaudara. Bukan orang lain, Iya. Tapi tetap Coba kau, kita bersaudara ya. Matius, coba kau jelaskan waktu pertama kau masuk ke tempat bom monyet. Gimana bisa? Matius. Saya ini seorang berbeli HP, berbeli HP. Saya kredit sama Pak Lukas. Pak Lukas kredit. Baru belum ini belum tahu baca TikTok. Bapak lihat ini Pak Andi, baca cewek. Baru saya bilang apa itu? Dan Andi bilang TikTok. Sampai yang begitu. Baru saya Andi sobekin TikTok. Saya bilang tulis nama. Di situ tulis nama Rokodus. Rokodus dulu. Baru saya kira sobekin. Ya tulis ini bom monyet. Ya tulis. Saya kira tak bisa baca ini. Tak bisa baca. Saya bagi saya bom ini. Saya masuk. Saya bilang sama malam. Saya ini Rokodus. Siapa yang kamu ini bilang bom monyet?
Saya ini Roh Kudus. Di mana Roh Kudus ini? Bom monyet ini ditulis. Ayo, saya bilang, itu Roh Kudus. Saya bilang begini, siapa? Baru saya bilang penasaran, kepain dia bilang saya bom monyet. Saya kira saya dia bilang monyet. Dia bilang, kurang ajar nih. Dia bilang saya monyet ini. Baru saya suruh balik apa orang. Dia bilang, kamu penama ini dia tulis bom monyet. Astaga, andi ada babek kan ini. Saya marah-marah dia, sok kasih rokok kamu ini, kamu tulis nama intas ada. Orang semua. Baru dia bom bilang, hapus itu, saya mau lapor polisi kamu. Mau lapor ke polisi kamu, kau mau hapus nama. Saya mau makan kamu, mau kasih ada pemata, ada kasih besar sekali. Bikin tako, dan bilang saya mau isi di pur kamu, lari saya ini babek besok lagi, bikin TikTok lagi baru, kasih nama Matius Ganteng, begitu. Oh, mantap. Jadi Bom marahinmu. Marahin dia. Ya Matius. Bom marahinmu. Ada marah, dia kesini mata kasar. Mata besar. Nah, yang kamu sama isi di pur kamu ini. Kamu isi di pur dia bilang. Nama dia bom monyet. Iya. Tapi sekarang dia sudah marah saya. Belanda. Udah gak marah. Sekarang dia sudah Dulu waktu marah. masih Kristen ya. Sudah marah. Waktu masih Kristen dulu ya. Tunggal. Waktu masih Kristen dulu ya. Sekarang dia sudah marah. Iya. Sudah pernah lagi datang ke sana. Oh iya mantap. Bom. Dia marah. Mantap. Saya suruh menyanyi dia tidak marah. Jangan menyanyi lah. Alhamdulillah dulu. Al-Fatihah dulu. Coba. Baca dulu Al-Fatihah. Coba ini. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Wah, mantap. Coba Blender, coba Leslie lagi suruh baca NHRK Enologos, coba dia suruh baca. Nanti emosi nanti dia. Saya lagi cariin calonnya Matius ya. Karena kemarin kan dia sembunyi. Saya sudah sampai di Palu, tapi dia sembunyi. Tapi aku cari sampai dapat dan bawa pulang ke kota Kupang NT. Ya Matius, jangan dapat apa-apa, jangan bermimpi ya. Ya. Aku sudah pasti aku berburu sampai bawa pulang ke kota Kupang NTT ya. Ya, dia mencari yang Islam lah Pak Leslie. Dia cari yang Islam. Intinya Pak Leslie begini ya, intinya dia ya. Intinya mohon maaf Pak Leslie, dia mualaf, dia tidak pernah melihat Tuhannya. Ketika kami tunjukkan foto Yesus di Google banyak. Yang kedua, ketika kami tunjukkan video Yesus lagi main sepatu roda, dan dia alasannya, aku tidak mau punya Tuhan makan, aku tidak mau punya Tuhan main sepatu roda, aku tidak mau punya Tuhan di Google, dan aku tidak mau Tuhan berak dan kencing, nggak mau. Karena suatu saat nanti, tunggu nggak apa-apa ya, suatu saat nanti dia akan menghadap kepada Tuhannya dan menangis, nggak terbayangkan Tuhannya lagi berak, itulah dia. Itu alasan dia, alasan simpel aja kok, itu aja kok simpelnya. Dan dia memang orang punya keterbelakangan. Ya, alhamdulillah, bapak emaknya langsung sadar juga, keren, alhamdulillah, masya Allah. Bang Juma. Assalamualaikum Bang. Hormat Dibri ya. Saya terima kasih itu penghargaan ya. Waalaikumsalam. Tapi ini si Abang Matius ini saya lagi cariin loh. Kemarin cuman dia sembunyi, dia punya calonnya itu. Dia sembunyi, saya lagi kejar loh. Saya mau bawa pulang ke kota. Agak kecil Bang Juma. Kecil Bang. Agak kecil suaranya. Saya mau pulang bawa ambil itu Matius punya calon. Matius sekarang umur berapa ya? 36 ya? Coba cek suara Bang. Masih kecil dari suara Bang Juma. Masih kecil. Cariin itu calonnya Matius itu. Cariin. Tapi Matius pakai polisi palang semua aku. Makanya aku pulang kembali. Tapi aku sudah dapat jaringan dari Matius tadi sudah jelaskan. Nanti aku pergi untuk bawa pulang ke kota Kupang NTT. Matius gak bisa. Cuma pegang tangan aja. Ngapain lo? Gitu. Makasih.
Suara saya masih kecil, Bang Blender. Masih kecil bang. Enggak, Masih, udah coba besar. tes. Udah besar. Kecil loh. Cek 1 2. Masih. Masih. Kurang garang. Matius lagi sembunyi ya di tempat yang agak terselubung. Palang lagi, aku mau naik motor menyeberang ke pulau itu gak bisa karena Matius sudah palang. Ya tunggu, aku sudah punya janjian loh. Sebenarnya kamu juga dapat, gak bisa nikah sama calonnya itu. Oke? Matius, gimana Matius? Tanggapan itu? Lagi berkopi dia. Enggak, lagi dia udah berpikir ya santai, menikmati lah. Perbedaan ini luar biasa. Tapi ya, tetap kita menghargai. Saya tidak menjelaskan, tidak dalam posisi bahwa dia bawa alat, dia masalah. Itu urusan kita. Kita tidak masalah. Oke. Bercanda. Makin Cek. Coba tes bang. Suara saya masih kecil ya? Iya. suaranya besar. Udah bagus. Bagus. Besar. Tapi doubling ya bang. Tapi doubling itu. Tunggu. Iya. Oke. Jadi apa bos? Masih doubling. Masih Apa, doubling. bos? Masih. Masih doubling. Nanti apa bos? Nonton judul baru kok. Ya lebih enak lah. Daripada kita pusing ya. Jadi ikut gila lagi. Minum paracetamol. Tapi tadi Valerdi ada datanya itu ya. Ada data. Iya. Saya diskusi dengan dia 15 kok. Sama isi buat di pusat apa di Ustadz Ari di rumah apa ya Ustadz Tata yang jadi tapi tidak apa-apa lah, saya menghargai dia buat itu keputusan pribadi. Gak ada urusan masing-masing. Tapi ini masih doubling loh. Siapa ya? Udah ini. Boleh diatur. Masih double ya suaranya? Masih. Tes. Enggak dong. Ya. Mantap apa kok? Mantap. Oke, sip. Masih doubling. Ya. Masih double. Enggak, sudah mantap. Aman. Masih. Oh, masih tuh. Kok bisa ya? Kalau di YouTube gimana? Menggema suaranya? Coba turun dulu bang. Oke. Naik lagi. Baik. Ya, Abang Subhan, hormat. Ya, Bang Leslie. Siap. Turun dulu Bang ya, habis itu naik lagi. Abang Subhan ya. Abang Blender, kita di Matius kita jadi gila. Cari obat kita mau minum dulu. Pembicara utama menyampaikan sesuatu, izin host ya. Lanjut Pak Damri. Host ya, izin ya. Lanjut Sesuatu yang penting ya, menurut saya ya, membuktikan bahwa Yesus itu bukanlah sesembahan. Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri.
Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, kalau kita analisa di sini, ternyata Yesus tidak dapat berbuat apa-apa, ya, tanpa otoritas dari Allah. Nah, di sini diungkapkan bahwa aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Jadi di sini Yesus pendengar yang baik. Ya, apa yang dia dengar, itulah yang dia sampaikan. Nah, dalilnya di mana? Berdasarkan Yohanes 17 ayat 8. Dia mendengar atau menerima firman dari Tuhannya. Nah, Lukas pasal 4 ayat 1, Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus ke padang gurun. Dalam terjemahan lain, dibimbing. Nah, fakta yang ada bahwa Yesus sama dengan manusia, sama dengan para nabi-nabi yang lain yang dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi ketika dia itu dikuasai oleh Roh Kudus, ada dua hal dia dapat menerima firman. Pertama, dia bisa mendengar langsung dari Tuhannya. Dan yang kedua dalam bentuk ilham. Karena Yesus memiliki jiwa yang terdiri dari akal, kehendak, kemauan, emosi. Nah, jiwanya ini dikuasai oleh roh yang diutus oleh Allah. Sehingga Yesus berbicara, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Yang berbicara itu bukan Yesusnya, tetapi itu adalah ilham yang digerakkan oleh utusan Allah, yakni roh atau para malaikat. Nah, yang sebelum Abraham ada, dia telah ada, yaitu roh ciptaan Allah. Ya, lagi-lagi Yesus mengucapkan, akulah yang awal dan yang akhir. Betul, itu suara keluar daripada Yesus. Tetapi yang menyampaikan itu adalah Roh Kudus yang diutus oleh Allah yang menguasai dia. Jadi kesimpulannya di sini bahwa Yesus adalah utusan sesuai dengan apa yang dia katakan pada Yohanes 17 ayat 3. Mengenal hidup yang kekal itu mengakui satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang engkau utus. Jadi ketika Yesus mengungkapkan Allah satu-satunya, menunjukkan bahwa dirinya bukan Tuhan, bukan Allah dan bukan sesembahan. Nah, untuk sementara demikian, karena ini ada guruku Bang Suma dan Henry. Jadi begini ya. Silakan. Boleh. Ya, belajar ini ya. Boleh saya tanggapi sebelum saya punya bosku, Abang Suma ya. Ya, saya menghormati semua. Dengar itu. Sebentar, apa dia sebentar, kamu diam dulu loh. Boleh aku dikasih kesempatan berbicara loh. Boleh ya? Apa Matius ya? Boleh. Aku dikasih ini ya, tuan rumah yang baik. Lah, Apabila ini keras loh, kalau bicara keras. Iya, tapi luar biasa ya, luar biasa dia mendapatkan kita sebagai saudara ya. Dan lagi menambah ke sana keimanan kita ya. Sebentar ya. Jadi ya abangku Pak Pendeta ya, yang jadi mualaf ya, Pak Munte ya. Saya latar belakangnya bukan teolog ya, bukan ada ilmu sejarah kitab dan tidak berbicara secara detail ya. Tapi poin utamanya begini, memang penjelasan Yesus secara manusia benar ya. Benar sebagai utusan Allah, sebagai hamba Allah, sebagai anak Allah dan seterusnya. Banyak hal yang dijelaskan dalam perjanjian baru.
menempatkan diri, Yesus tidak mempromosikan diri sebagai Allah itu sendiri. Dia tetap menempatkan diri sebagai manusia. Kalau abang mantan orang dari Kristen, abang lebih tahu karena pendeta loh. Saya kan bukan teolog loh. Oke? Jadi abang sudah tahu jaminan keselamatan di mana, abang pasti tahu loh. Ya. Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 3 ayat 16. Kemudian kenapa Yesus sebagai manusia ya? Pertama Petrus 3 ayat 18 ya. Bentar ya. Pertama Petrus 3 ayat 18, kemudian Filipi 2 ayat 7. Allah mengambil rupa sebagai seorang hamba supaya dia menjadi sama dengan manusia. Terkait dengan penyalibannya di kayu salib, terkait dengan denom Kristen, ada yang bilang Allah itu yang mati di kayu salib, kan gila loh. Kalau Allah mati disalibkan berarti dunia sudah kiamat loh. Oke? Secara kodratnya sebagai manusia itu yang mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Dan pertama Petrus ya 3 ayat 18 ya. Dan beberapa dalil pendukungnya ada. Terus yang paling utama ya, jaminan keselamatan ya, saya berpikir yang paling utama Yohanes, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapapun kita gak tahu kita kemana ke surga, jalannya ikut mana, tentu kita harus percayakan itu kepada siapa yang tahu jalan itu. Dan jaminan keselamatan itu kita kan tidak berdoa Tuhan Yesus harus selamat ke surga, kita gak berdoa lagi itu, kita percayakan itu kepada Tuhan Yesus sebagai jaminan keselamatan di surga nanti, karena dia tahu jalan itu, jaminan keselamatan ya. Oke, jadi saya mohon maaf abang pendeta ini sebenarnya lebih tahu banyak lah, tapi saya menghargai ya, mau mualaf juga saya menghargai, tidak ada perbedaan yang material, itu keyakinan abang, karena pada akhirnya abang pendeta masuk neraka, gak mungkin aku diajak juga. Kalau abang pendeta masuk surga juga, gak mungkin aku diajak. Tapi kekristenan iman ya sudah pasti abang kan tahu jaminan keselamatan dengan kebangkitan Tuhan Yesus, jaminan keselamatan bagi setiap umat Kristen ya, baik ke surga dan akan datang sebagai hakim yang adil ya. Oke, abang tahu. Kemudian di Wahyu 1:8, Wahyu 22 ayat 13, dia adalah Alfa dan Omega. Yohanes 8 ayat 58 ya, abang tadi jelaskan, dia ada sebelum Abraham ada. Saya kira penegasan cukup jelas loh. Sementara secara keimanan itu tergantung kita masing-masing menerjemahkan seperti apa. Tapi abang yang paling utama saya kasih tahu loh, kunci dari keimanan harus merasakan kedaulatan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Bagi kekristenan, kita berdoa di dalam nama Yesus. Itu kita akan merasakan betapa dasarnya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita ya. Oke, itu luar biasa banget. Dan termasuk abang pendeta, coba berdoa kembali sesuai keimanannya, abang percaya kembali. Masih ada ruang abang untuk mendapat tempat kembali. Tapi itu abang berdoa menurut keimanan abang. Gimana jaminan keselamatan? Hidup kita di dunia cuma sementara aja. Mau kaya berapa banyak, mau miskin berapa banyak, yang penting kita butuh kehidupan kekal di akhirat nanti ya. Abang pendeta lebih tahu, tapi ya. Oke, saya tanggapi ya. Saya tanggapi. Ya. Anda telah katakan bahwa keselamatan itu disandarkan kepada Yesus. Ya oke. Karena Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, yang merupakan tujuan itu adalah Tuhannya Yesus. Dan Yesus hanyalah jalan. Yang mengandung pengertian kita menuju kepada Tuhan harus melalui Yesus. Apa yang dilakukan, dilalui oleh Yesus, kita harus lalui. Nah, mari kita melihat apa yang dilalui oleh Yesus. Lukas pasal 2 ayat 21, Yesus disunat. Jadi melalui dia harus disunat. Matius pasal 4 ayat 2, Yesus berpuasa. Melalui Yesus harus berpuasa. Selanjutnya, Yohanes pasal 13 ayat 1 dan 17, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Melalui dia harus membasuh kaki. Dan Muslim itu bukan hanya kaki, tapi ada bagian-bagian tertentu.
Lalu Matius pasal 26 ayat 39. Yesus maju lalu sujud. Ini searah dengan Nehemia pasal 8 ayat 7. Dalam posisi berdiri lalu sujud, muka menyentuh tanah. Nah, semua ini dilalui oleh Yesus. Itulah sebabnya Yesus adalah jalan. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus, kita sebagai umat harus mengikuti sehingga kita selamat. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus ini, ya, saya jarang menemukan ini dilakukan oleh orang Kristen. Saya mantan pendeta, ya. Saya tidak pernah mengajarkan hal ini. Tetapi setelah saya pelajari Al-Quran, ternyata, ya, Muslim itu lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri. Jadi Muslim itu sebetulnya pengikut Yesus sejati. Demikian, silakan ditambahkan. Ini ada guru saya Bang Suma. Lanjut. Ya, ada Abang Suma, itu ilmu lebih tinggi banget loh. Saya hormati, Tuhan memberkati ya kita semua ya. Diskusi keimanan. Jadi minta maaf ya, saya terus terang ya Pak Pendeta sudah jadi mualaf ya. Saya boleh bertanya begini ya. Dalam kaitan dengan Yohanes 14:6 dan kita kaitkan ya, mungkin tidak ya. Saya minta maaf ya, saya ilmunya kurang banget. Tapi mohon penjelasan ya, saya mohon penjelasan ya. Di Al-Fatihah 6 ya, tunjukkan jalan yang lurus ya. Kemudian di As-Sukruf 61, Isa adalah jalan yang lurus ya. Dan segala macam ada dijelaskan di situ ya. Kemudian di hadis Muslim 220. Jadi saya pikir cukup jelas tuh. Jalan yang lurus ya. Dan mungkin yang berikutnya, dia adalah orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Nanti saya lupa ya dalilnya ya, saya lupa. Jadi ada hal yang prinsipal bagaimana menjelaskan keberadaannya Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Yang paling utama, Nabi Muhammad saja mengakui keberadaan Tuhan Yesus ya. Al-Quran menjelaskan bahwa kalau baginda Nabi Muhammad ragu-ragu, tanyakan kepada ahli-ahli kitab sebelumnya. Dan itu dibenarkan loh, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan seterusnya. Begitu ya. Sementara kita sekarang berdebat persoalkan satu sama lain, siapa yang paling benar, siapa yang besar. Saya nggak mau, sebenarnya tidak dalam posisi itu, tapi diskusi ini hanya melengkapi untuk menambah kesana keimanan kita. Tapi bagi kekristenan kan abang tahu loh, jamin kesana hanya Tuhan Yesus, gak ada jalan lain lagi. Ya, dikonversi dengan kaitan tadi dengan surat Al-Fatihah dan surat As-Sukruf. Dan itu hadis Muslim 220 jelas banget tuh. Oke, Pak Leslie, izin Pak Leslie ya. Ya, Abang sebentar. belajar, hormat diri. Oke, yang titik ini, titik. Ya, titik ini monitor titik. Siapa namanya? Titik. Bang. Ya, Islam Kristen. Kristen. Oh ya, Randy kau ngoceh aja, jangan ngoceh kau Randy ya. Kalau mau diskusi silakan. Randy. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, Ya, mungkin Bang Juma. saya tambahkan ya. Silakan. Ya, sumber keselamatan itu berasal dari Allah itu sendiri. Jadi para nabi ini hanya diberikan otoritas. Ya. Jadi kalau toh Yesus disebutkan jalan yang lurus, Muhammad juga bisa disebutkan jalan yang lurus. Karena diberikan otoritas. Bawa dalilnya, jangan omong-omong ya. Gimana dalilnya mengatakan Ya. Muhammad jalan yang lurus? Muhammad itu Bawa melakukan dalil. Ya. Saya bawa dalil. Muhammad juga ya Jangan karena diberikan bebas. otoritas. Karena Jangan ayat bilang begini, bisa. ya, tidaklah engkau diutus selain menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ya. Namun dalam Bible itu justru Yesus itu ya datang untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang, yaitu ke-12 suku bangsa Israel. Ya, silakan. Ini ada Bang Suma ya. Ya, saya boleh diizinkan berbicara?
Masih kecil bang suaranya bang. Masih kecil ya? Abang pendeta Iya, gara kecil kali, Bun. abang semua ibunya lebih baik lengkap lagi. Kecil suaranya. Lebih lengkap, terlalu canggih. Iya kecil pun bang. Sebentar Pak Leslie bentar lah. Oke. Baik. Iya, sabar ya. Masih kecil. Oke. Nah, masih kecil. Sebentar Pak. lagi Ya, silakan. Pak Leslie lagi ngetes sound sebentar lah. Ngoceh aja dari tadi. Hormat abangku Blede, hormat diberi. Satu lah kita biar enak diskusinya. Komal ini error teman-teman. Serangan rudal tadi masuk kemari. Rudal Cek. teman-teman ya. Nah udah Suara saya Bang. gimana? Mantap. Jadi gini, kalau berbicara mengenai jalan yang lurus, Yesus atau Nabi Isa dalam pandangan Islam itu memang jalan lurus. Betul itu. Ya. Makanya jangan dibengkokkan. Jangan dibengkokkan jalan lurus yang ditunjukkan itu. Jangan dibengkokkan sekali lagi. Kemudian Bani Israel datang ke Nabi Isa atau Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel. Apakah ajaran Yesus itu dibengkokkan? Dibengkokkan. Bengkok sebengkok-bengkoknya jadinya. Sehingga Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, diterangkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa beliau datang membawa petunjuk kepada jalan keselamatan. Di mana tertulis Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Al-Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqimah fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Nah sekarang apakah Yesus mengajarkan jalan menuju ke gereja, menuju Natal? Ada suara? Nggak ada Yesus mengajarkan orang-orang Yahudi untuk makan babi, nggak ada Yesus mengajarkan kemudian untuk menyembah dirinya, nggak ada Yesus mengajarkan untuk tidak bersunat, makan babi, ibadah minggu, ke gereja, Natalan, itu nggak ada semua itu. Itu bukan jalan lurus yang ditempuh oleh saudara-saudara kita Kristen. Tapi kalau berbicara mengenai Kristus, itulah jalan Kristus yang ditempuh oleh saudara kita Kristen. Kristus yang keluar dari kubur, yang menjadikan Paulus ini sebagai guru atau sebagai nabinya atau utusannya atau rasulnya. Kita lihat. Kenapa bisa seperti itu saudara-saudara? Sederhana, 1 menit. Paling lama 2 menit. Galatia 5 nomor 1, supaya Kristen sungguh-sungguh merdeka. Kristen di sini kita ya, tapi karena kan bukan Islam di situ, cuman Kristen. Supaya Kristen sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan Kristen. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi Kristen itu mau dikenakan kuk penghambaan. Jadi Kristen itu oleh Paulus dilarang menghambakan diri lagi. Makanya dikatakan di dalam Galatia 4 nomor 7, jadi kamu Kristen bukan lagi hamba, melainkan anak. Kamu ini adalah anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris Tuhan. Kemudian diterangkan Galatia 3 nomor 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan sifat-sifat Kristus. Nah ini saya ulang lagi ya teman-teman. Galatia 3 nomor 27, karena Kristen semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan sifat-sifat Kristus itu sendiri. Mari kita lihat saudara kita Kristen. Katanya ada sifat-sifat Kristus di dalam diri Kristen. Kira-kira sifat Kristus anak Maria yang ada di Kristen itu yang mana ya? Minum balok, minum tuak, apalagi? Ibadah minggu, apalagi? Joget di gereja, apa? Yang mana yang sifat-sifat Yesus itu yang mana? Makan babi, makan makanan yang diharamkan oleh Torah, yang mana? Yang tidak menjalankan hukum Taurat, yang menyembah 3 pribadi Tuhan. Yang mana ini yang dianggap sifat-sifat Yesus yang ada pada diri Kristen? Tak ada. Tapi kalau dikatakan sifat-sifat makhluk yang datang kepada Adam di dalam Taman Eden, betul.
Ketika kemudian makhluk ini disuruh sujud kepada Adam, nggak mau. Mereka enggan bersujud. Nah, kalau sifat ogak sujud, betul itu ada pada Kristen. Kristus yang adalah sibilisis paling nggak suka, paling nggak mau sujud kepada Tuhan. Bahkan perintah untuk menghormat sujud kepada Adam nggak mau. Dilarang ini, dilarang itu nggak mau. Pokoknya bebas, merdeka. Nah, 30 detik. Dalam Kolose 2, karena itu janganlah kamu biarkan untuk menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau sabat. Semuanya bebas, merdeka. Kamu nggak boleh lagi tunduk kepada aturan-aturan tersebut. Ibrani 6 nomor 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan hukum-hukum pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah lagi kita meletakkan dari dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kita kepada Tuhan, yaitu ajaran tentang berbagai baptisan, perumpamaan tangan dan seterusnya. Nggak boleh lagi. Bahkan Paulus sendiri mengatakan segala sesuatunya halal, segala sesuatunya halal, segala sesuatunya boleh. Apakah itu sifat-sifat Kristus? Enggak. Yesus malah mengecam dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun meski yang paling terkecil dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina, yaitu neraka. Itu ucapan siapa? Ucapan Yesus. Tapi kok Kristen dimerdekakan? Kok mereka nggak lagi menghambakan diri kepada Tuhan? Ya karena mereka mengikuti Kristus, di mana Kristus itu, Yesus pun menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi Kristen ini pengikut Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Saya ingin bertanya dan minta untuk dijelaskan, tolong tunjukkan satu prosesi dalam agama Kristen yang membuktikan bahwa mereka menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi. Apa itu? Saya ingin tahu. Saya boleh. Iya, silakan. Silakan. Bang Zuma, siap. Tolong ditunjukkan sebuah data yang dalam hal ini Allah adalah sebagai pencipta dalam Al-Quran. Kalau memang ada data siap hari ini, malam ini juga saya akan bersahadat. Oke, nanti saya juga akan bertanya kepada Yesus, tunjukkan dalil Yesus menciptakan alam semesta. Saya hanya bertanya. Oke, kalau soal Yesus pencipta alam semesta saya bisa ngerti ya. Bisa dipersahadatkan malam ini. Enggak butuh. Yang mau masuk Islam itu hanya orang yang menggunakan akal sehat, bukan sayembara kayak begitu. Sabar. Kalau Al-Quran menjelaskan khaliqu kulli syai', Allah itu pencipta alam semesta, segala sesuatunya dia adalah yang dia ciptakan. Dikatakan kemudian innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Setiap saat Allah ingin menciptakan segala sesuatunya, Allah hanya berkata jadi maka semuanya jadi. Sama seperti di dalam Mazmur 33 nomor 9. Jadi Allah mengklaim, Tuhannya Yahudi mengklaim, pencipta langit dan bumi itu wajib hukumnya mengklaim. Iblis pun juga mengklaim. Tetapi yang benar itu tentu bukan iblis yang menciptakan, tapi pencipta langit dan bumi. Yang namanya Tuhan pasti mengklaim dirinya adalah pencipta. Yang salah kalau bukan ciptaan dilantik menjadi pencipta, seperti Kristen. Yesus bukan pencipta, tapi ciptaan. Dibilangnya Yesus itu adalah menciptakan segala sesuatu. Dalilnya ada enggak? Baik, tentang Yesus menciptakan, ya tentang Yesus menciptakan ini ada dalam Yohanes 1 ayat 3. Dan dari 1 ayat 10 sekali itu. Jadi pada saat penciptaan itu Tuhan Yesus masih dalam bentuk firman yang bersama-sama dengan Allah gitu. Jadi dia belum jadi manusia. Itu penting. Nah saya ingin tekan dulu sebentar tentang Zuma ini. Zuma ini sebenarnya melakukan pengajaran palsu, kebohongan-kebohongan yang mengklaim sebagai pengikut Yesus, padahal sebenarnya dia justru membangkang gitu. Dan dengan berdasarkan Al-Quran. Karena Yesus dalam Al-Quran tidak menceritakan tentang Yesus yang sebenarnya dan tidak memberikan aturan perintah Yesus yang sebenarnya, tapi Yesus palsu. Ya, jadi yang kalian imani itu adalah Yesus palsu. Oke, baik. Saya ingin juga tekankan di sini. Izin dijawab dulu ya pertanyaannya. Sebentar. Izin saya menjawab Jadi pertanyaan Al-Quran tadi. di sini, Al-Quran menegaskan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ayat Al-Quran menunjukkan bahwa Allah sebentar dulu. Saya kasih waktu yang agak banyak tinggi dong. Saya menjawab tadi apa yang dia tanyakan. Tunjukkan bahwa Allah sebagai pencipta dalam Al-Quran.
Allah Tidak ada menciptakan alam segala cipta, sesuatu nggak ada. Itu hanya menurut klaim saja, ukuran tapi tidak ada prosesnya, surat nggak ada. Al-Qamar 9. Sebentar. Surat Al-Qamar 9 kronologis coba termasuk dibuat. Bagaimana langit Allah dan menciptakan? bumi. Surat Lagi dia Al-An'am dulu. 101. Itu hanya klaim saja, tapi nggak ada kronologisnya Sebentar. gimana. Saya Tidak akan ada. jawab. Coba buktikan Al-Quran Allah juga menyebutkan bahwa Allah adalah menciptakan, memelihara segala sesuatu. Surat Al-An'am Gimana ulama menciptakan alam 102. itu gimana? Coba Berikutnya tampilkan. beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan konsep Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Surat Al-Asr ayat 24. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk Itu hanya rupa, klaim-klaim yang saja, tapi mempunyai bagaimana proses Asmaul penciptaan gimana? Husna. Gimana Surat kalau ada Al-Qamar maksud ayat gimana ciptaan itu 49. nggak ada itu. Sungguh kami menciptakan segala klaim-klaim. sesuatu menurut ukuran. Surat Al-An'am ayat 102. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 29. Maka Allah telah menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan sempurna dalam 6 hari. Kemudian Ia bersemayam di atas arsy kursi kekuasaan. Dialah yang Gimana maha pengasih, prosesnya, maha penyayang. gimana gitu Surat loh, Al-Sumar penciptaan Allah ayat gimana? 62. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Demikian pernyataan bahwa Allah sebagai sang pencipta. Jadi yang tadi bertanya ada di mana katanya dia akan mualaf Jangan ini. diulang lagi. Saya bisa Ada nggak dipersahadatkan kalau data? seperti Ada itu. nggak data Sahadatkan itu? saya dan ulang sekali lagi apa yang saya sampaikan. Bisa saya dipersahadatkan sekarang? Ada nggak Sebentar. data Silakan misalnya lanjut, bagaimana Bang Allah Suma. menciptakan alam dalam Sebentar, satu-satu. Yang Kristen, teman-teman Kristen. Itu nggak Kalian ada. tunggu dulu. Janganlah kayak Kristen nampak kali Kristennya. Diskusi macam pasar. Bentar dulu. Satu-satu gantian lah bicara. Enggak, maksudnya gini loh. Jangan nampak kali Kristennya gitu loh. Iya, maksudnya kan dia panjang waktu. Enggak panjang, Riyandi. Ya. Oh macam nampak kali Kristen kau gitu loh. Iya, Semua itu melakukan satu-satu Riyandi. Kau kenapa kepanasan kau? Kau bisa diskusi enggak? Kalau kau turun, satu-satu lah bicara. Jangan apa kali Kristennya. Tadi Cari. saya sudah sampaikan bahwa pada saat penciptaan tidak ada makhluk yang hadir di sana. Maka Tuhan yang mengklaim dirinya. Tuhan yang mengklaim diri. Di dalam Al-Quran surah An-Nasiyat, A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha basawwa. Anda kan cuma penumpang gelap. Kitab Anda kan cuma Tidak kitab. adil ini, tidak Sabar adil. dulu. Habis saya ngomong Anda ngomong sampai pagi pun boleh. Apa yang Anda banggakan dari agama Anda? Berbicara mengenai penciptaan, Anda hanya mengambil terjemahan kitabnya agama lain. Yang Anda ajukan itu kan nanti terjemahan kitab Yahudi yang Anda ambil secara tidak sah. Itu kitab kami juga. Itu kitab Dari kami mana? juga. Dari Tuhan Nenekmu yang sama. mana yang ngajarin kalau itu Iya, kitabmu? Kami itu dari Tuhan yang Iya, sama. nenekmu Jadi- yang jadi- dari mana yang ngajarin kalau kitab Torah itu, kitab Tanakh itu kitabnya orang Kristen? Itu hasil Allah Israel, rampokan Allah terjemahan dari kitabnya Yahudi, Dek. Jadi diam dulu. Allah Nanti Israel. giliranmu, Orang- kamu boleh comot-comot terjemahan agama lain, boleh. Allah Karena kalau Israel hanya itu menggunakan Bapak yang agama mengirimkan kitab firman- Kristen itu nggak ada. Surat kabar rajanya itu kitab kau itu. Surat kabar. Hanya kesaksian-kesaksian orang yang dikumpul-kumpul. Adapun Perjanjian Lama itu terjemahan kitabnya Yahudi dalam bahasa Septuaginta. Tahu malu, Dek. Tahu malu kalian. Kitab kamu itu kitab Spanyol. Kitab separuh nyolong dari agama Yahudi. Kan gak enak kalau aku muntahkan semua di sini. Tuhan itu mengklaim dirinya pencipta. Wajib dia mengklaim. Wajib. Ini namanya pencipta, ya wajib dia mengklaim supaya manusia itu tidak menyembah kepada setan. Kami dinyatakan dalam Al-Quran kami pencipta langit dan bumi yang menciptakan alam semesta. Tak ada yang lain yang menciptakan itu. Antum asyaddu khalqan amis sama. Cuma kamu ini. Kenapa emosi kalian ini?
Baru kayak gitu mental penjajah kali kalian. Mentah-mentah sama dari penjajah, mentalnya kayak penjajah. Ini Komal Muslim. Biarkan dulu kami ngomong, nanti Anda tanggapin pakai kitab terjemahan milik orang yang kalian ambil itu. Susah kali lah manusia-manusia ini. Masalahnya kalian manusia palsu sebagian. Aantum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakan. Siapa dia ini? Pencipta langit dan bumi. Anda mau menamainya Bapak, silakan. Anda mau menamainya Yahweh, silakan. Anda mau menamainya Yotepape, Yehova atau apapun ini, silakan. Yang pasti kami menyembah Dia, pencipta itu. Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia yang telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Wa lailaha wa akhraja duhaha. Dan dia menjadikan malam yang gelap dan menjadikan siang yang terang. Siapa dia? Ya penciptanya. Kok sewot kali? Bukan. Lalu siapa? Yang menciptakan adalah Bapak. Ya itulah yang kami maksud, Cak Ayu. Makanya dengar dulu orang berbicara. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan setelah itu bumi Dia hamparkan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Darinya Dia pancarkan mata air dan darinya tumbuh-tumbuhan itu berasal. Wal jibala arsaha. Dan gunung-gunung Dia pancangkan dengan teguh, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini malah lebih terinci, lebih sains daripada kitab terjemah. Ada siang dan malam, matahari belum ada. Kan koplak. Jadi jangan kayak gitulah saudara-saudara. Nah sekarang giliran saudara, Tuhan Anda kan Yesus. Coba di mana Yesus dalilnya Dia menciptakan? Silakan. Ayo Kristen satu wakililah. Ayo. Bang, dari Bang yang dijemputkan Bang dan tadi tolong ulang biar saya mantap. Hidungmu dilepas saja hidungnya, biasa aja ngomongnya. Jangan nampak kali bohongnya, ketahuan. Hidungnya atau masukkan lagi kapas, masukkan lagi hidung dua-duanya gitu coba. Enggak Bang, ini aku serius, memang aku seperti ini. Nanti aku minta diolah dari data Bang Daco biar saya bisa masuk Islam. Gak jelas suaramu tadi, apa yang ngomongkan? Yang menjelaskan Yesus menciptakan itu mana? Biar Bang Daco mengulang membacakan datanya tadi, biar saya bisa masuk Islam dengan mantap Bang. Al-Quran surah An-Nasiyat dimulai dari ayat 27. Oke ya, Secara, ini mau saya ulangi ya. Silakan Bang, silakan. Ya, saya singkatkan saja. Surat Al-Hasyr ayat 24. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna. Surat Al-Qamar ayat 49. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Surat Al-An'am ayat 102. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Oke, saya hanya cukupkan di sini. Ada banyak lagi, ya. Mengingat ya ada banyak ya guru-guruku yang ingin menyambung. Oke ya, boleh saya tanggapi Abang Suma dan Bang. Abang Muhab ya. Saya bisa masuk Islam. Pendeta juga ya. Sebentar ya. Boleh saya tanggapi begini. Oke Bang, saya bisa masuk Islam malam ini juga. Boleh ya, sebentar ya. Ya, karena Anda telah janji jika ada ayat Allah Sang Pencipta, Anda katakan masuk Islam malam ini. Boleh diam. Sebentar aku tanggapi dulu. Saya Boleh siap. diam, boleh. Saya siap Bang.
Oh, Abang belajar ya, hormat diberi Abang Sukma, hormat sapu saudara itu luar biasa loh, ilmunya mantap banget ya. Abang pendeta juga ilmunya bagus lah. Terima kasih begini ya. Sebenarnya kita mau Sebentar, ini sahabat kita titik-titik sabar ini dulu, yang sabar. menyatakan diri masuk Islam. Sebentar Pak Leslie. Host, tolong ambil Ya. alih. Beliau telah menyatakan hari ini dia masuk Islam. Oh, diam dulu Tunggu kau. Leslie. Tunggu Leslie. Kamu Leslie. diam nggak? Ya. Enggak, kenapa Leslie marah-marah, saudaraku. Bos? Anda Jaga. Kristen. Ketika Anda masuk Islam, Anda tidak meninggalkan Yesus. Kau diam dulu. Ketika Anda masuk Islam, Bible lah yang membawa Anda masuk Islam. Sahabat. Karena Oke, apa oke, yang sebentar. dilakukan Anda oleh masuk Islam berarti Anda masuk ke Izin. neraka. Iya, sebentar. agama para nabi itu pada kitab Tanakh dan kita temukan dalam perjanjian. Jika masuk Islam berarti Anda meninggalkan Baru. keselamatan. Aduh, Ya, panas kita semua masuk kalian nih. sunat, cara- Sebentar Pak Dance, sebentar Pak Dance, sebentar Pak Dance. Pak Dance, sebentar Itu Pak ada Dance, di Pak dalam Dance. Al-Quran. Iya sebentar Pak Dance, ya, sebentar ya. Pak Leslie sebentar. Bising kali lah kalian. Ini titik-titik. Dengar ya. Kau kalau mau masuk Islam, masuk aja di luar sana. Gak usah di sini. Ya. Suara kau tuh benerin dulu. Jangan nampak kali ini punya bos. Memang Gak saya ngaruh sama kami. seperti ini, Bang. Ah, Memang saya seperti ini, Bang. alah, nampak kali ketahuan kali. Kalau Kurang bisa paten bohongnya. kalau saya bisa open camp, saya bisa open camp, Bang, sekarang. Kurang paten apanya, nipunya, kurang paten. Ya, Nah, ini orang jadi bagus. orang kurang waras Ya, itu. jadi kalau mau Ya. mau di apa, mau mualaf sana aja di luar aja, nggak usah di sini ya. Oke, Ya, jadi gitu aja. Begini Dance, ini saya tanggapi dulu. Nggak Bang Dance, Danjo bisa saya Anda mengatakan bahwa bisa saya DM Bang Danjo. Saya lebih suka penjelasan Bang Danjo. Iya, suaramu benerin dulu, ngomongmu biasain aja dulu. Kalau Nggak dia bisa buka dipencet-pencet. kamera bisa aja, Bang Blender. Ah, Bisa Coba, saja. Memang banyak orang Memang yang saya suaranya seperti ini, kayak Bang gitu. Danjo. Saya memang seperti ini. Iya. pengikutnya 0. Ininya 2. Gimana coba? Memang saya buat akun baru saja, Bang. Memang saya buat akun baru saja. Pengen belajar Kau mau- Islam saya, Bang. Saya memang pengen belajar Islam dan saya bisa menemukan dari penjelasan Bang Danjo. ini apa ini? Tadinya Kristen, Bang. Iya. Kristen mana? Saya dari Protestan, Pak. Ada yang bisa membuktikan agar Coba kami sebutkan, percaya? coba sebutkan Saya doa Bapak ada di kami. Masohi, Bang. Di Masohi sekarang, Bang. Di Ambon, Pak. Coba lafalkan doa Bapak kami. Doa Bapak kami. Buat Siapa? apa saya sudah mantap untuk bisa masuk Islam? Kenapa saya harus Ih, disuruh? bodoh sekali kau. Coba kamu ngomong. Coba kamu ngomong doa doa Bapak kami atau pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Coba disebutkan. Saya percaya kepada Bapa, Allah Bapa, ahli langit dan bumi, kepada Yesus. Coba sebutkan, berani nggak? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Tahu nggak? Nggak tahu kamu bohong kamu. Coba kamu sebutkan kedua belas murid Tuhan Yesus. Coba sebutkan. Doa Bapak kami tahu nggak? Bohong kamu ya. Kalau masuk Islam, masuk aja Islam, tapi jangan ngaku Kristen. Oke, saya akan bacakan doa untuk Bapak. Ini orang gila ini. Ya udah lanjut diskusinya. Begini tentang, ya saya ingin tanggapi dulu tentang sesi dan ini tadi yang mengatakan bahwa kalau masuk Islam, terima Yesus masuk nggak masalah karena Islam Yesus adalah Al-Quran. Ini yang saya selalu tegaskan bahwa Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Terus apa yang mau diperkatakan lagi? itu nggak Inilah sama, saya itu salah. ingin belajar Islam Saya dan ingin kata-katanya bersalah. salah semua, belum lengkap juga.
Bohong kamu, nggak usah lah. Terus udah Google itu. Nggak usah, terserah mau masuk Islam terserah, tapi jangan ngaku Kristen kamu ya. Jadi gini, saya ingin tanggapi yang presentasi dan tadi yang mengatakan bahwa kalau masuk Islam itu juga menerima Yesus nggak masalah itu karena Yesus juga ada dalam Al-Quran. Itu yang tadi kan gitu ya. Itu salah. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan di kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah manis, udah yang Google ini. menderita. Hasil Google ini. Kenapa Anda bilang hasil Google, sedangkan saya ingin benar-benar berislam? Kenapa tidak terima dengan saya? Silahkan masuk Islam, silahkan nggak masalah gitu loh. Siapa yang itu kan? Terus apa salah saya apabila saya sudah bisa menerima apa yang dikatakan Pak Dante itu tadi, karena saya ingin belajar Islam dan saya sudah bisa mendapatkan. Silakan, kita nggak rugi, kami nggak rugi, kami orang Kristen nggak rugi, Tuhan Yesus nggak rugi, yang rugi kamu. Kenapa kau di sini membatasi saya untuk saya belajar? Ya, kalau silakan, kenapa Anda masih ngomong saja di sini? Apa hak Anda untuk diri saya? Silakan kamu dengan Dance masuk Islam nggak masalah. Kita kenapa terus kamu terus di sini? Kenapa? Saya kan sudah benar-benar ingin belajar Islam, dan apa yang saya tanyakan sudah diberikan kepada Dante. Saya dari ya sudah, kenapa Anda ngomong terus? Saya ingin dituntut. Dante sudah nggak tahu apa-apa tentang Islam. Dante bisa jadi masuk Islam. Silakan aja. Aku nggak peduli. Saya cuma pengen tanggapi yang dikatakan oleh si dan si tadi tentang ini. Sebenarnya kasihan, ini banyak yang dibodohi sebenarnya tentang ini, karena banyak orang Kristen tidak tahu tentang ajaran Tuhan Yesus, sehingga gampang dibodohi. Pertama, tentang klaim tadi bahwa Yesus itu dalam Al-Quran juga ada Yesus ya. Itu benar ya. Sama itu Isa Al-Masih itu memang dimasukkan oleh Yesus, dengan Yesus, tapi tidak sama gitu loh. Karena apa? Yesus dalam Al-Quran itu tidak menyelamatkan kalian. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Bapak lagi liburan. Bapak lagi rapat, sabar. Biar dulu saudara Randy bang. Nanti bapak itu kita ini bikinkan kopi. Sabar ya. Lanjut saudara Randy. Saya tertarik untuk melengkapi itu karena ini penting gitu orang Kristen juga. Jangan mau terbodohi dengan pernyataan itu, karena Yesus dalam Al-Quran itu tidak sama dengan Yesus yang kita sembah, orang kita sembah gitu. Yesus kami sembah ini Yesus yang mengenapi nubuat dalam Kejadian 3:15 tentang di mana keturunan Hawa akan menemukan kepala ular gitu. Yesus yang mati dan bangkit dari kematian itu sendiri, mengalahkan kematian, mengalahkan kekuasaan iblis, dan dia naik ke surga. Sementara Yesus dalam Al-Quran itu Yesus yang pengecut, Yesus yang katanya diserupakan. Dan ketika pertanyaan ini tidak ada satu pun orang Islam yang bisa menjelaskan ini, karena itu betul aneh. Yesus yang diserupakan katanya, tapi ada fakta yang sangat tidak bisa dibantah bahwa ketika penyaliban itu Yesus ini yang katanya diserupakan ini, orang diserupakan ini masih berbicara kepada orang saat itu, masih minta kepada Bapa di surga, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Masih berkata kepada Bunda Maria saat itu ketika dia disalib, dia melihat Bunda Maria di bawah kaki salibnya, dia mengatakan, ibu inilah anakmu, dan mengatakan kepada salah satu rasulnya, kepada Rasul Yohanes, inilah ibumu. Bahkan orang itu masih mengatakan Eli lama sabatani. Jadi ini satu keanehan yang tidak bisa dijawab oleh orang Islam sampai saat ini tentang fakta itu, kapan diserupakan, siapa yang diserupakan, dan segala macamnya. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Jadi saya mau tegaskan sini bahwa pernyataan Dance itu salah gitu ketika mengatakan bahwa Yesus juga dalam Al-Quran itu salah. Itu pembodohan. Dan hati-hati teman-teman Kristen di sini yang mendengar ini, hati-hati dengan pembodohan ini. Itu. Yang kedua, saya ingin tanggapi semua tadi tentang Yesus mencipta itu. Yesus ini harus diketahui, Yesus ini adalah firman yang menjadi manusia. Sebelum dia menjadi manusia, dia adalah firman yang kekal bersama-sama dengan Allah, yang saat itu mencipta bersama-sama dengan Bapa gitu kan. Lalu firman ini menjadi manusia.
Dan dalil yang mengatakan Yesus adalah pencipta itu ada dalam Yohanes 1 ayat 3. Yang 1 ayat 3 mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi. Kemudian juga ada juga dalam Yohanes 1 ayat 10 tentang penciptaan Yesus ini. Jadi Yohanes ini berbicara tentang Yesus, di mana Yohanes memberitakan bahwa Yesus adalah Firman yang pada awalnya bersama-sama dengan Bapa. Kemudian Firman itu, dan yang Firman adalah Allah. Lalu kemudian Firman itu menjadi manusia. Dan Yesus sendiri menegaskan itu dalam Wahyu 1 ayat 8. Dia mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, Firman Tuhan Allah. Ya, jadi pada saat menciptakan Yesus ini dalam bentuk Firman, belum menjadi manusia. Yang saya sebutkan tadi pada dalam adanya dalilnya yang diminta oleh Suma tadi dalam Yohanes 1 ayat 3 itu, bahwa dialah yang pencipta alam semesta ini pada saat bersama-sama dengan Bapa. Kemudian dia diutus oleh Bapa untuk menjadi manusia yang kita kenal sebagai Yesus ini, gitu. Makanya Yesus dalam satu kesempatan dia mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Firman itu tadi yang bersama-sama, yang kekal bersama-sama dengan Bapa, gitu. Dan Yesus dalam satu kesempatan juga dia mengatakan dalam salah satu doanya kepada Bapa, dia mengatakan, ya Bapa, permuliakanlah aku seperti aku di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi situ jelas-jelas sekali bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia diciptakan, dan Yesus lah yang menciptakan dunia ini beserta segala isinya, termasuk Adam dan Hawa, terus kita semua ini. Begitu. Oke, poinnya kemana? Ya, kipulannya terlalu panjang, bikin mau muntah gitu loh. Saya tanya dulu, mulut besar Anda ini, siapa yang menciptakan tangannya Yesus, si bayi imut ini? Lah, Yesus itu kan Firman yang menjadi manusia. Saya ulang Jadi lagi, itu bukan ciptaan. Saya ulang lagi, siapa yang mengadakan tangan imut si bayi Yesus? Jawab. Itu bukan ciptaan, tapi Firman yang menjadi manusia. Itu dua hal yang berbeda. Kamu jangan menjawab di situ. Itu bukan segala ciptaan. Sesuatu itu bukan, yang itu, tadinya itu bukan tidak ciptaan. ada, diam dulu. Jangan Itu mulutmu adalah kayak karet. Firman. Mulutmu kayak karet. Medali yang mengatakan Segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Apapun cara keadaannya, itu semua adalah ciptaan, cipta, karya. Itu. Pertanyaan saya, siapa yang mengadakan? Siapa yang mengadakan yang tadinya tidak ada menjadi ada berupa bayi Yesus? Coba. Yesus itu Firman yang menjadi manusia. Bukan Firman yang Yang saya tanya ini adalah keadaan. Kasih dalil ke saya. Kasih dalil di mana Yesus diciptakan. Di mana dalilnya? Coba kasih dalil ke saya. Saya tanya. Karena saya bisa membuktikan. Aduh, bisa nggak orang ini ditendang aja bokongnya ke neraka? Gak usah takut kamu. Saya nggak takut. Kamu karet, lombeng. Kau nggak kasih kesempatan orang ngomong. Kamu itu bukan orang baru. Saya sudah sering dengan kamu. Ya sudah, kalau begitu kita diskusinya. Tapi gantian ngomongnya, tuyul. Jangan kau ngomong terus. Gantian kita ngomong. Kamu kan kasih gue moderator, Blender. Ini kan TikTok sini. Ya sudah, kalau gitu siapa yang mengadakan tangan Yesus yang imut itu? Dia adalah Saya tidak tanya dia siapa, kucu. Jangan mute. Saya tidak tanya dia siapa. Saya bertanya siapa yang mengadakan. Siapa Alkitab mengatakan siapa yang mengadakan Firman yang menjadi manusia. Jangan mute. Iya, Firman yang menjadi Firman manusia. yang menjadi manusia. Itu bukan ciptaan. Alam semesta ini itu bukan apa? ciptaan. Alam semesta ini apa yang menjadi alam semesta? Alam semesta ini ciptaan. Mana dalilnya? Ciptaan Yesus. Mana dalilnya? Saya sudah jelaskan tadi. Mana dalilnya? Saya sudah jelaskan Yohanes 1 ayat 3 itu dia mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu. Badan Yesus itu sesuatu enggak? Segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu. Badan Yesus yang imut itu sesuatu enggak? Penciptaan alam semesta itu dalam 6 hari. Jadi segala sesuatu maksudnya dalam 6 hari. Kamu setelah 6 hari kamu ditanya, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia yang bukan Yesus. Dia yang adalah Firman yang melekat pada diri Tuhan. Udah turunin aja deh. Turunin. Ya, Kau turun. Nggak usah takut begitu kamu. Saya nggak pernah takut sama Diskusi sama orang. Saya saja itu orang begitu.
Orang gila. Dia sendiri yang Hai ngomong orang gila segala, itu. Hai. segala Gila. sesuatu dijadikan Hai, oleh manusia dia. Dia itu ada siapa? ciptaan. Dia Dia Yesus. apa? Bukan. Dia yang firman yang melekat pada diri Tuhan. Dia dari sanalah sumbernya. Makanya Yesus itu baru sesuatu yang ada. Di Yohanes 14, firman itu telah menjadi daging. Pertanyaan saya, yang menjadikannya, yang mengadakannya siapa? Hanya apa diskusi kayak gitu? Dodol. Ke gereja sana. Colok pantat pendeta. Hai, Om Juma. Oke, Iya, silakan. guru Tidak semua mengerti. izin. Host, tolong dibesarkan. Oke. Tadi beliau ya telah memutarbalikan fakta yang ada. Ya, mari kita melihat. Katanya Yesus sebagai sang pencipta segala sesuatu. Kita bongkar rahasia ini. Ya, bisa dibaca ini. Segala sesuatu dijadikan melalui dia. Jadi ini ada kata melalui dalam bahasa Yunani melalui. Artinya di sini segala sesuatu diciptakan oleh Allah ya melalui perkataannya ya melalui firman-Nya ya ini. Oke? Nah, sekarang kita datang pada Yohanes pasal 1 ayat 14. Ya, saya akan comparekan dengan bahasa asli. Ya, kebetulan di sini ada bahasa Yunani, ya, bahasa asli, lalu di sebelah sini adalah bahasa Indonesia. Nah, kita langsung melihat di sini ayatnya yang ke-14. Nah, oke. Nah, mari kita melihat ya. Sebelum saya membaca ini, kata bahasa Yunani logos. Logos berbeda dengan remata. Kalau remata suara langsung dari Allah. Sedangkan logos yang di sini bahasa Yunani logos ya. Di sini ada kata logos. Artinya tulisan. Nah, kalam itu telah menjadi manusia. Sekarang kita perhatiin pengertian menjadi dalam bahasa Yunani egeneto. Nah, sekarang kita lihat strong number-nya. Apa yang disebutkan egeneto? Nah, kita melihat di sini ya. Iya. Logos sarx egeneto. Nah, di sini firman telah menjadi daging. Nah, kita akan lihat pengertian kata egeneto itu apakah memiliki pengertian menjadi. Nah, kita klik strong number-nya ya. Oke. Nah, nampak arti egeneto itu adalah satu arise. Arise artinya muncul. Baru kedua assembled. Assembled artinya dipasang. Nah, karena kata kalam itu ya, ayat 14, kata kalam itu adalah tulisan, maka tidaklah mungkin ya, tulisan itu adalah Allah. Tetapi tulisan atau firman itu akan menguasai manusia. Karena kata egeneto dalam strong number atau interlinear artinya firman itu menguasai manusia. Nah, ini memiliki pengertian bahwa manusia menerima firman. Dari mana? Kita akan melihat pada kalimat berikutnya. Kita baca. Lalu tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diterimanya sebagai sang anak. Jadi di sini telah diterangkan dengan jelas bahwa kita melihat kemuliaan yang diterimanya. Jadi apa yang dia terima itu? Yang dia terima itu adalah firman, ya, tulisan. Karena logos artinya tulisan, ya. Nah, dari mana kita bisa juga mengetahui bahwa dia menerima firman? Pada saat Yohanes melihat roh turun seperti burung merpati
tinggal kepada Yesus, kita lihat pada ayatnya yang ke-32. Nabi Yahya ya pun memberi kesaksian. Katanya, aku telah melihat roh Allah turun dari surga seperti burung merpati dan berdiam di atasnya. Nah, pada saat roh diam di atas Yesus, Yesus menerima firman. Berdasarkan Yohanes 17 ayat 8, dia menerima firman. Yohanes 7 ayat 16, pengajaranku bukan berasal daripadaku, tetapi dari dia yang mengutus aku. Nah, dikuatkan kembali pada Lukas pasal 4 ayat 1. Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya, Yesus mendapatkan ilham. Segala sesuatu yang dipikirkan oleh Yesus itu berasal dari roh yang menguasai hatinya. Demikian, silakan Bang Suma ditambahkan. Ya, mungkin Pak Leslie. Pak Leslie. Pak Leslie. Siap, hormat ya. Ya, silakan. Oke, Pak Leslie, hormat diberi ya. Jadi poinnya begini loh. Yang paling utama, saya minta maaf ya, Pak Pendeta ini sebenarnya tahu ya, tapi ya Pak Pendeta agak muter-muter gitu lah. Tapi nggak apa-apa, itu persoalan keimanan ya. Bukan muter-muter Pak, saya baca Bible Anda. Saya agak ragu loh. Ya, karena Anda tidak tahu teks asli, saya tahu teks asli. Kamu juga nggak tahu aslinya. Kalau kamu nggak tahu lebih asli, kamu lebih tahu lagi banyak loh. Saya kan nggak tahu ya. Nggak tahu teks aslinya ya. Saya bukan teolog. Kamu yang pendeta, kamu lebih tahu loh. Menjelaskan yang terbaik semua kita. Bukan berarti kau harus. Kenapa Anda kebingungan hal itu Pak? Karena Anda tidak mengerti pengertian logos. Kalau kau boleh diam, bentar. Saya harus ambil alih. Saya tidak mau. Kau diam dulu. Edukasi ini menjadi penyesatan. Kau diam, boleh diam nggak? Bisa diam, tetapi harus Boleh berdasarkan diam, data. Saya diizinkan oleh host untuk bicara. Kau diam nggak? Kau bicara panjang lebar, aku nggak tanggapi loh. Aku tertib loh. Diskusi ini kan begitu loh. Jangan abang semua saja luar biasa loh. Ilmu lebih tinggi banget sama kau yang pendeta dia putar balik kau. Udah. Bang semua tuh ilmu lebih tinggi dari kau loh. Lengkap loh. Lebih tinggi ya. Saya terus terang ya, bang semua saya menghargai banget loh. Itu ilmunya lebih tinggi banget loh. Saya menyadari penguasaan dari Alkitab saya masih minim. Diskusi sama kau yang latar belakangnya pendeta ya gak ada isi apa-apa. Kalau Bang Suma luar biasa loh. Ada ya kemarin ya biasa lah Bang Suma, biasa manusia begitu ya. Hormat, saya tetap mendukung Bang Suma. Hormat diberi ya. Tapi ini kita diskusi aja ya, menambah kesana keimanannya ya. Gak menjudge orang lain ya gitu ya. Jadi pada prinsipnya memang Yesus betul loh. Jaminan keselamatan kan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Abang kan tahu loh. Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 3 ya, dan seterusnya. Yohanes 3 ya. Itu begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Kemudian Yohanes 14 ayat 6 ya, jelaskan jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga jika tidak melalui Dia, Tuhan Yesus. Jalan ke surga ini kan tidak ada siapa-siapa. Yesus kan bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Dia akan datang kedua kali dalam tampilan bentuk yang sama seperti yang disampaikan oleh malaikat. Jelas kan? Kemudian dia adalah Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 20 ayat 13. Jelaskan. Itu jaminan keselamatan seperti itu loh. Tapi persoalannya apakah mau bagaimana atau tidak gak penting. Itu urusan saya pribadi, keimanan saya seperti itu. Kalau Pak Pendeta juga tahu. Karena Pak Pendeta kan putar-putar gitu.
jadi orang jangan munafik ya. Jelaskan apa adanya supaya tahulah kita menambah kasar berpikir tentang keimanan kita. Jangan mutar dong. Masa kita orang yang tidak belajar teolog bisa memahami kok sekelas pendeta masih mutar lagi. Pasang dalil diputar kiri kanan ya. Saya lebih menghargai Bang Suma ketimbang Abang Pendeta ya. Minta maaf ya, Bang Suma tuh lebih detail loh. Ilmunya lebih lengkap. Ayat-ayat dari betul yang pendeta bilang itu, saya setuju itu. sebentar kau mati, kau gak ada otak gila. Udah. Abang Blender, hormat diberi Abang Blender ya. Ya udah lanjut. Betul yang pendeta bilang tadi itu. Kau gak. Kau sebentar ya, saya lagi cari kau punya calon itu saya bawa ke Kupang NTT ya. Kau tanda ya. Kemarin kau sembunyiin ya. Saya cari kau sampai dapat bahwa itu kau punya calon. Udah Pak Leslie, langsung aja Pak Leslie pada poinnya masalah data. Ya, jadi Ya langsung aja. Ya, jadi memang Yesus itu jaminan keselamatan ya. Filipi 2 ayat 10. Ya, Yesus berkuasa di surga, di atas bumi dan di bawah bumi. Kemudian Filipi 2 ayat 7 ya, Allah mengambil rupa sebagai seorang hamba supaya dia menjadi sama dengan manusia. Kolose 2 ayat 9. Dalam tubuh jasadnya Tuhan Yesus itu ada kepenuhan kealahan itu sendiri. Oke, 1 Petrus 3 ayat 18 ya. Dia mati di kayu salib sebagai seorang manusia ya. Itu juga di penegasannya di Filipi 2 ayat 8 ya. Sudah jelaskan semua. Secara manusia mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dan jangan lupa loh, Abang Pendeta, abang kan tahu loh, iman Kristen itu dengan kebangkitan Tuhan Yesus, maka iman Kristen itu menjadi kukuh dan kuat loh. Ya? Abang tahu loh. Jadi begitu loh. Dan begini ya, dia akan datang sebagai hakim ya deh. Saya bukan diskusi dulu ini ya. Saya sudah diskusi lintas ya. Sampai semua banyak yang menjelaskan. Dan akan datang sebagai hakim yang adil itu Yesus Kristus. Ya. Cuma satu itu saksi dia utusan. Sabar. Berarti kau sebentar ya. Saya cari kau perempuan, saya bawa ke kantor rumah kan. Bentar, kau diam dulu. Panjang kali ngomongnya Pak Leslie. Tuan rumah, sebentar. Putar balik Leslie ini. Matius, entar dulu Matius. Matius, entar dulu jangan diganggu. Boleh diam nggak? Ada Bang Juma di sini, jangan diganggu. Ada Bang Juma, saya hormati. Bang Juma tuh ilmu lebih lengkap loh, lebih tinggi banget loh ketimbang saya. Minta maaf ya. Saya Iya Pak Leslie nggak usah panjang kali juga, nggak usah kemana-mana, fokus aja. Siap. Oke, sudah. Oke, saja. Hormat. Tidak usah panjang mau bicara, langsung saja. Jangan Saya sebentar boleh. Kita sakit Kayak lagi. gini, Nanti Saudara lagi. Leslie, Anda mencoba menggabungkan dua ajaran. Ajaran Yesus anak Maria dengan ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Memang nampak bagus. Karena dua-duanya Anda ambil. Seakan-akan apa yang ditorehkan Paulus itu bersumber dari anak Maria. Padahal tidak, Bang. Anak Maria itu diceritakan di dalam Lukas 1 ketika diceritakan tentang silsilah beliau. Di data nomor 33-nya diterangkan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Saya ulang, Yesus akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Jadi dia hanya raja bagi keturunan Yakub. Abang Leslie kan bukan keturunan Yakub. Ini dalil. Kemudian, sabar. Kemudian, mulai sekarang, saudara-saudara Kristen ini coba deh. Coba dipilah-pilah. Apakah betul ada Kristus palsu? Itu dulu poinnya. Yesus ketika mengajar, Bang, dia anggaplah kepala sekolah. Anggaplah dia seorang guru. Rabam Wamaran. Dia adalah seorang guru dan tuan. Bagi siapa? Bagi Bani Israel. Ruang lingkup pengajarannya tentu sub-sub materi yang diterima dari Elohim. Sedangkan murid itu Bani Israel.
Jadi setiap ucapannya, setiap keputusannya, setiap ungkapan, penyampaian, risalah kedatangannya, semua terlontar hanya untuk Bani Israel. Nah, itu dulu, dibungkus itu dulu, bahwa Yesus ketika berbicara, itu hanya untuk Bani Israel. Dia tidak pernah berbicara untuk Roma, untuk Yunani, apalagi untuk kita orang Indonesia. Gak ada. Akan tetapi, berbeda dengan Kristus yang datang kepada Paulus. Dia memang sengaja untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Berbeda dengan Kristus anak Maria, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jangan dicampur adukan antara utusan Tuhan kepada Bani Israel bernama Yesus dengan yang mengutus Paulus untuk seluruh bangsa. Itu berbeda oknum. Nah, di dalam kisi pengajarannya, jelas referensinya adalah Taurat, Kitab Tanah, Ketubim, Neviim. Tidak bisa kita campur adukan. Yesus tidak pernah mengajarkan Efesus. Yesus tidak pernah mengajarkan Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, padahal Lepararang. Tak ada itu Yesus ajarkan, itu nggak ada. Itu adalah pengajaran yang menjadi bisikan dari Kristus yang datang kepada Paulus. Itu Kristus beda, Bang, yang menciptakan keadaan di mana Paulus terangkat menjadi nabinya, menjadi rasulnya untuk mencari pengikut dari non-Yahudi. Jadi Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Dia tidak pernah menyentuh ajaran Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Kitab-kitab itu Yesus tidak kenal, apalagi surat Paulus. Kenapa ada Lukas, Matius, Yohanes menceritakan tentang Yesus? Karena mereka sedang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi antara Yesus sang nabi yang datang kepada Bani Israel. Kenapa muncul di Kristen? Karena bapak-bapak gereja mula-mula mengambil kitab-kitab yang sesuai dengan mandat daripada orang-orang Roma, Yunani, kekaisaran penguasa pada saat itu. Maka loloslah 4 kitab ini. Jadi tak ada urusannya Yesus dengan Kristen. Tetapi kalau Kristus ya memang betul, Kristus ini menginginkan seluruh manusia menjadi pengikutnya. Setelah menjadi pengikutnya apa? Menjadi bukan penyembah Tuhan lagi. Jadi Kristen itu bukan penyembah Tuhan. Kristen itu penyembah Kristus yang mereka tuhankan. Jadi ada Kristus yang dilantik menjadi Tuhan oleh Elohim. Makanya Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Yesus yang telah kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk kalian. Syukran Bang Afida. Itu dia. Jadi bedakan Bang antara Yesus anak Maria dengan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Dan memang Yesus berkata begini, anak Maria berkata begini, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Kalian ini siapa? Kalian ini muridnya Bani Israel. Sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, penyesat itu bernama siapa Bang? Yesus Kristus. Itulah yang kalian ikuti. Tetapi kalian tidak mau meninggalkan Yesus anak Maria. Karena namanya sama, tapi pribadinya berbeda. Begitu Abang Lesti. Silakan. Sebentar Bang Leslie, sebentar ya Pak Leslie ya. Buat teman-teman yang di bawah, Komal error dari tadi, Komal ini kena tombak terus, ya. Jadi memang Komalku ini dari tadi kena bom rudal. Iya, tunggu dulu Matius. Jadi teman-teman di bawah, tapi walaupun ditombak, Komalku tetap kuat insya Allah. Karena apa? Persaingan sama Edis. Jadi bantulah, ya. Gak usah kemana-mana pemikiran, fokus saja. Ya memang error-error sebentar dari tadi, insya Allah aman. Insya Allah aman. Oke, Dokter Adriani, monitor. Yang disebut penyesat itu mereka yang mengaku muslim, mereka yang mengaku domba, mereka mengaku anak Tuhan, penyembah Tuhan, abdul daripada Tuhan, tetapi kerjanya hanya memelintir Al-Quran. Bahkan tentang Tuhan saja itu malah dikerdilkan. Gimana itu? Ini kemana larinya? Siapa yang menyesatkan di antara dua pihak gitu? Yang mengaku muslim atau yang tidak mengaku muslim, tetapi keduanya menyampaikan hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Siapa yang disebut penyesat?
Kita ambil contoh satu si Edis, Bang Edis kan. Bang Edis mengatakan salam satu Tuhan, Tuhan itu satu. Bang Zuma kita kasih contoh juga mengatakan hal yang serupa. Di antara keduanya siapa yang disebut penyesat? Karena keduanya mengucapkan perkataan yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan di dalam Al-Quran. Nah, siapa yang disebut penyesat? Mereka yang mengaku Muslim, Bang Zuma yang mengaku Muslim, atau si Edis yang tidak mengaku Muslim? Siapa yang penyesat di situ? Siapa yang penyesat? Si Edis lah karena kabur. Menyuarakan, menjargonkan hal yang serupa. Kalimatnya sama, salam satu Tuhan. Edis juga ngomong gitu, salam satu Tuhan. Bang Zuma juga ngomong kayak gitu. Bang Edis juga ngomong kayak gitu. Siapa yang menyesatkan dari kedua pihak ini? Padahal omongannya sama. Siapa yang menyesatkan? Menurut Anda? Siapa yang menyesatkan? Kalau menurut Anda siapa? Nah, yang berkedok. Yang berkedok. Ya siapa? Yang Nggak usah berbulu ambigu. Muslim. Siapa yang berbulu Muslim? Saya Bang Edis Muslim. atau Bang Zuma? Saya Muslim. Yang berbulu Muslim. Saya Muslim. Hah, Saya Pak mengatakan Edis, Pak Edis berbulu Muslim tak? saya mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ada Itu yang salah. jual-jual, ada yang jual-jual murah identitas Muslim antara Bang Zuma Salah dengan Bang enggak itu? Edis? Salah enggak itu? Kalau saya Ada yang katakan jual-jual tiada murah. Tuhan selain Allah, salah enggak? Iya, ada. Salah. Ada perkataan Edis yang tidak sama dengan perkataanmu. Ya urusannya dia. Edis ngapain saya mengatakan ngurusin apa? Edis? Salam satu Tuhan sama aja dengan kamu. Terus kenapa si Edis dikatakan menyesatkan kamu tidak? Loh, jadi kalau saya mengatakan satu Tuhan itu sesat Iya. rupanya? Jadi Edis mengatakan salam satu. Gila kau. Makanya jangan terlalu banyak makan timun. Emang ini orang sakit dia ini nih, orang yang rekang sakit. Orang Dokter sakit. nggak lolos, Ya, nggak lulus izin dia tuh menambahkan makanya ya. gitu. Saya Iya, silakan, izin. silakan. Izin saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bang Suma. Ternyata Yesus diutusannya bangsa Israel. Ada beberapa ayat yang saya akan sampaikan. Pertama, Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Jadi Yesus berdoa hanya khusus bangsa Israel. KPR 16:67. Mereka melintasi tanah Frigia, tanah Galatia karena Roh Kudus cegah mereka untuk memberitakan Injil. Ayat 7. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Lagi-lagi di sini ya, Roh Yesus mencegah mereka ya untuk memberitakan Injil di luar Yerusalem. Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ayat 6. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kata hanya berarti tidak ada lain selain umat Israel. Nah, KPR 13 ayat 23, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, dari keturunannya lah Allah telah mendatangkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi yang mendatangkan dan yang menentukan adalah Allah, ya, bukan Petrus, bukan Paulus, tetapi Allah sendiri menentukan Yesus juru selamat bangsa Israel. Yohanes 5:45. Jangan kamu menyangka bahwa kamu di hadapan Bapa yang mendakwa kamu adalah Musa, kepadanya lah kamu akan menaruh pengharapan. Nah, karena sebentar ya yang akan menghakimi bangsa Israel, dia akan datang untuk menghakimi bangsa Israel adalah Yesus orang Israel, maka pendakwa adalah orang Israel. Buktinya Matius pasal 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada waktu penciptaan kembali, apabila ia anak manusia bersembahyang di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini berbicara kedatangan Yesus kedua kali ternyata hanya menyelamatkan
ke-12 Oke. suku bangsa Israel. Oke, Pak Danci. Wahyu pasal Ya, kita tanggapin dulu Pak Leslie. Oh, oke. Yuk. Silakan Pak Leslie. Pak Leslie. Ya maaf ya, saya hanya membacakan tadi. Saya tidak tambahkan, saya tidak kurangi. Ya, tambahkan satu poin aja Pak Dance kalau mau nambahkan cuma satu ayat Maksudnya aja. saya tidak tambahkan, sabar, jangan tidak potong dulu. menaksir. Saya Ya. hanya membacakan kitab orang Kristen. Oke, lanjut. Matius 28 ayat 19 ya. Ketika kenaikan Tuhan Yesus, dia perintahkan kepada murid-murid apa? Abang Dante apa dari Kristen Ya. kan? Tahu kan? Ya tahu, pergilah jadi kelas segala bangsa itu Tidak tahu. Oh ya sudah, sebentar, sabar. Kalau tidak tahu sudah. Kalau tidak tahu jangan jawab lagi. Sudah, tidak tahu sudah selesai. Supaya jangan pandai jangan dapat itu ya. Jadi perintah Tuhan Yesus itu kepada dalam bahasa Yunani kabarkan keselamatan. Sabar, kau udah itu diam. dalam bahasa Yunani Dia etnos segala bangsa. Jadi Boleh ada diam etnos dia. Cina, ada Aku etnos kamu bernalar Jawa. kepada dia. Jadi itu Aku khusus diam. bangsa Kau Israel. diam. Kau diam. Mengerti kau diam nggak? Saya baru dikasih kesempatan untuk bicara. Tadi kamu bicara apa aja? Aku nggak potong-potong loh. Boleh diskusi pakai etika dong. Silakan Pak Pendeta lanjut. Ya makanya aku lagi bacakan, diam dulu. Ya, silakan. Kalau silakan ya begitu ya. Apa perintah Tuhan Yesus lihat Matius 28 ayat 19 ya. 19 atau 18 ya. Perintah kepada murid Tuhan pada saat kenaikan ya. Kabar ya, jadikanlah di seluruh bangsa sebagai murid-murid. Bagi yang terima, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kan jelas kan? Jadi bukan persoalan untuk Bani Israel, kepada seluruh umat manusia. Jaminan keselamatan bukan untuk Bani Israel, semua kita manusia. Jaminan keselamatan lewat Tuhan Yesus ya. Itu sudah jelas loh. Apa pelintir dengan apa-apa semua tidak masalah. Itu urusan keimanan abang. Gak salah ya. Tapi harus bawa dalil yang lengkap loh. Abang latar belakangnya pendeta, belajar teolog loh. Jangan penggal ayat Alkitab sepotong menjelaskan menurut apa yang abang mau. Padahal abang juga tahu ayat Alkitab lain itu jelas saja ada loh. Betul, gak salah. Tapi saya menghargai abang mualam, saya menghargai, gak masalah loh. Itu urusan keimanan abang gitu loh. Terus yang berikut ya. Kekristenan itu sudah pasti bahwa jaminan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus lewat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Orang Kristen beriman kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah iman dan kepercayaan orang Kristen. Ya, abang pendeta, mantan pendeta kan tahu loh. Udah tahu itu. Jadi jangan kita membolak-balik pernyataannya menurut apa yang kita mau, membawa dalil untuk melengkapi apa yang kita pikir loh. Kita lagi menjelaskan, diskusi ini menambah kesalahan keimanan kita, menjelaskan apa yang benar di hadapan Tuhan. Benar dan tidaknya kan urusan Tuhan. Tapi jangan pelintir, jangan bawa Alkitab, bawa dalil untuk membenarkan apa yang kamu pikir loh. Kamu sekelas pendeta lagi bawa dalil tidak sempurna, menjelaskan apa yang kamu mau. Saya menghargai, abang mualaf itu saya menghargai loh. Keimanan itu menghargai loh. Enggak usah ke situ Pak Leslie, langsung aja ke poinnya aja, langsung aja. Enggak usah ke pribadi, jangan pernah personal. Siap. Nggak usah personal. Siap. Di sini menyerang personal ya. Sabar, kau diam dulu, sebentar, sabar. Jadi memang jaminan keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat 10 1 Petrus 3:18, kemudian Filipi 2 ayat 8, Filipi 2 ayat 7 dan beberapa lainnya. Bahkan dia akan datang sebagai hakim yang adil ya. Dan berikut di Wahyu 1 ayat 8 dan Wahyu 22 ayat 13 ya. Dia adalah awal dan akhir. Itu. Oke. Berarti poinnya Yesus. Saya tanggapi Berarti ya. sebentar Pak Dance, sebentar. Ini narasumbernya kan Pak Dance. Biar sebentar Pak Dance. Poinnya Pak Leslie, berarti Yesus adalah jalan keselamatan sesuai dengan dalil Filipi tadi ya. Dialah juga mas penghakimannya. Itu dia poinnya ya. Sampai di belakang, di bawah semua. Dia hakim yang adil lagi. Dia hakim yang adil. Oke. Poinnya adalah Yesus jalan keselamatan dan dia adalah hakim yang adil. Oke. Itu dia sesuai dengan dalil yang Pak Leslie tunjukkan tadi ya.
Iya, Pak Pembeleder, hormat. Oke, lanjut. Mungkin bisa ditanggapin Bang Juma? Sebentar, karena dia menyinggung saya tanggapi ya. Ya, oke. Enggak. Ada dua hal ya. Saya tanggapi Matius pasal 28. Enggak, iya Pak Dance. Ini giliran narasumber Bang Juma. Pak Dance, mohon izin Pak Dance ya. Pak Dance udah tadi Pak Dance. Mohon izin Pak Dance ya. Mohon izin ya. Silakan Bang Juma. Iya, baik. Mohon izin Bang, nanti habis ini Pak Dance lagi sebentar aja. Jadi Bang Leslie, itu ucapan makhluk yang keluar dari kubur itu, itulah yang dimaksud Yesus akan menyesatkan banyak orang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Bagaimana caranya kita mengukur itu, Bang? Yesus anak Maria berapa kali diuji dan dicobai oleh iblis? Kenapa iblis memilih Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus itu memiliki nama besar. Yesus Kristus itu banyak kemudian orang yang takjub akan kehebatannya. Kalau iblis memilih kemudian selain Yesus, tidak ada orang yang percaya. Misalnya iblis memilih Yudas, tidak akan ada yang percaya nama Yudas itu. Tapi kalau memilih nama besar Yesus, iblis akan banyak menyesatkan orang. Nah, polanya di mana? Ketika kemudian kita lihat Yesus, Matius 4, Lukas 4, dan beberapa dalil, Yesus itu dicobai. Pencobaan iblis kepada Yesus, Bang, membujuk Yesus untuk menjadi pasukannya. Mau Yesus itu menjadi prajurit iblis. Wahai Yesus, jika engkau menyembahku, aku akan memberikan kuasa langit dan bumi. Dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Pertanyaannya, Bang, anak Maria terima enggak? Anak Maria terima enggak? Tidak. Yesus tidak mau. Maka karena Yesus tidak mau, oleh karena itu Yesus kembali kepada standar pabriknya. Apa standar pabrik daripada Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Catat itu, Bang, catat. Yesus tidak menerima kuasa langit dan kuasa bumi dari iblis. Dengan kata lain, Yesus masih standar pabrik dia. Produk pabriknya nggak pernah berubah. Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kumaksud ini adalah Yesus dari Nazaret. Dia adalah orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus itu tak bisa berbuat apa-apa. Adapun dia membangkitkan orang mati dan seterusnya, itu Tuhan yang melakukan melalui perantaraan dia. Makanya dalam kesaksiannya Yohanes 5 nomor 36, aku ada kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat ini yang aku lakukan sekarang, dan mukjizat ini yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Itu kesaksian Yesus. Berarti kekuasaan seperti mukjizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Yesus, Bang, itu bukan dari dirinya, bukan kuasa dari dirinya, tapi kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Bapa melalui perantaraan dirinya. Sekali lagi, Yesus tidak menerima kuasa baik di langit maupun di bumi. Baca Lukas 4 dan poinnya di nomor 13. Iblis mundur dari mencobai Yesus dan iblis menunggu waktu yang tepat. Nah, ketika iblis gagal membujuk Yesus untuk kemudian menjadi pengikutnya, menjadi komandannya, Yesus mundur. Apa yang terjadi? Iblis datang supaya orang-orang di sekeliling Yesus inilah yang kemudian menjatuhkan Yesus. Iblis gak putus asa, dia mencari waktu yang tepat. Maka Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Yudas yang disebut iblis di situ, Bang, oleh Yesus. Nah sekarang ketika iblis mencari waktu yang tepat, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Maka iblis merasuki kemudian orang yang masuk ke dalam kubur ini
untuk kemudian bangkit mengaku Yesus Kristus. Coba Anda baca Markus 16 nomor 12. Yesus datang kepada mereka dalam rupa yang lain, menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus dalam rupa yang lain? Maria datang ke kubur, dia nggak tahu kalau yang ditemani bicara itu adalah Yesus. Ternyata itu adalah Yesus. Di mana? Apakah Tuhan melihat mayat Tuhan kami? Ternyata itu adalah Yesus, dikiranya penjaga kebun. Kenapa demikian? Karena itu bukan Yesus lagi. Itu adalah sibilisisis yang mengaku Yesus Kristus. Sekali lagi, ketika Anda membaca Matius 28 nomor 18, "Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi." Pertanyaan saya, apakah Yesus menerima kuasa itu dari iblis? Tidak. Berarti siapa ini yang menerima kuasa langit dan bumi ini? Siapa? Siapa ini, Bang? Yang kepada loh, tadi Yesus tidak menerima. Yesus anak Maria tidak menerima. Yang masuk ke kubur ini yang menerima. "Kepadaku telah diberi kuasa baik langit dan bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah segala bangsa menjadi muridku." Itu bukan Yesus anak Maria. Tadi kan dia menolak. Seperti itu, saudara. Silakan. Oke, hormat. Tapi memang lengkap loh. Detail dengan tadinya lengkap. Jadi poinnya begini ya, abangku ya. Yang paling tadi Matius 28 ayat 19 ya, tadi abang sudah jelaskan tadi terkait dengan bagaimana kabar keselamatan disampaikan kepada seluruh bangsa ya. Bagi yang mau menjadi baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Itu poin pertama ya. Yang berikut, yang berikut begini ya. Di Matius 4 ya, ketika Tuhan lagi berpuasa ya, abang tadi menjelaskan panjang lebar. Kalau kita bacain itu Matius 4 ayat 7, itu ada perkataan Tuhan Yesus ya. Sebab ada tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan dan Allahmu." Kenapa perkataannya seperti itu? Bagi kita kekristenan, Bang Suma, itu iblis, itu Lucifer, itu adalah malaikat yang ditendang buang dari surga ya. Sebelumnya kan malaikat kan, dia tahu tentang rahasia kerjaan surga. Dan Yesus juga tahu secara manusiawi memang iblis mencobai dia. Tapi dia tahu dia sementara iblis ini berurusan dengan siapa. Makanya ketika berhadapan murid-murid Tuhan Yesus dan segala pihak, dia menempatkan diri secara manusiawi ya, sebagai utusan, sebagai hamba Allah, sebagai anak Allah, dan seterusnya ya. Tapi ketika berhadapan dengan iblis yang notabene-nya adalah malaikat yang ditendang buang dari kerajaan surga, padahal kita pastikan bahwa malaikat itu kan tahu tentang rahasia kekuasaan Allah dalam kerajaan surga. Jadi untuk jawaban ke iblis, dia pastikan, "Janganlah engkau mencobai Tuhan dan Allahmu." Matius 4 ayat 7. Bahkan di Matius 4 ayat 10 penegasan ya. Bahkan kamu pun iblis, kau harus sujud menyembah kepada Tuhan dan Allahmu. Itu Bang Suma. Jadi itu luar biasa banget loh. Penegasan kepada murid-murid kan tidak. Hanya cuma satu murid itu aja, saya Filipus yang sempat bertanya, sebenarnya yang disebutkan sebagai Bapa itu siapa? Apa jawaban Tuhan Yesus? "Kau selama ini kamu bersama aku, kenapa kamu tanya Bapa?" Ya, abang tanya, saya lupa dalilnya. Ada, tapi ada ya, Bang Suma pasti tahu. Bang Suma ilmu lebih tinggi lah. Saya mohon maaf ya, saya kurang-kurang, tapi saya tahu, saya percaya siapa ya abang itu ilmu lebih lengkap loh. Tapi itu poin penting ya, penegasan ketika Yesus dicobai oleh iblis secara manusia benar loh, ditawarkan dengan kerajaan surga. Kalau kamu lapar, ini perintahkan kepada batu bisa jadi, kamu bisa. Karena dia iblis tahu loh, berapa dengan siapa loh. Satu pihak secara manusia betul, sepenuhnya manusia betul. Satu pihak dia adalah kepenuhan kealahan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dan itu luar biasa banget bagaimana Tuhan Yesus pada akhirnya menegaskan diri di hadapan iblis yang notabene sebelumnya adalah malaikat yang ditendang buang. Malaikat ini kan tahu rahasia dalam keadaan surga. Janganlah engkau mencobai Tuhan dan Allahmu. Bahkan diperintahkan dalam Matius 4 ayat 10, seharusnya kamu juga harus sujud dan sembah kepada Allah. Oke, makasih Bang Suma, hormat, Tuhan memberkati. Baik. Salam. Iya, baik Saudara Leslie. Jadi Yesus itu
berkata dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Ya. Artinya bukan Yesus yang berkata lagi di dalam kitab-kitab selain daripada ucapan-ucapan beliau. Seperti Roma, Filipi, itu bukan ucapan dia. Dan dia katakan begini, penguasa dunia ini yaitu iblis datang. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang. Penguasa dunia itu siapa? Iblis. Dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Iblis ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi ketika iblis mencoba untuk merasuki Yudas, itu tak berhasil. Yudas dirasuki memang, tapi untuk mencapai pada poin endingnya bahwa Yesus itu harus kemudian ditaklukkan sama mereka, iblis ini, itu tidak. Yesus sendiri mengatakan, iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, ketika berbicara Matius 4, Bang, Yesus mengatakan, jangan kau mencobai Tuhan Elohimmu. Dia tidak sedang mengatakan dirinya. Iblis ini hanya ingin membuktikan, benarkah orang ini adalah utusan Tuhan. Kalau dia benar utusan Tuhan, berarti saatnya kemudian kita, iblis ini bereaksi. Anak Tuhan ini harus kita jadikan sebagai sandaran untuk bagaimana bisa menyesatkan banyak orang. Kalau engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Tuhan akan datang dengan mengutus malaikatnya agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, ternyata benar-benar tertulis di dalam Mazmur 91. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi Yesus ini tidak akan pernah sedikit pun tersentuh musibah. Yesus ini tidak akan mungkin disentuh celaka atau kutuk. Kenapa? Karena dia akan senantiasa dijaga oleh Elohim. Maka iblis datang, ada tertulis loh tentang kamu, coba buang dirimu ke bawah. Kalau memang kau anak Tuhan, maka Tuhan akan mengutus malaikat agar menjaga engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Yesus mengatakan jangan kau mencobai Tuhan. Bukan mencobai Yesus, enggak. Iblisnya mau mencobai kebenaran kebenaran Mazmur, apakah janji Tuhan itu betul-betul bisa terrealisasi atau tidak. Iblis ingin mencobai firman Tuhan tersebut, bukan mencobai Yesusnya. Yesus hanya dikatakan sebagai anak Tuhan. Nah, katanya Tuhan pernah berfirman, kalau ada anak Tuhan ingin dicelakai, maka aku akan mengutus malaikatku untuk melindunginya. Ini yang ingin dicobai oleh iblis. Sehingga Yesus mengatakan, jangan kau mencobai Tuhan Elohimmu, hanya kepadanya saja engkau menyembah. Jadi bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan, tetapi iblis ini ingin mencobai kebenaran firman Tuhan yang ada di Mazmur 91. Nah, inilah Bang yang dikhotbahkan Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dan seterusnya sampai pada nomor 40. Di situ dikatakan Nabi Daud telah bernubuat bahwa Tuhan Elohim akan membangkitkan Mesiasnya, di mana Mesiasnya itu tidak akan mengalami kematian, jasadnya tidak binasa, dan juga kemudian dikatakan di data 31, dia tidak akan ditinggal di kubur. Dia tidak ditinggal di kubur, jasadnya tidak akan mengalami binasa, dan tangan kanan Elohim akan mengangkatnya ke langit. Nah, ini yang dinubuatkan Mazmur 91 ini. Benar, betul. Seperti itu. Jadi berbeda antara Yesus anak Maria dengan yang keluar dari kubur. Kalau anak Maria tidak mengalami kematian menurut nubuatan Daud yang dikhotbahkan Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31, 32, 33, sedangkan 36 Petrusnya mengatakan, jadi seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Yang tadinya bukan Kristus dijadikan menjadi Kristus bagi angkatan jahat. Makanya di data nomor 40-nya Petrus mengatakan, selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini.
Seperti itu, saudara. Jadi terang sekali itu, terang sekali. Silakan. Ya, Bang Suba. Jadi poin ini nubuat dalam Mazmur itu kan jelas tuh. Bahkan sampai peristiwa penyalipan kan ada 7 perkataan tulis di kayu salib ya. Dan itu sudah dinubuatkan dalam kitab Mazmur ya, Jabur ya, bagi saudaraku. Daud menjelaskan dalam kitab Mazmur detail banget loh abangku. Itu kan selisihnya ya ratus atau ribuan tahun sebelumnya itu dinubuatkan loh. Dan itu juga terjadi dalam peristiwa penyalipan Tuhan Yesus itu kan jelas ya. Mazmur 22 ayat 15 sampai ke berapa ya? 19 atau 20 ya. Jelaskan secara detail tentang peristiwa itu ya. Tapi yang paling utama bahwa peristiwa penyalipan itu terjadi dong abangku. Karena apa? Selain apa yang dibuatkan dalam perjanjian lama dan terverifikasi, tervalidasi karena peristiwa penyalipan bukan hanya kita berhayal-hayal, tetapi memang itu atas tuntutan dari imam orang Yahudi, imam-imam orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi di bawah kepimpinan Imam Kayafas ya. Kemudian membawa kepada penjajah bangsa Israel ketika itu adalah Roma ya, penjajah bangsa Roma. Yang terakhir diputuskan oleh Pilatus ya, selaku gubernur di Israel ketika itu. Bahkan Pilatus cuci tangan ya, orang ini aku tidak temui dosa. Tapi tuntutannya imam orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, bahkan orang Farisi menuntut supaya dia harus disalibkan. Bahkan peristiwa penyalipan setelah itu kan terverifikasi juga bahwa dikawal khusus oleh pasukan dari Romawi dalam penyalipan, bahkan penjagaan kuburan juga tetap dalam pengawasannya bangsa Romawi. Ya, itu luar biasa banget ya cerita ini. Kalau tidak terverifikasi, tidak tervalidasi, ya itu kita mesti bertanya-tanya loh. Ya, kalau secara hukum Indonesia kan 2 orang menyatakan kesaksiannya sama kan, oke kan? Kakak ini lebih dari begitu banyak orang loh, Bang Suma. Itu luar biasa banget. Itu jadi kita tidak bisa mengingkari bahwa memang tervalidasi bahwa memang Tuhan Yesus disalibkan dan mati lewat peristiwa penyalipan dan bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi peristiwa ini bahkan secara apa ya, dia punya historisnya ya. Artefaknya dan apa semua masih ada di bangsa Israel. Adalah ceritanya kuburan Tuhan Yesus, tempat kelahiran juga masih ada dan detailnya ada dijelaskan semua ya. Ada semua ya. itu. Jadi yang poinnya kita mau dapat tervalidasi bahwa peristiwa penyalipan sampai kematian bahkan kenaikan kan lengkap loh, tervalidasi ya. Itu yang pertama. Yang berikut tetap pada prinsipnya iman Kristen itu memang mendasarkan pada itu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah iman dan kepercayaan orang Kristen. Ya. Dan itu memang tervalidasi loh. Kalau kita omong aja kan tidak cukup juga kita menjelaskan ya. Tapi tervalidasi itu menjadi catatan sejarah loh. Sekian banyak orang memvalidasi itu ya. Baik imam-imam Yahudi dan seterusnya sampai dengan penjajah juga bangsa Romawi lewat Pilatus, jelaskan semua detail sampai dengan peristiwa penyalipan sampai dengan penjagaan kuburan juga tetap dalam penguasaannya bangsa penjajah bangsa Romawi ya. Jadi poinnya kita mendapat kita pastikan bahwa peristiwa itu sudah pasti terukur dan tervalidasi. Itu yang poin pertama ya. Jadi sekarang orang lagi berpikir sebenarnya tidak harus ya. Kalau peristiwa penyalipan di abang-abangku kan saya nggak salah ya. Sementara diskusi dengan beberapa saudara dari tetangga sebelah di abang punya kan diserupakan tapi tidak disebutkan nama. Tapi ini menjadi diskusi liar loh. Masing-masing orang menerjemahkan itu Yudas, itu Simon dan seterusnya. Padahal maksudku di Muslim menerjemahkan bahwa yang disalibkan itu diserupakan tapi tidak penyebutan nama. Dan ini kita harus pertanyakan dong. Begitu abangku. Hormat. Baik. Al-Quran menarasikan
wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Itu kata Quran. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalibkan, tetapi yang disalibkan itu dibuat serupa seperti Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini kan terbukti akurat di dalam Roma 14 nomor 9 dan juga Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus yang tadinya bukan. Sedangkan Kristus anak Maria ini itu dijelaskan di dalam Data 31-32-nya. Daud menubuatkan bahwa Kristus yang dibangkitkan, yang dinaikkan oleh malaikat itu tidak ditinggal di kubur, jasadnya tidak mengalami kematian. Sedangkan ada penyaliban. Nah, yang disalibkan ini dibuat menjadi Kristus, sama seperti anak Maria yang juga adalah Kristus. Islam mengakui penyaliban itu ada. Ada yang disalibkan memang, tapi bukan Yesus, bukan Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan. Makanya tolak ukurnya apa? Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, artinya apa? Kalau kita berbicara mengenai Kristus, itu adalah manusia yang diurapi. Jadi terjemahan yang seharusnya adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus anak Maria ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Sedangkan yang disalib ini, nanti dia disalibkan baru dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Di mana polanya? Matius 12 nomor 38 nomor 40. Apa kata Yesus? Orang Farisi dan angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain dari tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia, dia enggak sebut Yesus. Anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti pada hari ketiga dia akan bangkit anak manusia ini, dan itu hanya diberikan sebagai tanda kepada angkatan jahat. Bagi angkatan jahat yang mereka salibkan ini, dijadikan bagi mereka menjadi Tuhan dan Kristus. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim yang kami imani. Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya aku menjadikan iblis menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Di ayat 30 juga Allah mengatakan bahwasanya Allah innahu muttakhazus sayatin awliya'a min dunillah wa yahsabu annahum muhtadun. Mereka menjadikan iblis sebagai Tuhan mereka selain daripada Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk, padahal mereka hanya tersesat karena mereka melampaui batas. Wa qaulihim, karena ucapan mereka bahwa mereka telah membunuh nabiku, padahal tidak. Itu yang diterangkan Al-Quran, dan itu kemudian yang muncul di dalam Bible. Justru Bible lebih dulu menjelaskan itu daripada Al-Quran. Nah, satu hal lagi saudara, yang lahir di kota Daud itu adalah manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Di mana Paulus mengaku dia yang datang kepada yang bukan manusia? Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Hayo. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Sedangkan yang datang kepada Maria itu adalah manusia. Keluar, dia kandung, malah dia lahirkan, dia pelihara. Manusia yang dipelihara. Sedangkan Paulus menerima 13 buku, itu bukan dari manusia. Terakhir sebelum Anda ambil alih. Anda membawa Mazmur 22, saudara. Mazmur 22 itu, Eli Eli lama sabaqtani, orang itu teriak siang dan malam. Sedangkan yang di atas tiang salib itu cuma siang tok, malamnya sudah nggak ada. Sebelum pukul 6 ia sudah diturunkan. Nah, satu hal, apakah itu adalah Yesus anak Maria? Bukan. Kenapa bukan? Coba Anda baca di dalam Yohanes 8 nomor 14. Yohanes 8 nomor 29, sorry. Apa kata Yesus? Dan
Dia Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Malu Yesus kalau dia sudah ajarkan begitu, habis itu dia teriak, Bapak, Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Malu dia. Berarti Yohanes 8:29, Bapa yang telah mengutus aku, Bapa tidak pernah dia tidak membiarkan aku sendiri. Berarti yang ada di atas tiang salib ini adalah murid Yesus yang teriak, wahai guru, guru, Eli, 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 kenapa kau tinggalkan aku? Itu baru cocok. Yudas merasa ditinggalkan gurunya Yesus, baru betul. Tapi kalau Yesus merasa ditinggalkan sama Bapa, itu mustahil. Karena dia senantiasa menyertai Yesus. Yohanes 8, nomor 15, nomor 16, nomor 17. Aku bersama dengan Bapa. Aku satu dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sampai kapan? Ya selama-lamanya. Karena dia adalah orang yang berkenan dalam dirinya. Yesus itu orang soleh. Yesus itu adalah orang yang berserah diri kepada Bapa. Maka Bapa tidak akan mungkin meninggalkan Yesus. Di dalam Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa, dan aku Yesus senantiasa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadaku. Makanya Bapa berkenan kepadaku, dan Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi yang teriak itu bukan Yesus, tetapi ada orang yang merasa kehilangan Yesus, yaitu sang murid yang keluar dari kubur, yang dijadikan menjadi Kristus. Dan orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya, Pak. Yang percaya itu hanya angkatan jahat. Siapa dia? Dia mengaku sendiri. Di Galatia 2 nomor 8 dia mengatakan begini, Petrus diutus untuk orang-orang bersunat, sedangkan aku Paulus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus untuk non-Yahudi. Nah, ilmu angkatan jahat ini dibawa oleh Paulus keluar ke bangsa non-Yahudi. Sedangkan orang Yahudi nggak percaya. Karena orang Yahudi tidak diberi tanda, yang diberi tanda itu hanya angkatan jahat. Begitu, saudara. Silakan. Oke, jadi dia mana ya? Hormat, baik sudah, mantap dong, keren loh. Jadi yang berikut ya, pertama begini ya, tentang Paulus ya. Paulus juga bersaksi ya di Roma 9 ayat 5. Dia menempatkan Tuhan sebagai Allah. Roma 9 ayat 5 ya. Jadi yang poin utamanya saya tetap pastikan bahwa peristiwa penderitaan Tuhan Yesus ya, dari apa penghakiman, penyaliban sampai bangkit dan naik ke kerajaan surga tervalidasi loh Bang Suma. Bukan 1-2 orang yang menyaksikan, begitu banyak orang loh menyaksikan ya. Bahkan yang menjadikan proses hukumnya dikawal khusus oleh penjajah bangsa Romawi atas tuntutan dari orang Israel. Memang orang Israel betul dia tidak menempatkan Yesus sebagai Mesia yang dijanjikan. Tidak butuh itu, karena orang Israel ketika itu butuh Mesia itu adalah datang sebagai panglima perang, raja untuk mengalahkan penjajah. Tapi tidak, karena Yesus datang sebagai raja damai, membawa hukum kasih kan. Makanya nggak ada. Ya, makanya di salib itu kan ditaruh, inilah raja orang Israel, Inri ya. Jadi luar biasa. Yang poin utama yang kita mau pastikan bahwa apa yang kita ceritain ini kan tervalidasi. Kenapa tervalidasi? Karena ada yang lagi menuntut, terus ada yang menghukum. Penjajah bangsa Romawi di bawah ketua timnya Pilatus. Sebenarnya dia juga gak mau. Istrinya kan bilang Pilatus, gak boleh loh, orang gak berdosa kok, kenapa dihukum begitu. Makanya Pilatus cuci tangan pakai air. Oke lah, kamu mau hukum dia ya silakan lah, itu urusan kamu. Tapi dimintain untuk tetap dikawal sampai peristiwa penyaliban dan kebangkitan. Bahkan masuk di kubur juga orang ahli-ahli Taurat, imam orang Yahudi minta supaya itu kuburan dikawal, jangan sampai jasadnya diangkat ya, dibawa, dicuri ya. Ternyata kan tidak ya. Bahkan yang ketika Tuhan Yesus bangkit kan malaikat yang datang menyampaikan, kenapa kamu harus cari, dia sudah bangkit dari antara orang mati ya. Jadi ada hal-hal yang kalau kita menerjemahkan dalam kitab kita menurut opini kita,
Ya, itu mungkin bisa juga ya. Itu logika kita ya. Tapi yang paling utama kita tetap prinsip mendasarnya bahwa ada yang tervalidasi loh terkait dengan peristiwa-peristiwa baik penderitaan sampai penyerahan jelas loh tervalidasi loh. Itu bukan 1-2 orang loh, begitu banyak orang loh. Lo pastikan loh. Kalau dari abang tadi abang menjelaskan benar loh. Quran hanya menjelaskan bahwa diserupakan, tapi tidak tervalidasi ya. Izin ya abangku. Kenapa tidak disebutkan namanya siapa? Akhirnya menjadi debat kusir ya. Sebenarnya siapa harus disebutkan nama dalam apa dimasukkan dalam Quran itu bahwa itu diserupakan siapa? Apa Yudas atau Simon atau beberapa macam itu terjemahan. Saya terus Bang Suma ya. Saya diskusi beberapa ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Tetapi dalam batasan pemahaman bahwa di Quran menjelaskan bahwa hanya cuma diserupakan, tapi tidak jelaskan secara detail itu siapa orangnya. Yang kita butuhkan pastikan siapa orangnya kan nggak ada. Jadi tidak tervalidasi ya. Kalau peristiwa mereka secara kritis tervalidasi loh, gitu ya. Jadi bagi saya pribadi poin utama yang kita dapat memang iman Kristen Bang Sumaya memang yang paling utama begitu. Peristiwa kebangkitan itu memastikan bahwa iman kepercayaan orang Kristen tidak sia-sia ya, begitu. Nanti ditanya kepada siapa juga nggak masalah, pasti tahu iman orang Kristen. Peristiwa kebangkitan itu menjadi momentum titik balik bahwa iman Kristen itu begitu kuat banget loh. Kalau kita ikuti Lukas 2 ayat 11, benar ya Tuhan. Tapi itu kan kata orang loh. Kata orang. Tapi penegasan tentang siapa itu Tuhan kan ada ya. Di Paulus juga menjelaskan juga ya. Dengan peristiwa kebangkitan itu memastikan bahwa memang dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu terverifikasi ya. Kalau sebentar ya, saya terus terang ya. Di Kota Kupang Abang Sumba, sebentar ada kawan yang mati. Dan dikasih tahu ya, dikabarin ya, itu orang aliran denomnya Yehova, Bang Suma. Dia bilang 3 hari dia bangkit. Jadi kamu gila loh. Orang ini tidak dibuat. Kalau kaget bilang mau bangkit 3 hari, heboh di Kota Kupang, viral waktu itu. Ternyata kan tidak bangkit. Berarti omong kosong doang kan. Satu pihak, misalnya Lukas itu pastikan Tuhan, tapi itu kata Lukas. Tapi terverifikasi dengan kematian Yesus dan bangkit itu memastikan bahwa Yesus adalah Tuhan ya, gitu. Kalau tidak dibangkitkan orang mati kekristenan barangkali mungkin ceritanya akan mungkin berbeda. Tapi dengan peristiwa kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus di kayu di surga memastikan iman kepercayaan orang Kristen sudah pastilah, jalannya sudah ada, pastinya seperti itu. Terus berikutnya tentang surga juga ya. Saya juga lagi bertanya-tanya kan kita belum innalillahi itu. Saya nggak tahu ya surga ini seperti apa. Seperti apa ya. Saya pernah ya dengan Abang Suma saya sudah sampaikan pada diskusi ya. Karena begini loh, kita mati ini kan masih menanti penghakiman yang terakhir. Bagi kekristenan, hakim yang adil itu adalah Tuhan Yesus. Nah, sementara kita menanti penghakiman yang terakhir sebagai hakim yang adil, sebenarnya kita parkir di mana begitu? Ya, ada yang bilang di Taman Firdaus, dari versi saudaraku ada bilang di Jannah dan seterusnya ya. Tetapi itu kan kita masih berpersepsi menurut apa yang ditulis dalam kitab kita masing-masing. Tapi kepastian seperti apa nggak tahu ya. Saya tadi baru saja selesai diskusi dengan Ibu Sophia Latro, Sophia siapa tuh? Berarti Pak Leslie, Diskusi. ini temanya lain lagi, bahas ke surga lagi nih, bukan ke Tuhan. Oh ya boleh, Abang boleh ini tapi ya oke deh. Ya kan artinya lari-lari tapi tadi kan. diskusi satu lah kita saudara. Iya, maksudku- Abang boleh tujuh ilmu tiga. Enggak lanjut aja tadi masukku yang tadi poinnya tadi kan sudah selesai. Artinya Pak Leslie menggiring selesai. ke Ya. masalah surga. Oh. Kan gitu kan?
Ya, ya. Aku berusaha tadi, Boleh. berusaha beli bodrek 4, nggak fokus, nggak dapat gitu. Berusaha beli bodrek 4 kutelan itu nggak dapat. Ya kan? Nggak dapat, berusaha. Saya Kan tahu loh, ini kepala miring juga, tapi luar biasa loh, memang itu. Iya, Ya, makanya luar biasa banget berusaha. loh. Tahan napas saja Abang Blender. Kepala miring juga Ya, loh. tahan Ini napas kan- aja lah Pak. berusaha fokus tadi. Dari poinnya yang disampaikan Bang Juma mungkin nggak ada tanggapan, tapi itulah teman-teman ya, itulah teman-teman, artinya Pak Leslie pengalihan, tetap Ya, KO lah dulu ya kan, nggak apa-apa ya kan. Ya. Itu kalau memang mau lari ke surga, memastikan ke surga, mau bahas lagi ke surga, kalian lagi cerita ya kan. Boleh, itu juga baik. Oke, silakan Bang. Oke, Bang Suba Karmana, hormat diberi. Ya, saya pikir luar biasa saya diskusi orang ilmu tinggi. Abang Blender ilmu tinggi, makanya ini tahan napas loh. Makanya minum paracetamol atau antar gini, tahan napas. Oh ya, Bang Blender ini kepala batu loh. Batu loh, ini bulldozer loh. Dia datang rata. Saya tahu loh Bang Blender ini. Oke, tapi dengan Bang Suma luar biasa lah. Banyak hal yang saya juga dapat. Saya tidak mengingkari bahwa banyak hal yang saya juga dapat dari Bang Suma, Bang Blender. Luar biasa banget. Kita lagi berselancar ya. Kita menikmati siara hidup kita di dunia, menambah kesana keimanan kita. Entah apa jadinya ke depan kita nggak tahu. Tapi muara kita satu, cuman satu saja pemilik hidup kita. Apapun latar belakang keimanan kita ya, saya tidak sebut Islam atau apa. Hindu, Buddha juga ya. Saya sudah diskusi loh. Pak Leslie, Pak Leslie, Ya, siapa yang memvalidasi Yesus kalau dia adalah Tuhan? ayah tadi sudah diskusi dengan Bang Suma tadi tuh. Abang ada ikuti nggak? Enggak Enggak diikuti ya. denger dari awal. Cuman siapa sih, ini pertanyaan buat seluruh Kristen yang ada Oh di iya, dunia ini ya. yang validasi iblis. Iblis ya. Oh, iblis yang memvalidasi bahwa Yesus Tuhan. Iya, dia ketika Yesus berpuasa. Oh. Sebentar abangku. Dia memvalidasi. Dia pengujian Yesus secara manusiawi, dia uji ya. Tapi apa kata Tuhan Yesus ya di Matius 4 ayat 7 ya? Janganlah kamu cobai Tuhan dan Allahmu. Kemudian Matius 4 ayat 10, iblis juga diperintahkan untuk sujud menyembah kepada dia. Itu perkataan Tuhan Yesus ya. Jelas dong. Kalau ada abang udah jawab. Iblis, sabar. Iblis itu Bang, saya nggak siapa? minta diterangin, Bang. Abang udah jawab. Sabar abangku. Sabar abangku. Iblis itu siapa? Kekristenan, iblis itu adalah malaikat yang ditendang buang dari surga karena mau mengambil alih kekuasaan surga. Berarti dia Ya udah cukup, tahu Bang. di Gantian surga lagi itu lah. siapa. Gantian lagi, Pak. Oke, Santai siap. gitu loh. Tadi Anda udah menjawab bahwa yang memvalidasi Yesus adalah Tuhan, iblis. Kan begitu, udah dijawab. Saya nggak nerangin, nggak perlu dijelasin siapa iblis itu gitu loh. Terus yang mempengaruhi, Pak, yang kedua nih, yang mempengaruhi tentara Romawi membunuh Kristus, siapa yang mempengaruhi, Bang? Silakan. Yang pertama ya. Jadi ini kalau ceritanya agak panjang banget loh, tapi ya minta maaf ya. Abang host, Abang Blender ini Abang Blender ini keras banget loh. Nah ini dia Abang Blender ya. Tapi ini agak panjang jadi saya jelaskan begini ya. Jadi ketika perjamuan yang terakhir ya, Tuhan sudah sampaikan kepada seluruh murid-muridnya, inilah tubuhku. Oke, dan anggur inilah lambang darahku sebagai perjanjian baru ketika dimeteraikan ya. Kemudian di dalam perjalanan kan terjadi kan, disebutkan juga dalam situ di antara murid-murid Tuhan. Saya nggak nanya itu deh, Bang. Sebentar, sabar dulu apa. Di antara murid-murid kan dia kasih tahu, bahkan Simon Petrus juga dia sudah kasih tahu. Ya, Simon Petrus pertanyaan sebenarnya kamu. Pertanyaan singkat tadi, Bang. Bisa nggak saya ulang lagi pertanyaannya? Saya ulang ya. Saya ulang ya, Bang ya. Gini. Tadi Abang udah menjawab, yang memvalidasi Yesus adalah Tuhan, iblis. Pertanyaan kedua, siapakah yang mempengaruhi
tentara Romawi sehingga dia membunuh Kristus gitu loh Bang. Silakan. Oh ya, memvalidasi ya. Jadi itu Yang mempengaruhi tentara Romawi sehingga dia membunuh gitu loh. ya, jadi kalau sebenarnya tidak dihubungkan dengan tentara Romawi ya, itu kan eksekutornya aja ya. Kalau cerita perjamuan terakhir, Tuhan sudah bilang bahwa di antara kita ini kan ada yang jadi pengkhianat ya. Ya, tapi nggak tahu, nggak disebutkan namanya ya. Tapi pada akhirnya Secara Yudas- umum Pak, Sebentar, secara sebentar. umum nih. Oke, Yudas dipenuhi- Yudas Siapa yang mempengaruhi manusia? Siapa yang menggoda manusia berbuat jahat, Pak? Oke, jadi begini ya, bagi imam orang Yahudi, ahli Taurat atau orang Farisi kan timbul kecemburuan loh. Ketika Tuhan Yesus berfirman, menyatakan besarnya kuasanya dan seterusnya, kan imam orang Yahudi kan pertanyakan loh, makanya diburu untuk disalibkan. Jadi sebentar, perjamuan Bang kayaknya nggak denger deh. Abang nggak denger saya ya? Kan tahu dong. Saya ulang ya, ini Bang, dengerin nih, Bang. Siapakah yang mempengaruhi manusia sehingga manusia itu berbuat jahat? Ya, makanya saya bilang tadi, terakhir Yudas yang menjual Tuhan Yesus kan, ya pada ahli-ahli Taurat, imam orang Yahudi, orang Farisi. Astagfirullahaladzim. 30 keping perak ya. Kenapa? Mau belanja kemana Bang, bawa perak? Sederhana pertanyaannya Bang Leslie. Nih, siapa yang mempengaruhi, siapa yang merasuki manusia sehingga manusia ini berbuat jahat seperti mencuri dan membunuh? Siapa yang mempengaruhinya Bang? Kalau itu mungkin ada terkait dengan free will ya, kalau kita jelaskan ya. Karena itu panjang juga loh. Nah, kita kaitan dengan peristiwa penyalipan ya. Memang Enggak ke situ Bang, pertanyaannya enggak ke situ. Sebentar. Oke, sebentar. Jadi memang Yudas Iskariot betul. Lama-lama juga kau banting nih HP ini. Abangku. Salah. Kita menikmati perbedaan. Ini loh Bang, ada orang nih. Ada orang tadinya baik gitu ya. Orang baik dia gitu. Tiba-tiba dia berbuat jahat gitu loh. Dia mencuri, dia membunuh orang begitu. Menurut Abang, siapa yang mempengaruhi dia? Siapa yang menggoda dia gitu loh Bang? Iya, kalau ikuti perintah Allah, baik 10 perintah Allah, atau bagi kecil kan hukum kasih ya. Sabar abangku. Jadi ketika keluar dari apa yang dikehendaki, baik dalam 10 perintah Allah. Apa saya bahasa Burundi kali baru nyambung ya? Sabar abangku. Dia mengikuti apa yang iblis mau kan, mau bunuh orang, mau bikin apa, terserah dia. Apapun alasan pembenaran, karena hukum kasih bagi Yesus kan tidak ada pilihan untuk membunuh. Oh jadi iblis yang mempengaruhi ya Bang ya? Iblis ya. Oke, iblis. Jadi tadi yang memvalidasi Yesus Tuhan iblis, yang mempengaruhi orang berbuat jahat iblis. Yang mempengaruhi tentara Romawi membunuh Kristus siapa Bang? Kalau saya memang iblis itu sendiri, karena Iblis ketika juga. Sebentar abangku, ketika Yudas dibiarkan dipenuhi oleh kuasa iblis. Jadi memang ini iblis ini peranannya sangat besar sekali ya Bang ya? Ya besar banget. Ada nggak iblis menyuruh berbuat baik Bang? Nggak ada dong. Nggak ada. Nah perbuatan tentara Romawi di tiang salib itu baik apa jahat Bang? Kalau perbuatan itu terkait dengan keimanan Kristen, memang korban penebusan ya. Saya kan hanya penebusan Bang. Tetapi itu tujuannya. Iya. Tetapi kenapa iblis yang harus merancang itu? Itu yang jadi pertanyaan mendasarnya itu.
Begitu. Kenapa? Karena iblis yang menjual Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan Ini kalau saya mengajar di kelas begini nih, pusing saya nih. Benar dah. Bang, apa tuh hormat? Bang, yang perbuatan tentara Romawi ini yang dipengaruhi oleh iblis membunuh Kristus di tiang salib, itu perbuatan jahat atau perbuatan baik? Kalau saya patokan utamanya bahwa ketika Yudas, Kenapa lari ke Yudas? betul abang tuh, betul abang. Aduh, sayang banget ini HP nih, hancur nih HP gue nih. Jangan marah-marah gitu loh. Diskusi saja lah. Kita Iya bang, ya bang, santai bang. Saya kan cuma bercanda bang. Oke, siap. Jadi memang bagi saya memang ketika Yudas dipenuhi oleh kuasa iblis, dia menjual Tuhan Yesus untuk memperkenalkan Tuhan Yesus apa. Makanya persiapan boleh berjalan ya sampai terakhir Pantesan baju mak pusing. Saya berpikir kalau Aku saya 4 Bang Bodrek, 4. ya, lihat abangku hormat ya. Jadi begini, kalau Yudas tidak jual kan peristiwa. Orang nggak nanya Yudas bang, Yudas sudah pindah. Belum harus jalan loh, sebentar. Yudas Kalau dulu kemarin saya teman saya Yudas dagang di Gelodok, udah pindah dia bang. Paramek mempan ya. Paramek nggak mempan ya, Paramek ya. Bodrek nggak mempan ya. Tapi Pak Leslie, satu lagi tadi memvalidasi iblis yang mempengaruhi si iblis. Oke. Nah, saya mau bertanya lagi. Bagaimana yang namanya Tuhan itu kan disembah. Ya kan dia disembah. Nah, bagaimanakah ritual menyembah Tuhan kalian itu bagaimana? Iblis. Abang ya. Kalau Lalu dari sini ini om kamu ini Pak Lemi ini dari sabar dulu. Saya wajah satu saudaraku ya. Izin ya, boleh ya. Nanti baru satu-satu ya. Izin ya, abang-abangku hormat semua ya. Jadi begini ya, dalam tradisi gereja ya memang agak beda-beda ya. Abang semua tahu dalam Katolik bahkan Protestan kan denomnya terlalu banyak. Dalam tradisi gereja kan kita beda satu sama lainnya. Tapi sepanjang pijakan itu oke saja. Tapi kalau mereka keluar dari itu kan menjadi persoalannya. Tapi saya dalam posisi tidak mau menjas keimanan orang. Kalian blender nanya gitu jadi nggak nyambung. Gini loh Pak Leslie. Pak Leslie ini loh. Salib itu, dengerin dulu Pak. Abis ini ngomong nggak apa-apa. Salib itu lambang kejahatan atau lambang kasih? Salib itu lambang ya satu persoalan pergumulan terkait dengan beban itu memikul dosa umat manusia ya. Saya nggak nanya itu loh. Sebagai korban itu tujuan. Ya. Kayaknya harga semen Pak Liston. Harga semen berapa satu sak Pak? Apa? Jadi harga semen berapa satu sak? Ban depan aja dia tahu. Ban depan ukurannya Harga semen. Harga semen satu sak berapa? Sama pasir satu. Apa beda yang hormat diberi apa beda ya? Iya, Darius. Siap. Darius. Ya. Darius, salib itu lambang kejahatan atau lambang kasih? Lambang kutuk lah. Oh, lambang kutuk. Lambang kutuk, oke. Silakan. Ya, Darius, maju Darius. Nyambung kayak yang lu sama lu nih. Om sama Pak Le, ini nih. Om sama ponakan nih. Siapa lagi? Siapa itu yang dikutuk di tiang salib, Pak Leslie? Ya, Yesus sebagai kodratnya sebagai manusia. Mulai muncul. Oh, sebentar dulu, aku belum bertanya-tanya ke abang-abangku. Sebentar dulu ya. Iya, bertanya dulu, saya juga jawab ala Anda ya. Tapi lanjut. Silakan. Saya mau nanya. Gak apa-apa. Ya. Pak Leslie mau nanya. Saya punya tuan rumah ini. Ya, enggak, Pak Leslie mau nanya enggak? Nanya coba. Enggak. Biar abang bertanya dulu. Enggak, siapa tahu ada pertanyaan, Bang. Saya masih tunggu
perintah hostnya, perintah saya punya abang belajar ini keras banget loh. Kalau diperintah ya oke, kalau enggak biar sudah aku stay saja. Asli siapa yang ngutuk Yesus? Siapa yang ngutuk Yesus di tiang salib? Iya, ngutuk itu kan dosa dan salah kita ya. Bukan itu, bukan weh. Yang ngutuk itu palsulus. Enggak lah. Enggak, yang ngutuk Yesus itu Pak Leslie. Pak Leslie yang ngutuk ya? Ya tuh, Darius dia yang ngutuk Yesus. Ya karena dosa dan salah kita ya. Dia mati sebagai manusia yang tidak bersalah, dia menjadi terkutuk di kayu salib. Jadi untuk menebus dosa, Pak Leslie. Jadi untuk menebus dosa dari dalam tradisi Yahudi, orang yang mati kelar Yahudi lagi. Orang yang terkutuk loh, gitu. Jadi tapi secara manusiawinya tuh kan dia tidak orang berdosa, bukan orang berdosa. Hanya dikorbankan untuk menebus dosa umat manusia ya, bukan saya. Jadi Anda menebus dosa Anda dengan mengutuk orang ya? Tradisi Yahudi begitu, yang di kayu salib orang yang terkutuk karena dosa dan salahnya. Kalau tradisi di kampung Anda gimana? Karena biasa-biasa aja. Pernah nggak ada yang dikutuk menebus dosa? Kan kita bukan Tuhan, kan cuma manusia aja. Ngapain mau kutuk-kutuk? Ya. Kira-kira Pak Leslie ada di situ sampai Yesus. Tentara Romawi ngomong gini, siapa yang mau menggantikan Yesus? Anda berani nggak? Kalau kira-kira ya secara manusiawi ya, saya kalau dalam posisi sebagai dalam keturunannya imam orang Yahudi atau alit, mungkin saya dalam posisi yang berbeda ya. Tapi kalau saya orang kebanyakan yang sebagai peyut atau banting juga nih HP ini kok nggak nyambung ya. Bisa terjadi saya bisa bela. Tapi kalau saya dalam keturunan ahli-ahli imam orang Yahudi bahkan ahli Taurat, mungkin saya juga pasti kemungkinan besar pasti dalam kelompok itu ya. Ini loh pertanyaannya Pak Leslie. Tentara Romawi kan mau menyalib nih, Anda tinggal berdua sama Yesus. Tentara Romawi bertanya, siapa di antara kalian yang mau disalib? Anda yang acungkan tangan atau Anda kabur? Malah bantuin tentara Romawi dia. Itu pribadi saya ya, ketika itu kalau saya ya bisa aja saya punya bapak adalah ahli-ahli imam orang Yahudi. Astagfirullah. Ya, atau saya nggak nanya bapak lu. Ya. Artinya kita kan lagi berandai-andai loh. Pertanyaan kan kita berandai-andai, persepsikan ya. Tapi saya dalam posisi netral, dalam artian tidak ada kaitan dengan imam dan ahli-ahli Taurat orang Yahudi. Belum tentu saya juga dalam posisi untuk membenarkan ya apa yang ahli-ahli Taurat orang Yahudi bahkan imam orang Yahudi untuk membenarkan apa yang mereka mau. Pak Leslie, berapa harga sebotol yang membuat happy di sana? Berapa harganya? Di sini sebotolnya 25.000 aja. Nyambung ya, cepat jawabnya 25.000. Jenisnya apa itu? Jenisnya apa itu mereknya? Tapi begini ya, nanti di bulan Agustus September baru itu kita dapat yang asli ya. Orang bilang orang Kupang ya. Kalau sekarang nggak ada, kosong. Kalau di Sulawesi Utara kan cap kutis. Kalau di Sumatera kan sama Sulawesi tua. Kalau di sana apa bang? Di sini disebut moke. Itu berapa harganya bang? Cepat. Lancar ya. Cepat jawabnya. Lancar jawabnya. Memang Biasanya orang yang ditanya Bang Handi pasti pusing. Lah ini Bang Handinya malah pusing. Kebalik. Abang blender. Bisa dirasa deh. Sebentar ya, saya kasih tahu ya. Baik slang maupun Peter Pan atau beberapa artis. Wah, udahlah cukup lah itu, nggak usah diterangin semua, ini lagi live. Ada aja itu. Benar loh. Pasti dicari loh. Kita harga bensin di sana berapa seliter bang? Harga bensin?
Sama lah di Jakarta juga sama 10.000 aja. Oh sama ya. Harga beras Harga beras sekarang itu di kisaran ada ya, kalau beras dolok itu 60.000. 5 kilo. Harga anggur asam berapa? Bang Leli, harga anggur asam berapa? Harga anggur asam? Janganlah itu. Rokok apa rokoknya Bang? Bang Leslie. Ya, siap. Sebungkus berapa Bang? Rokok tergantung seleranya apa, rokok apa. Ya Pak Leslie rokoknya apa? Di Sabtu Premium ya, 22.000 satu bungkus. 22.000. Sebungkus berapa? Satu bungkus habis nggak dalam satu hari? Enggak. Bisa 2-3 hari baru habis. Baru habis. Gitu. Kalau ban depan itu Pak, ukuran anginnya berapa maksimal kira-kira idealnya? Ban depan. Ban depan. Ban depan apa ya? Motor. Saya nggak tahu lah. Pak Leslie nggak pernah naik motor? Benar, saya lebih sering dengan mobil ya sekarang. Oh mobil. Kalau ban depan mobil berapa Pak? Idealnya ukuran anginnya. Tapi dia punya angkanya saya lupa ya. Tapi kan saya pilih foto lagi. Kalau anginnya ditambahkan ban depannya 25. Kemudian ban belakangnya 30 atau 35 terserah. Udah bisa buka toko ini Pak. Apa itu namanya? Lapak kompresor itu. Udah bisa itu. Woi, abang gimana? Abang ke Surabaya, abang Surabaya. Saya mau ke Surabaya loh. Bentar ya. Saya di Surabaya nih Pak. Oh, nanti aku pergi cari ya. Kita jumpa cerita lah. Cari aja Pak seputaran. Saudara ya. Beda tapi kita bersaudara ya. Ya. Abang Blender di mana? Bang Blender di ini Pak, di Merauke dia. Merauke jauh banget. Gak cukup duit sampai ke sana. Saya mau nyambung ya kalau begini. Nyambung. Kalau Iman nggak nyambung kemana-mana, bening. Bodrek kenapa? Saya pikir abang Blender di mana begitu. Kalau ada dekat sini kita bisa jumpa lah. Senang-senang kita menikmati lah. Kalau kepaksa disuruh Iman juga kadang-kadang kita juga capek juga loh. Oh kita berantem bakal lain. Padahal kan kita bersaudara ya. Kita lagi mencari jalan untuk ke akhirat tadi, tapi tentu tetap jalan kita berbeda ya. Tapi kita beriman cuma satu pilihannya saja, bahwa kita semua ciptaan Allah, entah apapun agama kita ya. Satu Tuhan kita Pak. Kalau beda Tuhan Pak masuk neraka. Kalau salah Tuhan. Iya dong. Siap Abang Blender. Bapak siap masuk neraka? Oh siap aja. Siap masuk neraka? Siap ya. Aduh Makjang siap. Siap aja masuk neraka ya. Tapi kalau aku masuk aku ketua Abang Blender ya biar aja. Apa dia nggak mau lah. Nggak mau lah ngajak-ngajak orang ke neraka. Ke neraka ngajak-ngajak. Enggak lah. Tapi neraka kekal. Kalau kami enggak. Karena kan yakin kali pasti masuk surga. Iya. Ngeri loh Pak Leslie neraka. Ya, tapi izin abangku, aku boleh kasih tahu ya. Kenapa kok harus untuk sebelum ke surga harus masuk ke neraka dulu baru bersih-bersih? Bukan, kan tergantung amal ibadahnya, perbuatan. Oh, amal ibadahnya ya. Iyalah, tergantung perbuatannya. Kalau kita umat Islam itu Pak, yang orang harus masuk surga itu nggak boleh ada yang berdosa. Gitu. Jadi kurangi semaksimal mungkin, seminimal mungkin dosa di muka bumi supaya nggak dihukum di neraka dulu gitu. Begini ya. Dengerin dulu, saya belum selesai Pak. Ini kan ngomongin bensin, dengerin dulu. Kecuali ngomongin ban depan ya. Siap Abang. Yang abadi selamanya di neraka itu orang kafir yang menduakan atau salah Tuhan. Gitu Pak. Betul tahu itu. Abang masih mau berlutut selamanya di neraka Bang? Enggak loh, aku sudah pastikan jamin di dalam nama Tuhan Yesus lah, itu pasti masuk surga dong. Di mana itu tertulis? Ada dong, Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 3 ayat 16 dan seterusnya, banyak lah. Itu kan cuma Yesus cuma jalan, bukan tujuan.
Ya, kalau orang nggak tahu jalan, ya ngapain kita cari orang yang tidak tahu jalan? Pak Leslie, sebenarnya Tuhannya ada berapa sih? Satu aja loh. Yang mana, Yesus atau Bapak? Satu. Hakikatnya satu. Yang mana yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Ya, abang mau yang mana? Silakan. Kita tawar menawar ya. Iya. Ya, tawar menawar nih. Netizen, ntar dulu saya minta pendapat dulu sama netizen. Pak Leslie, memberi penawaran. Yang manakah yang Tuhan antara Yesus dan Bapak? Ntar dulu. Nah, Bapak, Anak dan hakikatnya satu. Allah itu sendiri, Allah dalam Bapak ya. Bapak itu kan Roh Kudus ya. Ini nih kita minta Koldo Friends, Koldo netizen ya, Koldo netizen, bantu Pak Leslie. Yang manakah sebenarnya yang harus disembah? A. Yesus, B. Bapak. Bantuin Pak Leslie teman-teman, bantuin. Dia lagi nggak bisa menjawab. Yang manakah yang patut disembah? A. Yesus, B. Bapak. Cepetan bantu Pak Leslie. Ya, siap. Tuh, rata-rata menjawab B. Pak Leslie, Bapak. Gak apa-apa lah. Oke, Bapak lah, terima kasih. Ya. Ikut netizen dia. Buat abangku ya. Tapi jangan lupa bahwa jaminan keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus saja sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai Bapa di surga jika tidak melalui aku. Harga cabai keriting di sana berapa ya, Pak? Mahal ya cabai. Di Kota Kubang masih murah banget loh, 10.000 1 kilo. Wih, murah banget ya. Di sini mahal Pak, Surabaya. Kalau gitu aku kirim loh, biar apa ya, kita bantu-bantu juga, kita cari untung sedikit loh. Oh iya, baku untung kita ya. Bisa bisnis ini. Boleh ya? Nyambung kalau itu. Kalau itu nyambung loh dah. Kalau bicara itu nggak nyambung dah. Pak Leslie, kalau duit 100.000, harga rokok tadi berapa? 22. Harga rokok di Kota Kubang 10.000 aja ya. Kalau misalnya nih duit 100.000, belanjanya 22.000, kembaliannya berapa? 100.000 ya, kembaliannya berapa ya? 78 ya. Pinter dia. Kan? Nyambung ya. Salah duit. Abang gimana sih abang tadi seperti itu? Gimana sih? Tapi abang saya punya saudara jadi ya sudah apa-apa. Gak apa-apa lah. Sonde apa-apa kata orang Kupang. Sonde apa-apa. Sonde apa-apa. Sonde itu kata tidak. Disamakan dengan kata tidak. Ya oke. Silakan. Oke. Pak Wahyu, monitor. Pak Wahyu. Pak Wahyu. Pak Wahyu. Wahyu. Cek. Ya itulah teman-teman ya. Kalaupun namanya kita lihat ya. Pak Leslie, apa yang dia sampaikan, mudah-mudahan ada pencerahan buat dia juga. Untuk kita. Ya kan? Apa yang beliau sampaikan, pencerahannya untuk beliau, yang poinnya untuk beliau juga. Jadi, ya begitulah Ten. Pak Ken. Siap, abangku, hormat. Itu Ken. Punya bos mana? Abang semua mana? Pak Leslie, saya mau nanya terakhir. Pak Leslie kan tahu caranya masuk TikTok. Tahu nggak cara keluarnya, Pak? Tahu dong. Coba praktekin, Pak. Aku mau keluar ya. Coba dipraktekin aja lagi. Dipraktekin doang. Sebentar, saya laporin tuan rumah. Abang blender ini keras banget loh. Tapi luar biasa ya. Makin matang banget loh. Padahal abang blender ini keras banget ya. Oke, abang blender boleh izin saya keluar? Ya, boleh, tapi coba praktekin aja dulu, Pak. Praktekin dulu cara keluarnya, nanti abang balik lagi. Coba praktekin, Pak. Ya, kalau keluar begini agak jauh loh. Kalau diturunin, boleh pakai di sini. Nah, maksud saya kalau mau keluar itu yang ditekan yang mana? Karena ada di kali tanda X itu kan disentuh. Coba praktekin, Pak. Coba praktekin. Oke, baik, host dan saudara semua. Terima kasih Bang Suma, luar biasa. Banyak hal yang saya dapat ya. Dan saudaraku semua ya, mohon izin jangan sampai saya nggak bisa ketemu Komal ini lagi ya. Karena ini dia keluar agak jauh lah. Kalau aku diturunin kan pasti parkirnya di bawah sini. Tapi disuruh keluarin ya oke lah.
Siap, hormat diberi saudaraku semua. Sampai jumpa ya. Selamat pagi. Abang Blender itu luar biasa ya, makin teduh dan tenang. Saya nggak disebut Pak, nama saya Marwoto. Abang Marwoto juga hormat diberi. Terima kasih. Hormat diberi. Bang, Tetap kita kalau tidak ada bersemangat kata yang salah nggak usah dimaafkan ya. Dan Tuhan memberkati kita semua ya. Hormat ya. Ya. Sampai jumpa di kesempatan. Abang Blender, Kira-kira yang terakhir ini Pak, ada yang tidak ingin ditanyakan terakhir kali Pak? Ada yang tidak ingin ditanyakan? Saya Abang Blender saya ini luar biasa banget loh, lebih matang. Abang Blender keras banget loh kalau bicara, tapi luar biasa dengan kematangan iman dia mengarahkan diskusi. Belum tahu Pak Leslie, Bang Blender itu suaranya keras, tapi dia lagi di lampu merah, lembut orangnya. Sampai jumpa bos saudaraku, hormat semua, Tuhan memberkati kita semua ya. Bang Suma hormat diberi, itu luar biasa loh. Terima kasih ya, sampai jumpa di kesempatan lain. Kalau memang bisa jumpa lagi kembali ya oke. Hormat. Kapan keluarnya Pak? Ini mau keluar. Saya mau praktek. Ya pintar dia tuh praktekinnya tuh. Orang dia harus halusin gimana cara keluar TikTok, udah dia harus halusin. Kapan keluarnya? Loh, Bener-bener orang ya. baru keluar nih. Kalau masalah itu, masalah kepercayaan nggak ngerti. Tapi kalau masalah yang lain-lain ngerti. Harga bensin, harga beras, harga itu minuman, harga cabai keriting. Beli rokok kembalian paham nih. Ya, Bisto. Ya, ini Ken monitor Ken. Ya, jadi hantu semua ya di atas ya. Bisto. Oroknya pulanya. Gue kalau nongkrong di sini sama Bang Iwa sepi loh tenanya, benar. Tadi banyak, tapi ya mudah-mudahan lah. Memang sepi tenda tadi banyak lah. Tapi alhamdulillah Bang, komalku ini kuat Bang. Mau maki 2 hari kuat komalku. Makanya kalau ngegas kadang ngaco, udah pindah. Iya memang itu ngaco. Error Bang, error. Wah merudal tadi. Tapi kelompok Edis kemarin turun kemari. 1 batalion menyerang. Nggak jatuh juga, makanya iri dia. Edis, komal dia kan kuat. Komal kita tengok oleh Islam, habis tumbang semua. Ngelek memang iya. Dari awal tadi, dari PPJ naik, udah kena hantam terus. Tadi yang apa nombak itu yang hidup. Gua monitor si PPJ itu udah mulai sadar katanya ya si PPJ. Enggak. Masih ngaco. Kemarin tempat Julius dia katanya gitu ya, minta maaf. Makanya kemarin tempat Julius dia minta maaf di sini. Halo kafir-kafir katanya. Sebenarnya betul sih itu. pada dasarnya itu anak ngerti Islam ya pasti, cuman karena masalah keluarga doang. Iya, tapi dia begaduh Bang sama BAB itu. Makanya dia kayak gitu. Udah mau masuk, nggak bisa percaya itu anak tuh. Bisa dipercaya. Ya. Tapi di saat komalku kuat, oten-oten pada jantungan semua. Jantungan naik ke atas. Bersiksa. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman ya. Nggak apa-apa, yang penting berdiri. Oten juga punah tetap juga. Kadang pasang surut. Nggak ada oten semakin jelas kebenaran Islam. Mereka takut. Ya, nggak ada oten semakin jelas. Punahnya oten ini jangan buat kita kendor. Karena Wanes pun nyerang juga oten. Wah berebut. Macam mancing. Masuk ke Komal Wanes aku. Yo, mana oten, mana gila. Wanes saja pun menyerang oten, keliling dia nyari. Bahkan masuk di Komal Muslim, anda untuk menyerang oten. Gila nggak? Mana tempat siapa tuh? Boruni Yesus. Wanes nggak mau diskusi sama Islam. Oten diserang. Kadang-kadang dari Wanes pun masuk ke Komal Muslim, mau nyari oten. Bayangkanlah, oten sama oten beragaduh. Saking punahnya oten. Udah punahnya oten sekarang udah.
Itulah yang disebut satu pohon beda cabang. Benar. Yang dianggarkan Ngeri sekarang kali ini itu ya. Ngeri loh itu satu pohon beda cabang. Pada satu Tuhan ya bang ya. Iya, misalnya pohon mangga, yang satu buahnya mangga, yang satu buahnya duren, itulah. Tapi satu pohon. Iya. Iya. Billy lagi kan, Billy pun keliling nyari Oten, komal-komal Islam. Nyari. Gak ada. Ridwan, Sandro monitor. Irdiwan. Banyuma lagi rehat. Ngantuk banget dia, seharian gawe. Habis nengok rumah wisata. Belum siap bang? Udah, tapi lagi bangun di dalam untuk diperbarui lagi toh, pengembangan terus. Kolam renang udah oke. Diperbaharui terus, persiapan nanti bulan 9. Di sana bang ya, buat acara bang ya? Iya. Nanti bulan 6 Banyuma kesini, ke Jakarta. Ke Jakarta. Oh, tapi paling ramai dulu waktu Banyuma ke Medan ya, takbir ya. Syahadat masal tuh. Viral itu. Tapi belum ada yang kedua bang ya? Belum ya? Masih Medan aja itu ya? Iya, belum. Yang kedua ini mau kontrak mau main film nanti di sini di Jakarta. Oh, iya. Bulan. Maksudnya yang kedua ini kan nggak ada tablik akbar tuh. Ya nanti insya Allah umur panjang ketemu lagi kita di Idul Fitri. Oh, Ramadan ya. Itu di mana bang? Jakarta? Kalau Medan Madain ya Pak, ke Medan lagi kita. Medan lagi ya? Iya. Didatangin yang selama ini siapa tuh pengacara tuh? Didatangin ke sana, tapi rame kemarin. Rame itu, ribuan. Rame. Tablik akbar. Toko-toko agama Islam kan di mobil komando, ada dari Majelis Ulama Indonesia, dari pengurus masjid, dari apa lagi namanya, yang satu organisasi itu, Gapai. Ya Gapai, dari API, ngumpul semua. Rame tuh di Bijraya. Katanya Bang Blender bawa obor katanya. Ngapain Oten? Ngawal Oten. Tapi Oten gak ada yang datang woy. Oten gak ada yang datang, gak ada berani apa-apa. Ada, ngintip-ngintip lah. Ngintip aja. Ngintip kok bisa Muslim bersatu kayak gini, kita nggak bisa gitu maksudnya. Muslim kan satu komando. Kita kan ada komandonya. Kalau Majelis Ulama mengatakan semua. Ya mereka cuma bilang kayak Tuhan ya lah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Coba contoh ya teman-teman ya. Ada yang mengaku Muslim, tapi dia alirannya beda. Terus dia banyak pengikutnya. Pasti Majelis Ulama bertindak. Langsung SP1, SP2, kalau enggak dikeluarin fatwa ya sesat. Ya, masih pergerakan ya pidana. Gitu. Kalau mereka nggak bisa, nggak ada yang didengerin. Ada Oneness lah, ada Unitarian lah, ada SSJ lah, ada Tritunggal lah, ada yang abu-abu lah. Makanya nggak bisa ngumpul ya bang. Mereka kalau menjelaskan larinya ke Oneness, tapi kalau lagi happy larinya ke Trinitas. Iya. Tapi sampai di surga, menurut mereka jadi Oneness juga, cuma satu. Coba ya tanya Trinitunggal, kalau di surga itu satu, Oneness juga dia. Patel,
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bang. Salam. Ya. Salam dari Aceh Temiang. Ini apa yang mau dibahas nih bang? Yang mau dibahas ini bang. Belum ada ya? Kenapa itu harga kacang kejepit, harga terong turun naik bang? Dan kenapa kira-kira itu bang? Kenapa itu? Kurang tahu saya bang. Halo, abang bukannya dagang sembako? Saya. Pak Patel. Saya Kerjaan dagang. sehari-hari apa bang? Kerjaan sehari-hari? Semua dikerjain bang. Dagang. Oh iya, dagang apa? Sembako. Kadang baju, kadang semua lah pokoknya. Apa yang bisa jual? Kadang jual apa? Pakaian. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bang Fendi, boleh nggak nanya sama Bang Zuma? Silakan bang. Bang Zuma, assalamualaikum. Cuma rehat. Oh lagi rehat ya? Ya. Oke, Bang Hendi aja atau Bang Blender aja nih. Jadi sepengalaman ya, sepengetahuan Bang Hendi sama Bang Blender yang udah mempelajari Bible ini. Kalau saya ini kan umat Islam yang awam tentang Bible. Jadi kan di Oten ini kan ada Bapa, Tuhan Bapa gitu. Kalau menurut Bible yang dipelajari oleh Bang Hendi sama Bang Blender, Jangan nanya itulah bang, nanti kita monolog bang. nggak nanya aja gitu. Setara nggak dengan Elohim? Kalau di kita itu Allah gitu. Setara nggak kira menurut pengetahuan Bang Hendi dan Bang Blender? Tergantung siapa yang menjawab Otennya. Ada yang bilang setara. Paling banter itu ya yang sering dipakai aku dan Bapak adalah satu. Yohanes 10:30. Ada juga yang menjawab setara tapi mengosongkan diri, dia pakai Filipi 2 nomor 6. Tergantung Otennya siapa yang menjawab bang. Jadi nggak usah nunggu jawaban yang seragam sama mereka gitu bang. Oh gitu ya. Oke Bang, nanya itu aja Bang. Makasih banyak ya. Saya Coba aja nanti Anda misalnya ada Oten nih nanya. Catat namanya bang, baru pindah lagi nanya. Pasti beda jawabannya. gitu ya. Karena saya ini udah sering nanya yang kayak begitu gitu loh ya. Pasti jawabannya ya kayak gitu-gitulah gitu. Tapi kalau menurut Bang Henry sendiri, kesimpulan pribadi gitu setelah mempelajari Bible gimana tuh Bang? Pribadi ya, kesimpulan pribadi ya, bukan mewakili Oten gitu. Saya nggak bisa menyimpulkan bang, karena itu kan larinya ke iman ya. Saya nggak bisa menyimpulkan. Kalau saya disuruh menyimpulkan, Ibu Jamalia lagi berisi kan. Kalau saya disuruh menyimpulkan, tidak ada konsep seperti itu para nabi. Ya pasti, kalau saya ya pasti nggak ada, itu pasti salah. Ya karena di tag original tagnya itu Theos gitu ya, dia disebut Theos tuh ya. Theos itu Tuhan bang. Ini kan konsep Trinitas Anda tanya tadi. Ya artinya dari Theos itu maka lahirlah nama Bapa, Yesus, Roh Kudus itu kan? Enggak, Theos itu diterjemahin ke bahasa Indonesia menurut mereka Tuhan. Iya benar. Kita translate juga lewat Google atau lewat apa itu, dia Tuhan, dewa kan? Kalau translate ke Indonesianya kan? Yang mana mau dia mau pakai dewa bang? Iya, karena kalau kita translate ke ilmu pengetahuannya kan dewa, cuma mereka kan menolak itu karena takut dibilang pagan kan. Oke bang, lanjut aja bang, takut. Oke bang, makasih bang Fatih. Jangan lupa ya kalau udah di itu tanda warisan udah laku belum? Jangan lupain kita lah. Calling Bang Blender kalau tanah warisan udah. Tapi di belakang rumah jangan dijual, itu punya orang. Belakang rumah jangan dijual, punya orang itu. Kuburan itu kak. Kuburan. Yang depan rumah jangan dijual juga, kuburan kok itu jangan. Sekarang Pak Patel mau jual apa? Jualan apa bang Pak Patel? Jualan baju bang, jual baju. Di mana posisi nih? Aceh Temiang. Oh Aceh Temiang begitu. Ya. Oh, kalau Aceh Temiang mah jangan diragukan lah, pedagangnya jujur di sana mah. Insya Allah. Ambil bahan dari mana bang?
Dari Tanah Abang, Jakarta. Apa dari mana? Dari Medan? Dari Medan bang, dari Medan. Oh dari Medan. Itu bosmu di atas itu. Medan. Iya, dia itu. Jangan-jangan lu ngambil sama Bang Blender tuh. Enggak, saya kalau apa langsung apa aja bang, ada kawan tuh kan, langsung calling aja mau dia diantar. Kalau saya nanti cawapres bantu dukung program Salmas balik masal. Oke. Karena dagang yang jujur ya bang. Insya Allah bang. Dagang yang jujur, jangan kebanyakan untung. Insya Allah. Amin. Jadi nggak ada baju muslim kah atau baju biasa? Baju muslim ada, baju-baju biasa juga, jilbab itu. Kemarin teman saya namanya Ilham beli sama antum, pas pulang ke rumah kancingnya rontok 2, dia balikin, katanya nggak diterima, diganti. Gimana itu bang? Gimana bang? Ilham temen gue di Aceh Tamiang, dia beli baju sama antum gitu loh, pas pulang ke rumah mau pakai Jumatan, kancingnya rontok, nggak jadi dipakai. Gitu bang. Mana ada beli mas saya tuh bang? Enggak, bukan. Lah, terus sebelum belanja di mana itu? Banyak sih bang yang jual baju muslim bang di Aceh Tamiang nih. Nah, gimana Bang Blender? Bukan sama dia Bang Blender, ada aja. Kadang-kadang lah boleh gitu bang. Tahu jujur dia jujur. Ini lagi intermezzo kita di sini, nggak ada OTN-nya, jadi daripada nggak ngobrol, ada aja lah. Capek kali juga diskusi. Ya itu OTN-nya nggak ada yang mau naik nih bang. Apa? Ya enggak. Ya, kalau kita hilang semangat mau OTN, makin dia nggak nongol. Bukan kendor kita. Nggak ada OTN pun lebih bagus. Apa rupanya? Kalau itu nanti orang itu kan udah kompromi karena udah ketakutan, mau fokus ke edis itu aja lah, kompak-kompak. Bapak teh nggak ada rencana alih profesi bang? Belum ada bang, belum ada. Kalau ganti teman saya butuh pelatih senam, ibu-ibu. Masalah bang itu bang, banyak subuhatnya tuh. banyak subuhatnya. Itu pelatih senam kan? Masalah. Masa. Masa bang? Nanti nggak kuat iman deh, apalagi abang bilangin ibu-ibu kan masalah. Nanti nggak kuat iman deh. Tapi yang rame nanti Idul Adha ya di Aceh ya. Aceh Idul Adha nyara besar ya. Oh insya Allah bang. Ya, ada besarnya Idul Adha dia. Kurban hewan apa kurban apa bang nanti rencana? Ya korban hewan bang. Oh, yang kayak sebelah ya bang ya. Oke. Korban orang. Kalau saya sih rencana mau cuman korban perasaan doang kayak si Edis. Selalu kemari dia. Wow. Jadi itu banyak semua deh bang. Sebenarnya dia ada ilmunya tuh. Asal-asal aja. Tapi makin banyak mualaf. Banyak mualaf, tenang aja. Makin banyak penontonnya, makin banyak mualaf. Tenang aja. Gak usah panik. Banyak mualaf. Puluhan rame gerombolan lapangan. Kemarin lagi waktu Bang Juma Mereka. Banyak mualaf. Banyak. Jadi kita nggak usah kendor lah teman-teman ya. Memang begitulah. Makin mereka mempertunjukkan kebotolannya. Memang ini topik ini sangat menggemparkan ya. Salam 2 Kristus. Susah itu. Aceh Tamiang ada gereja nggak bang? Aceh Tamiang dulu mau dibangun bang, nggak jadi. Masalahnya bang mau tahu masalahnya? Masalahnya itu tadi kristenisasi, nggak jadi masalahnya. Itu dari kampung dalam dulu mau dibangun. Karena itu tadi masalahnya orang itu kan harusnya menghormati kalau soal orang tuh penginjilan ya kan. Dalam kita pun ada gitu. Tapi kan ini kita harus menghormati toleransi. Jadi orang ini ketika di kampung dalam tuh ketika banyak orang banyak orang susah dibantu-bantunya, ujung-ujungnya apa ngasih ayat-ayat Al-Qur'an tuh dipelintir-pelintir
Tahu lah bang, oten-oten. Ya makanya abang minimal keluarga yang dijaga bang. Artinya apa? Usahakan itu di dalam keluarga ya bang ya. Ini bang usahakan jadi imam. Nah ini saya sebut bang, di Aceh bang. Oke. Iya usahakan jadi imam sholat di rumah bersama keluarga. Amin. Gitu ya. Kalau nggak bisa rutin ya sekali 2 hari 3 hari gitu loh. Orang tuh bang semenjak tsunami itu memang orang tuh gencar-gencar yang ingin kristenkan orang di Aceh bang. Malah ditawarkan nih bang ya, ditawarkan. Ini bukan saya fitnah, ditawarkan. Termasuk mungkin Pandi Usman atau banyak Kristen-Kristen sekarang yang Aceh nih yang ngaku-ngaku Aceh. Pandi Usman bukan orang Aceh kali. Bukan. Bukan. Dia mah orang Bloon. Oh. Enggak, memang ditawari bang. Kalau kita masuk, misalnya kita orang tuh nengok-nengok juga, nengok-nengok status kita. Kalau SMA kita dikasih nanti bilangnya digaji. Bang Blender aku pamit dulu ya. Oke bang, makasih bang. Makasih bang. Sebanyak bang ya. Supaya ada hotel naik. Oke Ya, bang. bang ada hotel juga. Kita Tuhan harus semua. cepat, nih. Masalah kenapa Yo, tidak? kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kan Bang Blender, masalah kemarin itu ada juga Bang Blender. Itulah tadi itu. Sebenarnya mereka ini kan sosok maksudnya teraniaya, tapi orang tuh tidak tahu apa penyebabnya. Kan gitu. Orang sedikit merasa teraniaya. Ngoceh sana ngoceh sini, kami sini teraniaya, tapi orang tuh mulai penyebabnya bang. Orang tuh ngasuh-ngasuh, maksudnya orang susah tuh diganti kasih bantuan, ujung-ujungnya dirayu-rayu supaya masuk Kristen, dikasihlah ayat-ayat ini, kasih buku bang, bukunya tuh tentang Nabisa ya kan, ujung-ujungnya apa? Itu Nabisa itu jalanin lurus. Itu makanya ketika ketahuan sama orang apa, jadi ribut. Yang kan dikasih bangun gereja. Yang bisa di Aceh nggak bisa. Tapi di Aceh kan ada banyak gereja yang bangun kan ada bang. Ada 70 tuh. 60 sekian lah, hampir 70. Tapi kan nggak ada diganggu. Yang penting jaga toleransi itu aja. Tapi hati-hati misionaris mereka itu aja. Hati-hati misionaris. Kalau hotel-hotel ini misionarisnya itu hati-hati. Memang dari dulu itu program mereka. Oh, luar biasa bang. Jagalah. Mereka target mereka juga Aceh. Jagalah anak keluarga, adik, kakak, ya. Pelajarin para teman-temannya, baik di medsos ataupun di offline, ya. Pelajarin teman-temannya. Selidikin betul. Jauhkan, hati-hati. Misi mereka licik. Hati-hatilah, mana belum lagi program banyak loh kejadian dinikahi, udah di pertama alasan mau dinikahi begini kalau udah hamil tinggalin, jahat loh. Nggak ini bang, dia kan ada nih, dia merantau di Medan, dah. Habis itu merantau Medan, bawa laki itu ya kan, mau nikahi dia di sini. Habis itu saya kenapa dibawalah saya sama kawan saya kan dari orang Baitul Mal, saya kan tahu sedikit. Saya tanya tentang apel kitab kan. Dibilangnya gini bang, waktu udah kawin, waktu udah nikah, bilangnya, aku masih teringat Yesus itu gini-gini, bilangnya, mau dipengaruhi perempuannya. Berarti kan dia kayak mana tuh, menikahi perempuan tuh. Berarti kan mau diajaknya masuk Kristen. Nah itulah, mau diajaknya kan. Nah mau diajaknya. Pertama dia mau. Itulah mereka nih, agama mereka nih, licik. 2 Korintus 12. Memang licik lah. Nah. Kalau kita kayak gini, makanya emang betul bang, hati-hati bang. Makanya kan ada juga yang ngaku saya Kristen dari jujur bang. Waktu tahun 2013-2014, memang banyak bang orang tuh misioner masih sampai digebuin orang tuh bang. Jujur, memang ada digebuin. Karena tadi itu masalahnya satu tadi itu datanya rumah muslim ya kan. Terakhir marah orang kampung, digebuin. Itu bang. Ditawarin gini bang, kalau kita misalnya kita orang-orang biasa gini tawarin, kita nggak pakai kerja, kalau kita masuk Kristen digaji kita 3 juta bang. Baru tuh mau kayak gitu. Iya mau. Saya nggak mau lah, kira-kira gitu. nggak mau itu kalau kita orang biasa gini, orang makan daging makan babi masa nggak mau. Nggak mau babi. Enggak. Itulah misi mereka gitu bang, digaji. Habis itu misalnya kita makan babi enak itu. Ini bang, apalagi kita misalnya ada lulus pesantren,
Itu kan. Orang tuh semangat kali ada lulus pesantren mau. Itu digaji bang, dijadikan pengembala sama orang tuh langsung. Pengembala tuh maksudnya apa bang? Pendeta misalnya entah di mana-mana ada gereja yang kosong pengen masukin. Kayak gitu aja kalah. Digaji lagi bang, dikasih rumah, dikasih itu. Kalau misalnya ada lulusan pesantren masuk Kristen gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Karena. Mak 1M mak lagi coy. 1M. Oten bangke. Kalian tengok itu like-nya 1M. Hah? Oten gak ada otak naik. Aku 1M itu 1M coy. Kau tengok itu 1M di atas. Oten bangke. Pemakan bangkai. Pemakan tikus. Pemakan kursi meja. Pemakan softtek basah. Naik. 1M itu coy. Mau ngetes kalian? Ngetes kalian? Retak ginjal kalian? Lama-lama juga nih gue banting ini HP nih. Aduh. Jangan kamu potong. Jadi bapak di dalam Yesus gak bisa. Harus kan itu satu. Aku dalam bapak di dalam aku. Gini aja deh bang. Bang. Memisahnya. Daripada gue kecewa. Bang daripada gue kecewa. Gini aja bang. Bang berapa harga bensin di sana seliter bang? 10.000 kayaknya. Jawab itu kalau itu ditanya cepat. Kalau beras bang berapa? Beras. Mungkin 14.000 mungkin ya. Oh kalau beras berapa beras tadi? 20.000 mungkin. 20.000. Kalau ban mobil itu ukuran anginnya berapa ban depannya? Ukur anginnya kalau lagi kempes nggak pakai ukuran tuh. Nyambung ya kalau ginian ya. Mending banyak daripada gua kecewa. Host blokir host yang di bawah yang ketawa-ketawa diblokir host yang di bawah host diblokir. Mending kayak gini nyambung daripada nggak nyambung. Ini pertanyaannya gitu. tak kemana udah stres kali ya. Sampai pertanyaan gitu. Tapi harga sembako di sana aman ya bang? Harga sembako aman ya? Aku tenang aja melayani orang yang sudah rada itulah. Kata aku sendiri sama dia. No problem begitu. No bang, problem. nomor sepatunya berapa bang? Nomor sepatu? Aku layani aja. Kalau bang, nomor sepatu berapa? Melayani orang yang pintar gitu. Tapi orang biasa-biasa juga layani juga. Bang, kalau bang gejala awalnya bang, gejala awal Anda begini apa bang kira-kira gejala awal? Gejala awal apa? Gejala pintar. Aku belajar. Masuk gue mungkin waktu kecil pernah. Aku amati pengamat. Aku amati para mualaf. Jadi tahu aku. Masuk gue gini bang. Itu gejalanya. Waktu kecil pernah nggak misalnya jatuh dari ayunan apa dari sepeda bang? Waktu kecil. Jadi gitu bro. Jadi aku banyak. Kakaknya aku kalau begini ya. Harga lagi deh. Jadi aku baca juga, misalkan Quran juga apa? Iya bener. Bang, saya nanya baik-baik gitu bang. Kan? Gitu. Waktu seperti anak kecil tadi, pernah nggak mengalami musibah makanya waktu kecil bang? Penasaran aku tentang apa iya di dalam Quran apa penjelasan tentang sunat? Oh, aku tahu. Ternyata nggak tahu ternyata. Ini ada nggak rencana? Ada nggak rencana? Gitu. Untuk mengakhiri hidup abang secepat mungkin biar nggak pusing. Aja, mungkin. Atau mungkin ku sadarkanlah, ku bagi-bagi buku lah untuk meluruskan para Astagfirullah. Gitu. Ada rencana untuk itu, ada. Bang, kunci dongkrak mana bang? Kunci dongkrak. Gitu. Jadi ada bang, itu rencana ya. Bang, kunci dongkrak gue kemana? Kunci dongkrak. Itu kunci orang surah urusan tukang beling lah itu. Kunci Inggris mana? Kunci Inggris. Wah, bagusan kunci itu kayaknya kunci dari Amerika daripada Inggris. Buatan Amerika lebih baik. Nyambung ya kalau kunci-kunci ya. Betul. Aduh. Aku suka berteman dengan orang biasa-biasa juga suka aku bro. Gak apa-apa, no problem. Bang, waktu Anda kecil pernah nggak jatuh dari sepeda? Pernah jatuh sepeda? Waktu kecil gitu loh, belajar naik sepeda mungkin jatuh. Pernah nggak? Atau jatuh dari ayunan mungkin? Pernah jatuh. Oh, apanya yang kena bang? Kebentur kepala nggak? Enggak, aku nanya, kamu pernah jatuh atau gimana? Gimana? Saya nanya duluan.
Oh, nanya kepada aku. Pernah jatuh? Itu. Ya, jatuh benar mah enggak. Enggak pernah, bro. Oh, nggak pernah mengalami. Sekedar itu doang. Apa itu? Dari sepeda. Namanya kan belajar sepeda, bro. Kebentur kepala nggak? Enggak, aku kan orang pinter, bro. Jadi enggak sembrono aku itu. Tapi kenapa anda jadi begini setelah diwayak saya? Bro, kalau aku itu. Oh iya. Jadi enggak sampai jadi sepeda. Kalau aku pernah jadi sepeda enggak? Leslie sama ini lagi ketemu sama, aduh ya Allah, ini nasib gue ini malam ketemu orang kayak gini ya. Jadi pinter ya, kalah ya. Jadi sampai ngelantur kulayani pula. Aku memang suka begitu kelayani juga. Cuman dalam hatiku, aduh orang ini kenapa begini gitu kan. Kadang orang itu sok pintar gitu, kayak sok pintar, udah dilayani aja lah. Emang kita manusia itu kan punya itu ya. Orang belajar bisa jadi pintar kan gitu kan. Ada orang yang tidak mau belajar tapi so pintar. Bang, pengamat, kalau kau pintar, kau bisa membedakan manusia dengan Tuhan. Iya, kau bisa oke. membedakan. Tuhan tapi bisa menjadi manusia, hal mudah itu baginya. Tapi manusia tidak bisa jadi Tuhan. Udah. Kau di mana itu? Di mana Tuhan menjadi manusia? Di mana manusia menjadi Tuhan? Di mana? Di mana? Dari tadi itu dijelaskan. Di mana di situ Tuhan menjadi manusia? Mana? Sudah. Mana sih? Berarti kau nggak pinter, kau belum bisa membedakan ayam dengan bebek, Tuhan dengan manusia. Itu kok udah dijelaskan tadi pagimu, udah kesampaikan ayat-ayat kitab suci. Di mana Tuhan menjadi manusia? Di mana manusia kalau adalah manusia menjadi Tuhan Tuhan, adalah manusia mana? Tidak bisa. Di mana? Sudah. Di mana Tuhan itu manusia mana? Di mana? Ini kayaknya pendek juga ini itunya nih. Nggak, ya sekarang minta kalau kau merasa pintar, ini cuma merasa kau kan. Kita buktikan kemerasaanmu itu. Sekarang saya minta data di mana Tuhan itu menjadi manusia mana? Tadi udah kusampaikan tadi. Ya tadi mana? Kita nggak ada kusampaikan. Yang kau baca cuma firman pada mulanya tulisan si Yohanes yang jadi kamu nggak paham ya udah. Mana di situ Tuhan adalah manusia mana? Di mana situ Tuhan adalah manusia? Di mana Tuhan itu adalah manusia? Saya jadi kalau tanya dijelaskan di mana oleh guru, Tuhan itu yang ditanya jawablah, Bang. Bang, itu kalau kau pinter, kalau kau pinter, kau tahu membedakan manusia dengan Tuhan. Kau belum bisa membedakan manusia dengan Tuhan. Kau itu belum pinter. Kau belum pinter. Itu udah kubedakan tadi. Error. Jadi Tuhan bisa jadi manusia, manusia nggak bisa Di mana jadi itu Tuhan. Tuhan bisa jadi manusia? Di dalam bilangan Tuhan itu bukan manusia. Bro, sesuai dengan ayat-ayat kitab suci selama 33 perjanjian tahun lama Tuhan dia itu disebut- bukan manusia. Dan Di dia disebut bilangan sebagai Tuhan itu anak. bukan manusia. Di Hosea, aku ini Tuhan bukan manusia. Di mana Tuhan manusia? Kasih data. Ayo Udah kasih saya data. Kau kan Itu ngaku juga ngaku ayat Hosea itu pinter. kamu juga Kita nggak- tes kepintaranmu, bro. memahami itu, Kita tes nggak kepintaranmu. Kau pintar beneran? Tidak Cuma kena kau itu coba situ, kau enggak. klaim-klaim pintar aja. Coba kalau kau pintar, coba. Di mana Tuhan itu manusia? Ayo. Percuma Di dalam aku, Bible udah di ku jelas Hosea, kepadamu aku ini kalau Allah, otak aku ini Anda Tuhan, tidak bisa bukan menerima. manusia. Ya gimana lagi? Di mana coba Tuhan itu manusia tidak coba? bisa dijelaskan. Di mana? Oh, cuma klaim-klaim ya. Aduh, kau ini nggak pinter, kau on. Iya, kok masalah itu boleh-boleh manusia. aja. Pantas, mungkin kau sudah jatuh beneran di sepeda. Nggak ada ya? Cuma congor doang. Ya nggak ada, kau udah tanya Tuhan itu manusia mana? Yang ada di Bible Tuhan itu bukan manusia. Maaf Di kalau Bible Anda itu. saya jelaskan jadi merasa stres. Maaf lama ya. Nggak ada, udah dijelaskan nggak ada kok. Kau ini mengada-ngada. Nggak ada. Jangan Maaf nangis. kalau sampai merasa stres karena penjelasanku. Ya Karena kau Anda yang nggak bisa stres karena kau nggak bisa membedakan, kau nggak bisa membedakan manusia dengan Tuhan. Di dalam Bible dibilang Tuhan itu bukan manusia. Udah ku jelaskan kepadamu. Biblemu sementara kau bilang ya Tuhan itu menjadi manusia. Biblemu sendiri Tuhan itu bukan manusia. Di Hosea pun aku ini Tuhan bukan manusia. Tuhan itu bukan manusia. Di mana di Biblemu Oh iya, Tuhan aku itu mau manusia? jelaskan Di juga mana? yang Hosea itu. Lupa aku nomor ayatnya. Di Hosea pasal mana? Di berapa? mana? Kasih. Biar ku Ayo. jelaskan Buka. kepadamu lagi tuh. Buka di mana Tuhan itu manusia? Ayo.
Buka. Jangan-jangan kau nih ditanya. cuma ngaku-ngaku doang pinter, Malah padahal buka. otakmu error. Coba. Sama aja kalian kalau ku tengok Emang nih biasanya oten-oten, gitu. ngaku-ngaku aja Kalau pinter, orang tapi nggak bisa kagum membedakan suka manusia dengan memang Tuhan. ngomong Mana? gitu. Terima kasih atas kekaguman Anda. Mana. Kagum apa kok? Blow on kok? Mana? Itu biasa orang kagum. Seperti Oh, misalkan ada dulu. preman di jalan lihat Kok cuma mobil klaim Tuhan itu Tuhan jadi manusia. Mana digores ada Tuhan pula. jadi manusia Itu di bentuk Bible? kekaguman itu. Wah, tahu Kekaguman itu. aja. Kau Iya, itu betul, kan? on error. Anda mungkin belum Makanya aku paham. bilang ya, selama Jadi, kalian Kak, ini Anda itu oten-oten kagum kepada aku belum bisa sebenarnya. membedakan manusia dengan Cuman Anda Tuhan, kalian itu sembunyikan. masih on. Karena Coba yang orang kalian yang imani tidak tidak ada pintar. data di Bible, tidak ada di Biblemu tertulis Tuhan itu manusia, nggak ada. Yang ada tertulis ada itu Tuhan- di bilangan Tuhan Tuhan itu bukan manusia. Bro, di dalam Biblemu Tuhan bukan manusia. Di Hosea aku ini Tuhan bukan manusia. Jadi di mana kau mau celah-celahmu itu supaya kau menuhankan manusia mana? Maksudnya Tuhan itu tidak seperti manusia yang bisa berbohong gitu. Ya di mana? Di mana Tuhan itu manusia seperti yang kau bilang kau cerdas, ngaku-ngaku Bukan cerdas seperti kau manusia on. yang bisa berbohong, yang tidak menepati janji. Usah Gitu kau tuh. ngaku-ngaku di Komal Muslim kau pinter ya. Kau itu Gitu tuh. belum bisa Jadi aku membedakan bisa manusia dengan ngajarin Tuhan. kalian-kalian Bro. tentang kitab suci. Kalau kau sudah bisa membedakan Dari manusia dasar, dengan Tuhan, baru kau pelajari ke jempol sampai pinter. ke akhir. Tapi selama kau menganggap Memang manusia ini hebat, ya. Tuhan, kau itu error Bible itu karena luar nggak ada biasa. data ya. Disebut Di juga Biblemu nggak ada ya. yang ditulis secara teratur ya. Ngomong sendiri. Ditulis Makanya kau ini teratur. dibilang Bang Handi sudah kejedot kepalamu jatuh dari sepeda Dimulai kejedot. dengan kata pada mulanya, ditutup dengan kata amin. Padahal penulisnya jauh. Berapa Nggak ribu bisa tahun. nunjuk data aja kok Tapi congor. nyambung. Bisa gitu Model-model ya? oten begini congor doang. Hebat Mana memang datamu itu Bodoh Tuhan itu manusia kita- mana? Mana Ada datamu lagi Tuhan disebut manusia mana ditulis secara teratur. Hebat kan? Bicanya Memang aja iya. congor di Komali Muslim. Secara teratur itu sambung Ya mana menyambung. teratur mana? Nggak ada ya. Kau mau Jadi nipu, nggak kronologis bisa kau nipu. ditulisnya. Hebat kan? Ya, hebat Ini apaan? kagum nih Oh orang yang dibodoh-bodohi sebenarnya. penerjemah itu. Kurios diterjemahkan jadi Tuhan. Kau seperti kerbau dicocok hidung, ngikut doang, nggak mau belajar pakai akalmu itu, pakai akalmu. Masa Tuhan dilahirkan? Itu aja itu harus kau berpikir itu. Masa Tuhan saya dilahirkan? Aneh juga pikiran. Makanya aku bilang, selama kalian belum bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan, kalian tuh masih error. Nah, tergantung On. Anda kan pengetahuannya. Ya kasih data kalau ada. Pembenarannya mana? Rujukanmu mana? Kasih data. Kasih. Karena Nggak ada kecerdasan. kan? Ada aja kau ngaku-ngaku pinter. Kau pinter kalau udah bisa membedakan Apalagi ayam aku dengan bicara tentang bebek. roh. Tuhan dengan manusia baru kau pinter. Kalau belum, sama aja kalian semua. Error. Kan itu nggak paham kan? Kau aja yang nggak mengimani data-data Karena di kamu nggak Biblemu. pernah merasakan Bilang kan gitu, jadi tertulis nggak tahu. Tuhan itu bukan manusia. Sementara kau mengimani Tuhan menjadi manusia. Mana ada dia tadi Bible seperti itu? Maksudnya Kau itu cuma Tuhan dibohongi tidak pendeta, seperti banyak manusia perpuluhan. yang bisa berbohong. Ya kasih Itu data, congor aja kau maksudnya. kasih data congor. Congormu itu terlalu Congor panjang, katanya. kasih data. Ya kasih data lah. Sok-sok pintar, sok-sok intelektual. Padahal belum bisa membedakan manusia dengan Tuhan. Sama semua kalian itu. Cobalah kasihlah Sok-sok datanya. pinter. Kasih saya data di mana Tuhan itu Kasihlah manusia, data. kasih. Di mana? Kasih saya. Dari tadi kau dengar kau congor Saya tadi melulu. udah Kasih jelaskan data. banyak Mana ayat-ayat. jelasan apa? Apa yang ku jelaskan? Pembodohan kau jelaskan di sini nggak bisa. Kita orang Islam itu pinter-pinter. Nggak bisa kayak yang kalian khotbah di Ini mah dari gayanya bukan orang pinter. Amin, bukan. amin, haleluya. Bukan. Mana kasih data pembuktian itu omonganmu mana? Nggak bisa toh, karena memang Yesus itu bukan Tuhan. Kalian aja menjadikan anak Maria yang dilahirkan, dirawat 9 bulan, diteteki, kalian Tuhan kan? Nggak ada otak memang. Buktinya nggak ada datanya di Biblemu. Kasih saya data kalau ada. Tuhan itu manusia. Yang ada Tuhan itu bukan manusia. Aku ini Tuhan bukan manusia. Itu data di Biblemu. Apa? Kan tadi Kamu udah lawan Biblemu? Yesus menyebut
sebab aku telah turun dari sorga. Lah, coba baca Yohanes 17:14. Baca tuh Yohanes 17:14. Firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka, dan dunia membenci mereka sebab mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Baca tuh Yohanes 17:14. Jadi si Yesus ini mengatakan dirinya sama dengan murid-murid. Firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka, dan dunia membenci mereka sebab mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus menyamakan Bukan dirinya dari dengan dunia murid-murid itu kok. maksudnya ajarannya bukan dari dunia. Lah, Itu ajarannya maksudnya bukan dari dunia, itu yang dimaksud Yesus di situ di Yohanes 17 itu. Kemana? Kenapa lagi? Yohanes 17 itu begitu tuh. Di Yohanes 17 itu Yesus menyebutnya sudah punya kemuliaan sebelum dunia ada. Bagaimana lagi? Segala milikmu adalah milikku, segala milikku adalah milikmu. Milik Tuhan adalah milik Yesus adalah milik Tuhan. Gimana lagi mau menjelaskannya biar percaya? Ini Yohanes 17 itu maksudnya ajarannya begitu. Kalau insan mau ginta hanya mengutip ayat 3 doang itu. Itu kan gaya pengajaran yang salah. Harusnya lengkap ngajar itu. Jangan ada yang disembunyikan. Yohanes 17 sudah disebut di ayat 5. Kemuliaan yang kumiliki di hadapanmu sebelum dunia Kunaon, ada. Mang, curat sorangan, Mang, kunaon, Mang. Jadi sebelum dunia ada sudah. Kunaon. Itu sudah ada kemuliaan Yesus itu. Kunaon. Dia sebut di ayat 8 juga. Sama dengan di ayat 6, ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga. Ada lagi ayatnya kan di situ sebut. Bahwa aku dapat daripadamu. Itu di ayat 8. Kayak Ultraman Jadi gitu maksudnya. hebatnya ayat kitab suci itu banyak yang bertalian. Itu makanya susah untuk dibaca. Siapa brokokok? Susah sekali. Karena memang sangat jelas gitu. Dia 10 tadi. Bentar, Bang Pengamat, bentar. Bang Pengamat naik ke sini cuma bawa congor ya, telinga lupa dibawa ya, naik ke atas. Lupa telinga. Terima kasih pujianmu, Bro. Iya, sama-sama, Bang. Anda kayaknya lupa masang telinga ya. Lupa masang telinga. Jadi iya, kagum. Keren ya Anda itu, kalian itu ya. Bawa congor ke atas tapi lupa bawa telinga, iya. Suka misalkan nih orang di pinggir jalan, orang jalan-jalan ada mobil, bisa di itu karena coba diperiksa dulu, Bang, coba diperiksa dulu, siapa tahu emang kelepas itu telinga. Coba diperiksa dulu, coba bercermin, Bang. Ada nggak telinga, Bang? Nempel nggak? Ini kayaknya udah stres ini orang ini. Maaf ya kalau Anda stres karena saya sampaikan. Iya, yang stres itu yang ngomel sendiri, itu biasanya yang stres. Anda dari gaya Anda juga udah merasa stres kayaknya. Iya, yang stres itu kan yang ngomel sendiri, yang ngoceh sendiri, yang ngomong sendiri kan? Bener nggak sih? Gayamu itu udah. Ya, dari gayanya kelihatan kalau yang ngoceh sendiri itu gayanya emang gaya orang-orang gil-gil, ya Bang. Iya, kalau ngoceh sendiri kan beda kan kalau ngoceh sendiri. Iya, lu kan ngoceh sendiri di sini. Ngoceh di media sosial kan. Iya, sama aja ngoceh. Kalau sendiri ya memang itu nggak beres itu. Iya, nggak beres, Bang. Abang periksa lah besok ya ke bidan, Bang. Bang, itu besok periksa ke bidan, Bang. Besok diperiksa ya, Bang, ke bidan ya, Bang. Aku kan bicara kamu dengar juga. Kecuali tapi kita bicara Anda nggak dengar. Siapa yang bilang? Aku dengar itu, makanya bisa ku jawab. Gimana sih? Iya. Ini orang. Kalau dengar nggak mungkin ngoceh terus. Kita ngomong didiemin sama Anda. Berarti nggak dengar. Ini ya udah, sekarang jawab. Ya udah, sekarang jawab ya. Pertanyaan Ustadz Alif. Silakan Tad, jawab. Bertanya Tad. Nah, itu tadi pertanyaan yang belum dijawab oleh sekelas pendeta. Yang disembah oleh Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Elohim, Tuhan. Loh, Yesus nyembah Tuhan. Bukan Tuhan, bukan. Iya, nyembah lah, berdoa juga kepada Tuhan. Maka disebut Bapak kan? Kalian kayaknya nggak dengar banget ya penjelasanku memang ya. Loh, Anda barusan bilang Tuhan.
Makanya yang disembah oleh Yesus itu kan Tuhan di situ, bener ya? Yesus menyembah Tuhan. Yesus yang manusia mengajarkan muridnya menyembah Tuhan yang disebut sebagai Bapa. Itu ajaran Yesus. Oke, baik. Sementara ajaran menyembah Yesus itu ajaran siapa? Menyembah Yesus. Ya mungkin menyembah Yesus itu kan karena Yesus juga nggak pernah melarang bro waktu dia disembah-sembah. Ketika dia berkata, sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepada dia engkau berbakti. Itu kata Yesus, hanya kepada dia. Itu ketika dia dicobai oleh iblis, itu gambaran bagaimana kita menangkal iblis bro. Itu yang disampaikan, itu makna di sana, yang pelajaran yang didapat dari sana. Nah, kata Yesus kepada dia itu kepada siapa? Kepada iblis. Loh, jadi Yesus merintah nyembah kepada iblis? Hah? Lah, kan Yesus bilang hanya kepada dia. Iya. Kepada dia itu kepada siapa? Ya mestinya semua yang itu harus semuanya, semua makhluk harus menyembah Yesus mestinya. Enggak, ketika Yesus bilang hanya kepada dia engkau berbakti, dia itu siapa? Anda terlalu ngambang pembahasan ayat. Yesus bilang, sembahlah Elohim Tuhanmu, hanya kepada dia engkau berbakti. Itu kan ajaran Yesus. Bener nggak? Nah, Yesus mencontohkan dan mengajarkan kepada muridnya hanya kepada Elohim yang disebut sebagai Bapa, hanya kepada dia engkau berbakti. Ya. Nah, itu ajaran Yesus. Iya. Nah, terus kepada Yesus menyembah, menuhankan itu ajaran siapa? Menuhankan. Maka di sini sebenarnya orang susah memahami, maka disebut Yesus itu ada anak. Karena dia adalah datang dari Elohim itu menjadi firman yang hidup di muka bumi gitu, bro. Lah, memang yang datang dari Elohim cuma Yesus? Iya, dia udah turun. Semesta jagat raya ini datangnya dari mana? Hah? Semesta jagat raya dan seluruh makhluk ciptaannya itu datangnya dari mana? Itu ciptaannya bukan datang. Lah iya, datangnya dari mana? Ya ciptaan, diciptakan bukan datang. Lah iya, Yesus kan datang dari sana juga kan? Kok dari sana aja? Sebab aku telah turun dari sorga. Maksudnya dunia ini turun dari sorga. Mana sih? Loh, saya tanya, Lucifer turun dari mana? Lucifer itu karena melawan Tuhan, maka dijatuhkan. Lah iya kan? Emang beda, berarti bukan cuma Yesus kan? Bukan cuma Yesus. Jadi dijatuhkan kan? itu. Nggak, yang turun dari surga berarti bukan cuma Yesus. Bukan penantang Tuhan. Iya, yang turun dari surga berarti bukan cuma Yesus. Ya kalau itu kan dijatuhkan dia. Udah clear kan? Iya, turun dari surga, bukan cuma Yesus. Nah, sekarang kembali kepada ajaran Yesus. Yesus mengajarkan dan mencontohkan hanya menyembah Bapa. Iblis itu diciptakan bro itu. Apa? Lah Yesus juga kemudian diciptakan. Dia melawan Tuhan, jadi dijatuhkan. Yesus juga diciptakan. Tentang iblis itu. Coba Amsal 8, 20, 21, 22, di situ dikatakan menurut Salomo, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Salomo berkata, Tuhan sudah menciptakan Salomo pertama-tama sebelum dunia diciptakan. Ya, permulaan dari ciptaan itu kan firman, bro. Tanpa firman kan nggak ada yang bisa bermula. Sebentar bang, gini, jangan pura-pura hilang ingatan. Saya percaya abang masih sadar. Amsal Pura-pura hilang ingatan. Ini suka menuduh ini orang ini. Aneh. Iya, Bu. Iya. Ini Bukan bohong, ini menuduh. kebohongan ini kalau surah pura-pura. Kan saya bilang jangan pura-pura. Kok malah nuduh? Kok pura-pura? Kamu nebak-nebak aja. Oh, jadi benar hilang ingatan kalau gitu? Pura-pura hilang. Tebak-tebakan kayak dukun aja kamu. Ya, jadi kamu beneran hilang ingatan? Kok pura-pura hilang ingatan? Ya, apa itunya kesana? maksudnya beneran? Emangnya mau ngingat apa? Ya, kembali coba. Ketika di dalam Apa yang Amsal kamu
Saya minta bacain dulu diingat ya. dan jadi tidak diingat. Gimana sih? Iya, lah ini yang dibahas di sini ketika Amsal 8, aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh pembedaraan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Siapa di sini? Menurut Anda itu nubuatan tentang siapa itu? Loh, oh jadi kamu nggak tahu? Aku menurutku kan firman. Enggak. Loh, di situ ada yang mengaku sebagai pertama kali dibentuk, pertama kali diciptakan sebelum bumi ada. Pertanyaan Permulaan saya dari ini siapa? ciptaan tuh. Bukan pertama kali diciptakan. Tuhan telah menciptakan aku. Permulaan dari ciptaan. Bunyi ayatnya Tuhan telah menciptakan aku. Loh, ini keplek banget sih. Aduh, Allah mah. Saya jadi menurut Anda itu kepada siapa? Ada tang nggak sih? Emosi, Ustaz. Tuhan telah menciptakan aku. Kenapa di balik kalimatnya? Nah, banyak juga ayat di sinilah karena banyak ayat kan. Anda bukan. Anda setuju nggak dengan bunyi ayat? Bang, gini. Anda setuju nggak dengan bunyi ayat? Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Anda setuju nggak? Aku tidak tahu itu ayat itu sebenarnya. Baca Amsal 8:22. Kalau Anda nggak tahu, saya kasih tahu. Kalau Anda tidak tahu, saya kasih tahu. Coba. Amsal 8:22. Itu ditujukan kepada siapa itu? Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Kalau merujuk tafsirannya, kitab Kristen merujuk kepada Yesus, Wahyu 3:14. Kalau Yesus adalah ciptaan Allah. Itu sama dengan berarti pendapat Pak Pendeta Giri tadi kan gitu. Loh, ini ayatnya. Enggak, Anda mau membantah ayat atau mau percaya ayat? Ya aku kan bisa ada ayat pembanding, bro. Ya silakan dibantah. Aku udah bacakan lebih dulu tadi. Memang tugasnya Kristen kan membantah kitabnya. Dan lebih dulu. Enggak, saya tanya, kalau ini bukan untuk Yesus, misal nih, ini untuk siapa? Iya, makanya ada orang berpemahaman kan dia ciptaan. Makanya saya tanya. Bisa memaklumi itu. Ya enggak, saya tanya, ini untuk siapa? Iya, itu kalau untuk ya terserah kalau menurut Anda itu untuk Yesus. Loh, saya tanya, ini untuk siapa? Aku makanya tanya. Aku nggak tahu kan gitu kepada siapa itu. Kamu bilang aku mau menjelaskan. Nah, kalau Anda tidak tahu berarti jangan bantah penjelasan dari tafsirannya Kristen siapa yang sendiri. membantah? Bener nggak? Nah, Anda kan kalau minta begitu, jelaskan menurut kamu itu kepada siapa? Oke. Kalau Anda tidak yang pendapatku kan membantah, udah aku sebutkan lebih dulu. Baik, kalau Anda tidak membantah, kalau Anda tidak membantah berarti di situ Yesus adalah ciptaan Tuhan. Menurutmu, kan gitu. Menurut kitabmu. Menurut pemahamanmu, interpretasimu. Menurut kan gitu. kitabmu. Menurut interpretasimu itu. Bukan, dari penjelasan kitabnya sendiri. Ya kan kitab itu banyak ayat, bro. Lah, Anda membantah, itu ayat nyambung ke Yesus. Iya, pemaknaannya belum tentu seperti yang kamu interpretasi. Anda tidak tahu kenapa bilang belum tentu. Sementara sudah tertentu di situ dituliskan untuk Yesus. Tidak ada ditulis itu untuk Yesus, enggak. Untuk Yesus? Kalau bukan untuk Yesus, untuk siapa? Untuk Yesus itu di situ. Oke, Belum kalau ada bukan untuk Yesus, untuk siapa? Alamat tentang Yesus belum. Itu baru Saya tanya. nubuatan, bro. Kalau bukan untuk Yesus, untuk siapa? Nubuatan itu, bro, bisa jadi jawab. itu namanya Kalau bukan tidak untuk persis. Yesus, untuk siapa? Jadi tidak persis namanya nubuatan itu. Misalnya Saya tanya, kalau bukan untuk Yesus, untuk siapa? Itu, ya. Itu clue. Kalau bukan untuk Yesus, itu untuk siapa? Jadi clue itu, bukan persisnya seperti itu. Untuk ini kali si beli sisis kayaknya untuk Jadi itu gitu, kayaknya. bro, memaknai ayat nubuatan. Ya kayaknya itu untuk si beli sisis ya.
Kalau ini gimana sih katanya tidak tahu? Anda bilang tidak tahu. Begitu kitabnya menjelaskan untuk Yesus, Anda tolak. Ini buat aku nggak menolak. Makanya saya bilang, saya tanya, Anda tuh pura-pura lupa ingatan. Aku hanya menjelaskan kepadamu perbedaan Itu nubuatan. isi ayatmu. Ketika bunyi ayat Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Berdasarkan penjelasan ayat ini terhubung kepada Yesus sebagai ciptaan Tuhan. Oke, ini yang punya Kristen. Nah, Anda tidak terserah tahu. Anda kalau mengimani itu, bro, nggak masalah. Loh, ini kitabnya Kristen. Nah, kalau Ya, Anda Anda tidak imani, imani, kan? kalau Anda dengerin. Kalau Anda tidak imani, maka ini untuk siapa? Iya, pemaknanya aku bilang tadi kan. Belum Iya, tentu kalau secara Anda tidak tekstual imani seperti ini itu, untuk karena ada Yesus, ayat-ayat kalau Anda pembanding. tidak imani untuk Yesus, Itu, lalu bro. untuk siapa? Jadi pemaknanya bukan secara tekstual seperti itu. Kalau Anda tidak Kalau imani Anda untuk menganggap Yesus, itu ini memang untuk Yesus itu siapa? adalah ciptaan Enggak sederhana pertama. kali pertanyaanku sederhana. Jadi maksudmu itu Kalau ini bukan diciptakan untuk Yesus, kapan? lalu untuk siapa? Ya maksudmu coba kita bahas. Diciptakan kapan? Saya tanya, kalau ini bukan untuk Yesus, untuk siapa? Iya gak tahu. Oh, nggak tahu. Tapi kenapa Anda membantah? Berarti ayat itu nggak jelas, Tad. Berarti ayat itu nggak jelas, Tad. Karena itu kan nubuatan. Pendetanya sendiri nggak tahu. Itu Nubuatan buat itu siapa? tidak Berarti nggak secara jelas itu ayat. tekstual menuliskan Inilah itu contoh ya, persis contoh seperti dari apa. ketidakjujurannya. Berarti yang tahu dari Kristen Aku harus sendiri bilang tidak tahu, boleh bilang dibantah, jujur. Gimana betul? sih ini orang-orang ini? Nggak dibilang Bang. nggak tahu. bilang, Ya udah kita nurut, Pak. Udah kita orang nurut, Pak. Berarti ayat itu nggak jelas untuk siapa-siapanya. Berarti itu bohong ayat itu. Soalnya pendeta sendiri nggak ada yang kita tahu. harus sudah paham baru Berarti bisa bilang penjelasan bohong, bro. Bible, lembaga Alkitab Indonesia yang di situ merujuk Itu orang kepada Yesus itu berpendidikan, salah. Jangan bilang Bang, itu bohong. Bang, Kalau sebelum dengerin. kita harus memahami itu Penjelasan bohongnya. dari pencetak kitab, terutama yang punya otoritas di Indonesia, Jadi lembaga jangan Alkitab menilai kalau tidak Indonesia. paham benar-benar gitu. Jangan. Ini yang Ya udah punya Kristen. kalau gitu Anda jelasin itu buat siapa? Yang Ya udah, ya udah. Ya kan? Yang punya Kristen. Dia menjelaskan lembaga Alkitab Indonesia punya otoritas. Di situ terhubung Nah kepada itulah Yesus. hebatnya Alkitab itu kan kumpulan dari kitabnya para nabi dan para rasul, bro. Koplak. Jadi makanya kita harus belajar antar nabi. Iya, itu nggak jelas untuk siapa. Saking hebatnya sampai nggak jelas itu untuk siapa itu nubuatan. Saking hebatnya mungkin ya. para pendeta lain bisa menjelaskan itu. Oh, lu nggak bisa? Nah gitu dari tadi ngomong, lu nggak bisa menjelaskan gitu. Semua kitab suci. Ya udah, kalau nggak bisa ngejelasin, jadi nggak usah capek-capek Ustaz Dalib ngejelasin. Ya aku udah bilang tadi, gimana sih? Ya udah lu nyerah, lu nggak bisa ngejelasin itu udah Parah titik. ini orang ini nuntut udah aku bilang aku. Lu yang parah gimana sih? Itu di nubuatan ke siapa kan gitu. Karena aku bilang aku tidak pahami itu kan. Gimana sih? Nuntut. Aku biasa ngomong gitu, misalkan bicara tentang kitab Wahyu misalnya, aku langsung bilang aku tidak kuasai kitab Wahyu gitu kalau aku. Ya, LAI menjelaskan menghubungkan itu untuk Yesus itu salah atau benar? Aku itu tidak biasa tidak tahu. Kalau Nggak, saya aku tanya, bisa memahami, penjelasan bisa menilai, penafsir salah atau benar, yang bro. punya otoritas itu kepada Yesus itu salah. Sesuatu yang bisa kita nilai salah, berarti kita udah paham, tahu. Kenapa Anda jadi tiba-tiba hilang Gitu. ingatan begini, Bang? Kalau belum Bang, kita Bang. tahu, jangan Ih. berpendapat salah atau Hehe. benar. Gitu, Bang, bro. Bang. Gitu baru benar. Bang. Jadi misalkan ada Di situ sesuatu ada benda ini, Ih, belum Bang, tahu Anda Bang. tahu itu rusak atau Eh. bagus, jangan menilai. borokokok sih teh. Bilang aja nggak tahu. Gitu, bro. Kayak gitu cara Cik itu. atuh belegug teh ulah di kekewel ku sorangan we sia teh. Hirup teh. Seperti ampun. itu caranya. Jangan sia bilang sadar salah we. Anda belum memahaminya. Karena Eta kalau sia Anda geura. tidak paham, jangan bilang salah. Enggak. Itu tidak sikap yang baik. Ya. Jangan bertengkar selamat malam. Itu ti tadi merenan sia. Kelihatan banget, Cuk, nggak mau jujurnya loh. Kelihatan banget nggak mau jujurnya. Dia membantah dari penjelasan penafsir itu sendiri yang dicetak kitabnya, yang nyetak juga, yang nampilin juga bukan orang Jumatan.
dia bantah, tapi dia tidak bisa memberikan bantahannya, datanya nggak bisa, kan koplak namanya. Assalamualaikum Pak Desugi. Ini Sana ini Muslim apa Kristen? Sana. Pak Desugi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembaran Muslim apa Kristen? Aduh, mohon maaf, saya Kristen. Shalom. Oh, shalom. Ya Pak, mau diskusi silakan Pak. Saya nggak mau tahu diskusikan apa karena nggak ada temanya. Saya cuma tadi ini tiba-tiba ada yang bertengkar. Jadi saya coba-coba masuk. Set, jangan bertengkar seperti itu. Iya Pak. Bapak pendeta atau jemaat biasa atau penginjil atau pengembala Pak? Saya jemaat biasa. Kenapa Bang? Enggak apa-apa. Kita tanya aja biar kita sesuaikan diskusinya seperti apa. Tad, maju Tad. Baik, di sini dijelaskan di dalam Amsal 8 nomor 22, ya, yang bunyi ayatnya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya pertama-tama dahulu kala, kan gitu. Nah, ternyata yang diciptakan oleh Tuhan di sini merujuk kepada Yesus. Linknya itu terhubung ke Wahyu 3:14. Dalam Wahyu 3:14 bunyinya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Amin di sini sudah sepakat dalam penjelasannya, itu Yesus. Yesus itu saksi yang setia dan benar, dan dia permulaan dari ciptaan Tuhan. Nah, kira-kira Pak Kembaran ini sudah mendalami materi ini atau belum? Selamat malam abangnya. Berarti di sini ini room Muslim ya? Begini. Kalau saya iman saya jelas saya sudah memahami. Ada di saat Yesus itu posisi manusia dan ada dia posisi keilahiannya. Yang abang pertanyakan yang mana ini bang? Iya, yang sebagai ciptaan Allah di situ adalah Yesus. Poinnya di situ, Pak. Yang berkata di situ siapa di kitab itu? Di Wahyu yang berkata Yesus. Yesus. Jadi begini, jadi saat Yesus menyatakan posisi kemanusiaannya, dia itu manusia sebagai guru, sebagai rabi, sebagai rasul, sebagai nabi. Tapi di lain itu nanti dia akan menyatakan keilahiannya. Yang jadi permasalahan itu bahwa Anda setuju kalau memang Yesus itu adalah ciptaan Tuhan. Ini sinyal siapa ya yang hilang-hilang ya? Kembaran apa sinyal saya ini? Suaranya abang bagus. Cek. Bagus. Ya. Bagus. Di sini Pak Kembaran Anda setuju ya kalau Yesus itu adalah ciptaan Tuhan? Anda salah menarasikan begini. Yesus itu sabar ya. Halo? Saya Ali Pak, bukan sabar Pak. Oh begitu. Jadi yang abang maksud poinnya nih Yesus ciptaan Tuhan seperti dia. Ya berdasarkan bunyi ayatnya Pak. Di ayat mana Pak kalau dikatakan Yesus ciptaan? Boleh ditunjukkan ayatnya mana Yesus itu ciptaan? Wahyu 30 ayat 140. Boleh ditampilkan Pak? Saya baca. Nggak bisa. Berbunyi seperti apa Pak? Bentar Bang Gembaran, Ustadz Alif belum bisa open cam karena followernya masih kurang ya. Buat teman-teman dibantu di follow Ustadz Alif ya, biar bisa open cam ya. Mohon kerendahan hati kalian, keikhlasan kalian netizen Muslim ya, khusus Muslim, untuk memfollow Ustadz Alif. Biar beliau bisa open cam, diskusinya enak ya teman-teman ya. Saya nggak maksa, cuma kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak mau follow ya. Bagusnya sih di follow. Syukron. Terima kasih Bang. Jadi bantu di follow ya. Jadi saya bisa juga. Iwan Pila juga semuanya. 4 akunku habis. Baik,
Wahyu 3:14 bunyinya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Ayat itu merujuk kepada ayat Amsal 8 nomor 22, di mana di situ bunyi ayatnya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Abang, begini, abang selesaikan dulu ayat yang abang tadi bacakan dari perikopnya. Itu perikopnya nanti ada maksudnya sampai dari ayat pertama sampai terakhir. Abang nggak usah dulu larikan ke Mazmur terlalu jauh. Maksudnya selesaikan dulu perikop itu dari pertama sampai Ini terakhir. bukan Mazmur, Pak, ini Mas Alif, Pak. Saya baca Wahyu 3:14. Oke, ya, Pak, abang ya. Di situ abang ada kan, bunyi ayatnya. Lalu terhubung ke kitab Amsal, Pak. Amsal. Di situ ada di Amsal. Ih, Bapak ini. Di situ ada bunyinya, Pak. Tuhan telah menciptakan Eke. Tahu nggak, Pak? Lanjut. Nah, jadi kanjut. Enggak ngomong capek gantian. Ustadz kenapa melambai? Tuh, ya nggak gitu. Ya, jika kita putih aina error bukan lagi di zaman debat itu tuh para rugus ya. Terus ngomong seberapa kali dibacain ayatnya berkali-kali. Lalu ditanya di ayat berapa? Iya begini Bang, kalau kami di Kristen, kami itu harus memahami dulu sebuah perikop tentang firman itu mulai dari ayat pertama sampai terakhir. Kadang-kadang kami itu khusus Kristen Indonesia ya Bang? Iya, kalau ada perikop-perikop. Kalau Kristen luar negeri pakai perikop nggak Pak? Begini, jadi kami kan butuh pengajarannya. Begini, jadi kadang-kadang kami dari ayat 1 sampai terakhir itu kami berulang-ulang. Iya Pak, ceritanya cukup. Kita kembali ke ayat, kembali ke poin, oke? Oke. Coba dibacakan lagi Bang. Saya nggak bisa Pak. Oke, kalau nggak bisa, masalahnya apa di sana Bang? Nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah kita. Semuanya baik-baik aja. Kalau bisa baca masalah, Pak, saya bacakan Pak. Kalau Pak, saya bacakan Pak. buat apa dipermasalahkan? Enggak, tadi Bunda udah 2 kali dibacakan sama Ustadz Alif, Bunda. Nah, saya baca yang ini sebentar. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus itu diciptakan. Tuh Bang, silakan. Oh, ternyata begitu pemahamannya. Begini Bang. Iya, begitu Bang. Begini, kita kembali ke Kejadian 1 ayat 26 ya. Di sana Allah, hendaklah kita menjadikan manusia seturut dan segambar dengan. Makin blunder Pak kalau dibawa ke sana Pak. Loh, ini masalahnya begini. Yang ayat tadi dibacakan Wahyu, larinya ke Mazmur. Lah saat saya lari nggak ada yang ke Mazmur Pak, nggak ada yang ke Mazmur Pak, nggak ada. Loh, nggak ada Pak. Tadi abang bilang Mazmur. Nggak ada Pak. Loh begini, kita harus jujur. Itu si Paulus yang ngomong, Bang. Si Paulus tuh yang ngomong. Sekarang kita di sini ada berapa? Ada berapa nih? 7 orang. Tadi abang siapa ini? Dia kan berkata dari Wahyu sampai ke Mazmur. Kita mau jujur atau enggak? Iya, Noten. Yang harus jujur itu Bapak, Pak. Oke, saya jujur. Oke, sekarang begini. Abang sekarang selesaikan. Begini, Pak, tolong ditanggapi. Tolong ditanggapi, Pak. Di dalam dulu. Pak, oke, tolong ditanggapi, Pak. Di Bibelmu itu Yesus ciptaan, diciptakan tuh. Kolose 1:15. Dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Sekalipun dia utama, tapi dia tetap diciptakan. Itu poin yang ingin dibahas, bahwa yang kau tuhankan itu Pak, ciptaan. Berarti dia diciptakan, berarti ada yang menciptakan. Itu kenapa Pak? Silakan. Oke, jadi pemahaman kami Kristen, Yesus itu lebih utama dari segala yang diciptakan. Sama seperti dibilang raja di atas segala raja. Nabi di atas segala nabi. Jadi begini, pemahaman Kristen itu Yesus Kristus besok pagi kalau nggak sore Pak. Ya, saya sulit mau jelaskan kalau seperti ini. Saya baru mau jelaskan sudah dipotong. Nah, tadi abang bicara Wahyu lari ke Mazmur. Saya berkata
Abang bicara dari wakil Mazmur, dari semua teman-temannya Abang di sini, saya yang dituduh pendusta. Sekarang begini, yang pendusta saya atau bagaimana ini? Abang. Iya, iya. Yo, ngaku tuh Pak. Pak, di Bible ini Yesus diciptakan, Pak. Nah, kenapa kalau diciptakan terus kenapa kau Tuhan kan, Pak? Ya, loh, begini, terlalu dangkal. Bagaimana, Pak? Saya boleh jelaskan? Ya, jelaskan, Pak. Oke. Terlalu dangkal pemahaman Ibu berkata tentang Yesus. Sekarang jelaskan, Pak, kalau ciptaan itu apa? Kalau diciptakan, ini tulisannya diciptakan, pakai awalan diciptakan. Jadi Tuhanmu itu diciptakan, Pak. Kalau diciptakan berarti dia bukan ada yang menciptakan dia. Lebih bagus kau sembah itu kau Tuhan kan yang menciptakan dia. Sayang sekali saya nggak pegang Alkitab ini ya. Kalau saya nggak punya apa nggak pegang Pak? Nggak pegang. Saya maksudnya saya ada handphone satunya cuma di atas. Turunin Pak, turunin. Lah kau ambil. Iyo, dekat kali kau tahu tingkat berapa rumahmu kalau di atas? Tingkat 10. Saya enggak tinggi-tinggi sekali, cuman ya naiklah, kita tunggu. Ayo, biar kamu lihat data-data. Begini. Jadi ibu melihat Yesus ini secara manusia atau secara ilahi? Manusia, Pak. Oke. Kalau ibu melihat secara manusia, kami pun saat melihat Yesus itu ada saat manusia. Ya berarti sama jadi manusia lihatnya. Oke. Tapi ada saat di mana Yesus menyatakan keilahiannya. Abang terima secara dia kemanusiaannya, tapi saat Yesus menyatakan keilahiannya, abang pasti nggak terima kan? Mana itu? Boleh tahu Pak di mana? Kapan ketika Yesus menyatakan dirinya ilahi? Kapan? Saat Yesus mengatakan, dosamu telah diampuni, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di sorga. Aku dan Bapa adalah satu. Di situ tertulis dia mengaku ilahi. Dosamu sudah diampuni, bukan ku. Di situ awalannya di. Sekarang begini. Kalau dia bilang bang, dia bilang dosamu, bang dengar bang. Kalau dia bilang Yesus bilang dosamu sudah ku ampuni berarti merujuk kepada dirinya. Kalau itu tidak merujuk kepada dirinya, kan dia yang ngomong harusnya dosamu sudah ku ampuni, harusnya kan gitu. Tapi saat dia berkata hari ini kamu bersama-sama aku di surga, seperti apa itu ya? Tapi dia bohong, dia masih keliling-keliling tuh, nggak bersama dia masih keliling-keliling. Dia menyatakan dirinya makan ikan goreng segala macam, 40 hari keliling-keliling. Mana dia bersama? Si penulis aja itu yang nipu-nipu. Buktinya kan masih keliling-keliling 40 hari. Mana dia Pak itu? Sejak kapan dia ilahi itu Yesus? Sejak kapan? Pak, ini saya kasih tahu ya Pak ya, biar tercerahkan ke otakmu sedikit Bang ya. Yesus ketika Gabriel mendatangi Maria, apa kata Gabriel? Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, orang, ya kan? Orang. Kemudian Lukas 2:11, si penerjemah mengganti Tuhan di situ menjadi Tuhan, Kurios. Hari ini telah lahir yang diurapi, Kurios di kota Daud. Yesus Kurios di kota Daud, bukan Tuhan, Kurios, Tuhan. Kemudian Yesus ketika dia terangkat, anak manusia terangkat dan duduk di samping kanan yang maha kuasa. Masih anak manusia Pak, udah terangkat. Dan kemudian di Wahyu kalau kita baca, anak manusia akan duduk di tahtanya bersama ke-12 murid untuk menghakimi ke-12 Bani Israel. Masih anak manusia. Kemudian ketika dia turun, anak manusia akan turun. Kedua kalinya akan turun diiringi para malaikat. Jadi dia itu tidak pernah berubah jadi ilahi, selalu anak manusia Pak. Udah benar tadi itu. Menurut kami Yesus anak manusia, menurut Anda pun Yesus anak manusia. Nggak pernah dia berubah jadi Tuhan. Kalian aja menuhankan dia. Dan penerjemah yang menyesatkan Anda dengan Kurios diterjemahkan menjadi Tuhan. Nah, itu Pak sebenarnya keadaannya di Biblemu.
sadar, Pak. Udah tahu, udah paham. Makanya sudah selesai. Oh iya, silakan. Jadi begini, Nah, saya bagaimana, sebagai bagaimana? Kristen, ya, Ya, oke, tenang, ya, Pak. santai ya. Iya, Diam benar, dulu lah. Diam dulu. Iya. Oke. Pakai data, Pak ya, jangan congor ya. Oke, jadi begini, saat ibu memahami kitab saya dengan pemahaman seperti itu, saya hormati, saya hargai, karena ibu nggak memahami secara mendalam. Jadi ibu itu mengartikan Saya secara harus, Pak, salah. untuk memahami secara mendalam, apakah saya turun dulu di kolam supaya saya dalam-dalam memahami? Karena yang saya sampaikan tadi itu data, dalil itu kok belum ditafsir. Saya tidak tafsir tuh Biblemu. Seperti itu tulisan yang sampaikan. Harus saya dalam bagaimana lagi? Harus saya semedi dulu supaya sepaham. Ibu kan sudah berbicara panjang lebar, saya mendengarkan. Ketika saya mau menjelaskan, ibu langsung seperti ini. Jangan kau menjelaskan tentang diri saya, jelaskan tuh Biblemu. Kenapa seperti itu data di Biblemu? Saya mau jelaskan, ibu sudah potong-potong. Ya jangan kau bilang aku harus mendalami. Ya jelaskan aja. Apa tuh? Silakan, kapan Yesus jadi Sekarang Tuhan? begini, ibu kan nggak menunjukkan data dari tadi. Lah mau Saya aku tunjukkan semua yang ku sampaikan. Kalau ada data sebentar kau pakai data ya. Nih apa pertama ku sampaikan. Gabriel mendatangi Maria. Kita baca. Mau bener. Kalau kau sebentar bernarasi pakai data ya. Jangan congor bang ya. Mau. Semua yang ku sampaikan tadi itu berdata loh. Ada datanya di Biblemu. Ketika Gabriel mendatangi Maria, baca tuh di Lukas. Masa saya harus menunjukkan semua? Masa kau enggak tahu sih si Biblemu? Ayo naik dulu di lotengmu itu tingkat berapa rumahmu, naik dulu ambil biar kau buka, saya tinggal sampaikan. Ayo. Berbicara itu yang santai aja, nggak usah terlalu tinggi. Enggak, saya itu santai. Ngapain sampai Saya ke loteng? intonasiku memang begini orang Makassar. Kau naik dulu di loteng. Saya juga orang Sulawesi bu, saya juga orang Luwu. Santai aja, santai. Kita sama-sama Sulawesi bu. Oh asli apa? Maksudnya santai aja, kita sama-sama orang Sulawesi. Ya, Sulawesi apa dulu? Oh, Saya orang toh. Sulawesi Selatan, saya orang Luwu. Ya lu apa? Saya Tator. Luwu, dari Palopo Tator. saya. Palopo. Tator. Mana Nggak ada apa-apa. Palopo, Mau Kristeng. dibilang Tator enggak apa-apa. Nah, Tator lah. Nah, sekarang Ya naiklah udah. di lotengmu, ambil Biblemu. Biar kalau saya sampaikan kau tidak buka Bible bang, bagaimana kau bisa tahu? Naik di Biblemu, naik di Biblemu, naik di rumah apa tingkatmu di atas tingkat rumahmu, ambil Biblemu. Kalau kau Kitab diskusikan berapa? Bible, Bacakan. bagaimana kau bisa tahu? Iya, kitab berapa? Kitab apa? Ada Biblemu. Ada. Apa Biblemu melayang ke kau itu? Sudah ada? Ayo sudah. Bibel Aduh, dia kitab bilang nggak apa, ada. ayat Ya berapa, Allah, dan- sampai berapa? Sudah ada Biblemu bang? Iya. Oh mantap, tadi dia bilang nggak ada. Oke kita lihat ya. Ketika Loh, kitab Bibel itu apa dulu? Nggak usah ketika dulu. Saya mau buka ini. baca di Lukas 1:26. Lukas 1. 26. Oke, Tadi dia bilang nggak ada di Lukas blosnya. 1 ayat 26 ya. Melayang. Lukas 1:26. Oke, Lukas 1 ayat 26 ya. Saya baca ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Lah, dari ayat ini apa yang ibu ambil kesimpulan bagaimana ya? Masalah Kristus. Kan baca dulu sampai si Gabriel berkata, engkau akan melahirkan nih. Sesungguhnya engkau akan mengandung, Lukas 1:31. Dan akan melahirkan seorang, orang Pak, bukan Tuhan yang akan dilahirkan, orang. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
orang. Nggak ada di sini bilang dia akan melahirkan Tuhan. Ya, Tiba-tiba Lukas 2:11. Udah lihat di sini. Lukas 1:31 sudah. Iya. Kita lari ke Lukas 2:11. Sudah. Biar kau ajari sedikit lah. Begini, kita harus selesai satu-satu dulu. Oh iya, selesaikan tadi kan dulu. Ibu katakan Lukas 1 ayat 6. Ayat berapa tadi? 36. Enggak tadi kan Ibu baca kan disuruh saya baca itu Lukas 1 ayat 6 ya. Saya sudah baca, ternyata salah. Ternyata Ibu ubah lagi di Lukas 1 ayat 36 ayat 3 bukan 3 berapa nih? 31. Sesungguhnya saya baca lagi ya. Maksudnya begini. baca. Iya, jadi maksudnya jangan sampai salah. Saya baca dulu ya 31. Kau itu cara ngomongmu ini lambat, lelet, lama kali. Ayo baca Lukas 1. Masalah lelet harus selesai dulu. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan Kebalikannya sama si itu tadi ya, terlalu kenceng tadi itu. Ini lelet. Kayak siput. Ayo Pak, Lukas 1:31 ayo. Semangat. Bagaimana saya nggak mau lelet? Ibu dari ayat pertama loncat ke ayat sana. Saya pun bingung. Pak, kalau kita baca semua, kita masuk ke poinnya aja Pak. Lukas 1:31. Sesungguhnya coba baca. Oke. Dari Lukas 1 ayat 31 ya. Selesai situ ya. Baca dulu situ. Jangan nanti loncat ke ayat lain lagi ya. Sesungguhnya engkau akan semua tuh ditunjukkan. Gimana sih tadi dia mau ditunjukkan semua. Saya aja belum bacakan, Ibu sudah sesungguhnya. Bentar izin Tad, coba Tad turun dulu terus naik lagi, bisa open cam nggak Tad? Bisa Dalip? Ustadz monitor nggak? Coba turun dulu terus naik lagi, bisa open cam nggak? Suaranya nggak ada itu Tad. Ustadz mau masuk? Ya. Enggak, suruh turun dulu terus naik lagi. Bisa open cam kah gitu. Sok dilanjut aja dulu. Kenapa sih disuruh diam netizen? Sini kau nak diskusi sama saya. Udah Bun. Aduh, kenapa jadi ricuh sih? Nggak suka ini manusia-manusia di bawah nih sok-sok pinter. Sesungguhnya baca Bang, mana dia? Oh ada. Silakan Bang. Lukas 1:31 silakan. Mana dia? Oke, saya bacakan Ibu ya. Kita selesaikan dulu di ayat sini ya. Jangan loncat lagi ya. 31 ya. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan hendaklah engkau menama dia Yesus. Oke. Saya mau tanya di sini yang Ibu pertanyakan atau Ibu permasalahkan apa? Yang dikandung Maria manusia dan dia akan melahirkan manusia. Tuh. Betul. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau orang itu kan manusia. Kau bilang Yesus itu ilahi. Kapan dia jadi ilahi? Sejak dia dilahir dikandung ini udah manusia. Kapan dia jadi ilahi? Enggak apa-apa. Terus dulu nanti selesaikan. Berarti dulu harus Ibu. 1000 Ustadz Alif. Coba teman-teman di follow lagi Ustadz Alif. Coba teman-teman yang belum follow Ustadz Alif silakan di follow ya biar bisa open cam. Kenapa sih kau Naim? Kok kafir ya? Kenapa sih? Sudah kafir dia. Kafir kau itu. Kita diskusi kau. Kenapa kau? Naik sini kau. Andai kan kau di depanku entahlah. Nah, kurang ajar. Kau diajari kurang ajar orang tuamu kah? Kau diajari nggak sopan? Kau diajari nggak sopan ya orang tuamu? Atau kau jangan-jangan kau kafir nyamar ya? Sekarang gimana Bang? Ketika kalau kami diajarkan itu hendaklah engkau mengendalikan enggak, saya hanya menegur kalau kau benar-benar diajari orang tuamu sopan santun, kau harus hargai orang. Kalau kau mau dihargai, hargai orang biar orang menghargai kau. Sekarang kita kembali. Gini ya, saya izin dikit. Ya udah lanjut dulu. Bang, ini maksud saya di sini Bang, sahabat kembaran. Ketika Maria mengandung, dia mengandung anak laki-laki, orang.